orang ini silakan follow akun Ar-Rasyid biar bisa open cam. Ya teman-teman ya, terima kasih banyak. Kemana akun yang kemarin-kemarin? Band permanen? Udah enggak. Biar aja biar langsung. Hobi band permanen. Ini Ikhwan WA itu terbatas cuma 250. Tapi kalau Telegram dia bisa jutaan gitu loh. Kenapa kita pilih Telegram? Kenapa API ini pilih Telegram? Iya karena kita itu yayasan yang visinya itu skala nasional gitu loh. Betul. Dan juga jangan lupa tadi di follow akun Paduka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai silakan kita kembalikan kepada host yang terhormat yang sangat cantik luar biasa di Komal ini. Silakan, Ibu host. Itu Agung mau jelasin katanya, Agung. Oke, sekarang kita lempar ke Agung, izin ya host. Bapak Agung silakan, apa yang mau disampaikan? Baik, jadi selamat malam semuanya. Terkait untuk pendaftaran API, saya mau sedikit menjelaskan saja. Mungkin saya nggak bisa on cam, tapi melalui suara saja ya. Yang sering saya share di typing-typingan itu sudah benar. Apabila ada kendala pada saat mengecek akun TikToknya API, di situ ada biolink. Ada beberapa yang tidak bisa membuka akses Chrome-nya ya, websitenya itu nanti di akun bio itu pas diklik itu kan ada yang bisa dan tidak. Kalau yang tidak bisa, di pojok kanan itu ada gambar titik 3 Chrome. Nah kalau yang tidak bisa, halo, saya ulangi lagi. Jadi yang tidak bisa di pojok kanan atas itu ada titik 3, pilih buka lewat website atau Chrome. Nah, kalau masih bingung juga, lebih gampang lagi download Telegram. Kalau yang tidak punya, tinggal searching atau mencari, ketik API atau Apologet Islam Indonesia. Itu pasti ada, nggak bergabung saja. Demikian aja, jadi itu aja penjelasan dari saya. Takutnya banyak yang saya baca-baca dari tadi typingan, banyak yang bingung cara-caranya seperti apa. Oke, demikian siap. Host, yang lain. Siap. Kok gue sih, nggak apa-apa, saya mewakili host. Terima kasih Bapak Kombantrin. Beliau ini adalah Kombantrin di API, Komandan Bani Typing dan Reading. Bapak Agung. Kalau hostnya ini kan ketua pengamat media sosial. Oke host, silakan. Ya, silakan lanjut host. Oke, kembali ke diskusi Bunda Rama, tolong di mute Bunda Rama. Yang lagi ketuk lagi makan, tolong di mute, tak tuk. Oke, kembali kita ke diskusi. Ada Alpha Omega. Ya, silakan Alpha Omega, ada yang mau ditanya. Selamat malam. Saya sebentar saja di sini. Saya mau tidur. Pertanyaan saya, percuma kalian memaafkan orang kalau ujung-ujungnya pas berangkat. Hai, Gurunda ada yang kepanasan Gurunda. Takut banget. Gurunda. Tunggu apa? Ujung-ujungnya apa? Nggak kedengeran. Ujung-ujungnya malah dieksekusi mati dalam hukum Islam. Iya. Yang murtad mungkin, bukan yang mualaf. Salah dia kayak. Tapi eksekusi mati, ya itu. Kalau yang mualaf. Udah turun tidur. Nggak, maksudnya kenapa takut dengan dipenggal gitu? Misalnya murtad masuk Kristen, kenapa takut dipenggal? Kan langsung ke rumah papa di sorga. Nggak mau ke sana emang? ateis situasi dalam negara kan jadinya rugi negara. Orang yang berkontribusi. Izin sebentar kores. Satu hal yang harus lu tahu. Yang lu tahu adalah kalau nggak ada iblis, Yesus disalibkan itu nggak ada. Lanjut. Nggak, ini bukan soal agama sekarang. Soal apa sekarang? Bro, pembunuh Kan maksudnya gini, kalau udah agamanya Kristen, kerajaannya kan nggak di dunia, di sorga. Nah, kita tuh langsung kirim, woi sorga butuh tentara nih, kita kirim. Sebling gitu. Sebling. Kan kasihan yang ateis, yang tidak percaya Tuhan. Memang. Memang mereka udah komit kok mau jadi pertalit abis mati, biarin aja ateis mah. Ateis memang begitu, manusia yang menyusahkan, apalagi kontribusi dalam penemuan kan kasihan. Wah, masa ateis kontribusi dalam dunia itu? Lihat Korea Utara gimana tuh bentuknya tuh, mampus. Jalan gede-gede, mobil cuma satu seminggu sekali.
Gimana? Udah mau tidur? Udah tidur. Buru-buru. Tentu apa ya? Maksudnya katanya diselamatkan. Kita kirim langsung ke sorga. Kabur-kaburan. Kenapa? Aneh. Munafik lu. Kenapa surga lu? Ini sepi, kopong, ramean di bumi. Ya kan cuma nyanyi-nyanyi terus ya, buat dia bosan Kan lah. kasihan kalau orang yang berkontribusi Loh, bukan negara kan. Jadi lebih baik kontribusi negara daripada ke sorga maksudnya. Iya, nggak apa-apa. Ya kalau gitu jangan jual keselamatan lu jualan awet muda harusnya. Inilah Yesus, hukumnya hukum awet muda, nggak mati-mati. Nah gitu baru. Lu hoki lu, gua nggak live ini. Iya. Ya udah, anyway gini aja Alpa. Sebelum soal penggal memenggal gitu, yang gue minta tuh kekristenan ganti rugi untuk 2000 babi yang mati ke sungai. Itu belum diganti rugi. Kan Yesus tuh kan apa, ada orang kesurupan tuh, ya nggak? Orang kesurupan. Nah, si siapa namanya? Si iblisnya ditaruh ke babi itu kan. Babinya jadinya mati kan. Nah, kemudian nggak ganti rugi. Nah, itu harus diganti sekarang. Itu kan sudah ada setannya, jadinya untuk apa diganti? Sudah kemaslahatan umat, kemaslahatan. Pedagangnya mana peduli. Mau ada setannya mau ada enggak, itu babi dijual. Saya sudah Oh iya udah tuh sok. Kasihan. Guru-guruku semua juga aku izin turun dulu ya, semua. Terima kasih guru. Saat tadi udah di rumah. Bagus. Udah. Oh, Baru alhamdulillah. tadi. Kapan nyampe nya Ustaz Alif? Tadi siang Oh, oke. bilang duhur. Oke. Siap. Naik bis, naik pesawat. Bang Ibes. Tadi naik bis travel mas. Siap, Oh, karena ada siap. langsung ke depan rumah. Oh, enak Ya, weh. saya izin. Iya, alhamdulillah sampai depan pintu. Saya izin di bawah ya semuanya. Ngapain di bawah Ustaz Alif? Wabarakatuh. Ada Waalaikumsalam makanannya di bawah ya? Iya, pegel di Oh. atas terus ganti Oke lah. Iya, pegel di atas terus kayak sekali di bawah, silakan sekali. Itu Freddy Musa apa itu Testi? Ustaz tuh baru Kristen. sampai di Oh, gas lah, Gurunda tuh. Makanan baru. Gurunda ada pasien. Kata Gurunda kores dulu. Mana? Gurunda itu gak dibuka mute-nya lagi, berarti lagi itu. Yaudah lu. Freddy? Ya, selamat malam. Itu udah Gurunda udah dibuka. Malam. Oh, udah tuh. Sip. Gurunda ada pasien. 10 menit. Oh, oke. Oh, 10 menit. Ya udah. Ayo, Fred. kores. Kristennya yayasan apa? Yayasan Katolik, yayasan Protestan? Yayasan. Protestan. Protestan. Gimana di dalam agama Protestan? Tanya dulu kesan-kesannya setelah melihat mualaf 3 sekaligus. Kesan-kesannya. Waduh, misalnya ngomongnya aneh-aneh. Gimana selamat kesan-kesannya, aja. Bang? Ya, Oh, selamat ya. Selamat Oke, aja. Bang. Bagus. Pada- Oke, lanjut. Freddy nggak mau ikutan? Mau ikutan? Wah, Iya, masuk Islam gitu. enggak lah, saya masih haleluya saya. Masih haleluya. Masih Kenapa? Apa yang dicintai dari manusia Yesus? Yang dicinta dari manusia Yesus. Iya, apa yang dicintai? Ya, apa ya? Gimana lu? Kok bingung, Bang? Kok bingung? Ngomong aja Bang Freddy, nggak usah Bang Kok bahagia bener. Enggak, maksudnya lihat kan ya. Saya masih haleluya. Oke, apa yang dicintai dari Yesus? Apa ya? Coba bayangin coba. Coba.
Ya dari pengajarannya, Ah, gitu dong. Gitu. Kenapa bingung lo? Bingung sampai 3 menit bingung. mengajarkan cinta kasih. Mengajarkan cinta kasih. Haleluya. Mantap, Bro. Mengajarkan bela tanah air. Itu enggak tahu. Enggak. Yesus Kristus. Aduh, Freddy, weh. Ini gimana ini? Freddy, ini enggak Freddy ngisi formulir pendaftaran gereja nggak? Ngisi nggak? Enggak ngisi. aduh. Ini gimana Freddy ini? Katanya cinta Yesus tapi nggak ada kontribusinya. Ikut lah. Oh ikut, gitu. Jujur itu perpuluhan. Gaji 3 juta ngasih 300. Iya. Oh ya, syukurlah. Bagus. Terus apa aja mujizat yang sudah dilakukan sebagai tanda orang percaya? Kata saya. Ya. Belum lah. Nggak ada, belum. Itu kan karunia, nggak semua bisa. Oh, nggak semua bisa. Oke. Udah pernah ketemu Yesus? Belum. Belum juga. Lu ateis aja lah udah. Gimana ini Dok? Aldo ini loh nyari orang dibaptis kecewa lihat orang Kristennya kayak begini. Bukan kayak gitu, maksudnya kalau belum pernah ketemu Yesus tapi Yesus bilang harus percaya kepada Dia. Enggak kan? Siapa yang percaya kepada dia tidak akan mati. Maksudnya kalau di YouTube, makanya itu. Maksudnya kalau lihat di YouTube persaksian orang-orang yang masuk ke Kristen kan, wah Tuhan ada di atas Ka'bah, Tuhan ada di dalam bis, Tuhan turun dengan cawatnya gitu-gitu loh. Mereka tuh pada ngelihat Tuhan. Kenapa Kristen yang dari lahir tuh enggak ketemu Tuhan gitu loh? Kenapa ya? Ya, dia tidak pernah mimpi. Wah, bingung ya? Tapi kalau ketemu Tuhan itu ya seperti kalau ketemu Tuhan itu dalam bentuk apa ya? Dalam bentuk rupa seperti kita manusia kalau sudah yang bertemu Yesus. Iya, mereka yang cerita-cerita gitu ketemu Yesusnya tuh ya bentuknya tuh manusia gitu. Saya melihat Yesus sama persis seperti apa lukisan yang saya punya, gitu-gitu mereka. Tapi ada kan kalau melihat Tuhan akan binasa mati nanti Aldo kalau melihat Tuhan. Siapa yang melihat Tuhan akan binasa? Waduh. Kalau Aldo lihat Tuhan gimana dong? Bisa mati dia. Nah kayak Karen Tessa tuh kan waktu dia katanya kena serangan jantung tapi rekam medisnya nggak ada Yesus, dosamu sudah diampuni, gitu dia bilang. Siapa yang bilang itu? Karen Tessa, Kristen juga. Dia bilang? Iya, jadi pas dia sakit jantung katanya, terus dia nggak mimpi, jadi dia benar-benar ngelihat ada orang datang dari sebelah kanan gitu, terus dia bilang dosamu sudah diampuni. Nah, terus pergi lagi tuh si orang itu, wah ya, terus dia bilang wah itu Yesus datang padaku gitu dia. Oh, nggak tahu aku kalau soal yang kayak gitu. Soalnya terus itu apa sih? Gue nggak ngerti. Jadi apa sih? Gue kira Kristen tuh jualan mujizat, kenyataan gitu loh. Jadi apa lu tuh? Kalau lu tuh Kristen tipe apa gitu? Gue Kristen yang percaya sama Tuhan Yesus Kristus lah. Percaya apanya? Ya percaya kalau dia pernah ada di dunia. Pernah ada. Kenapa sekarang jadi nggak ada? Ya karena dia sudah naik ke surga gitulah bang. Nah, ngapain naik ke surga? Ya naik ke surga lah bang. Kan kerajaannya di surga, tapi kan masyarakatnya adanya di bumi gitu. Kenapa dia nggak belusukan gitu ke bumi? Kenapa? Gimana bang? Kenapa dia nggak
Kan masyarakatnya ada di bumi, kenapa dia malah ke sorga? Masa kayak presiden belusukan gimana sih kok? Kan pernah katanya, pernah belum ke bumi itu, gitu loh. Coba coba Freddy, coba deh. Kan masyarakat pernah kan? Yesus itu kan Tuhan yang pernah ke bumi kan? Nah, terus kenapa naik lagi? Kenapa nggak diem aja di bumi? Nanti kan datang lagi, akan datang lagi. Nah itu kenapa bolak-balik? Kenapa nggak diem aja di bumi? Ya kan dia pergi untuk menyiapkan tempat buat kita. Jadi dia akan kembali lagi begitu. Kok lama banget nyiapin tempat? Ya tanya Tuhan lah, masa tanya sama aku? Ya itu cuma Tuhan yang tahu lah. Iya maksudnya gitu loh. Jadi gua tuh sebagai muslim tuh bingung kan gini. Kalian kan suka apa jargonnya tuh, Tuhan kami nyata, Tuhan kami hadir gitu kan. Oke. Nah terus gua tanya, silakan hadirkan Yesusnya di sini. Loh dia di sorga. Lah katanya nyata dan hadir. Hadir itu kan ada bersama-sama kita kan. Harusnya gitu kan. Kok ujung-ujungnya kok jadi menjiplak Islam gitu. Kalau Islam kan konsisten, Allah tidak bisa mampu digapai penglihatan mata. Kan gitu. Allah di atas ars selalu tuh begitu tuh. Nggak pernah tuh ada berpindah tempat kayak gitu, nggak pernah tuh Allah. Nah tiba-tiba Kristen ini Tuhannya pernah hadir katanya. Terus kok jadi sama kayak Islam, jadi sama-sama nggak kelihatan. Itu yang gue bingung. Ya gini ya bang, Tuhan itu memang tidak terlihat karena dia sudah di surga. Tapi kalau waktu dia masih di dunia, dia terlihat dan itu disaksikan sama murid-muridnya dia gitu bang. Lah kalau murid-muridnya kan nggak menyembah dia sebagai Tuhan, makanya dia melihat gitu. Tapi kalau murid-muridnya apakah melihat Bapak? Gua tanya, kalian menuhankan Yesus, kalian pernah lihat nggak? Tadi udah pada ngaku, saya nggak pernah lihat. Loh kok jadi sama kayak Islam? Ya, yang tidak bisa dilihat itu lihat, tapi lanjut Bang Ferdi. Yang tidak bisa dilihat itu adalah Bapa. Yesus. Yesus itu adalah apa itu? Apa ya? Penggambaran dari Bapa. Yesus berkata, siapa melihat anak, ia telah melihat Bapa. Oke, jadi ada dua bentuk manusia yang sama, gitu ya? Enggak, Bapak di sorga itu. Bapak kan di sorga Dalam bentuk Yesus. Enggak, bentuknya apa kita enggak tahu. Berarti lo gimana? Tadi katanya barang siapa melihat aku telah melihat Bapa. Ya, kena gini itu gimana? Yesus itu adalah rohnya adalah roh. Aduh gua nggak tega ini sih Freddy. Yesus adalah rohnya ya, terus Yesus itu di dalam Yesus itu adalah roh Allah. Dan terus jadi muridnya melihat rohnya Yesus. Dan Yesus itu itu mempunyai kuasa otoritas sama seperti Bapa. Oh, yang sama tuh kuasa dan otoritasnya, bukan bentuknya. Bukan bentuknya. Oh, ngono. Siapa melihat aku? Siapa melihat aku? Karena Yesus juga itu kan keluar dari Bapa. Yesus keluar dari Bapa. Melalui apa? Melalui apa? Hanya Bapa Yesus keluar. Ya, roh Bapa kan keluar. Kan Yesus itu tercipta oleh Roh Kudus, oleh Roh Allah.
Alhamdulillah. Halo dengerin, Yesus tercipta. Terjadi oleh karena Roh Allah. Oke, jadi Yesus tercipta karena Roh Allah. Di dalam kandungan Maria. Di dalam kandungan Maria. Maria hamil itu kan oleh karena Roh Allah. Oke, Maria hamil karena Roh Allah. Nah, terus sekarang jadi ada dua Tuhan yang tidak terlihat, ada Bapa sama Yesus. Enggak, Bapak enggak juga. Bapak itu adalah yang tidak terlihat. Bapak yang tidak terlihat, Yesus terlihat. Kalau Yesus terlihat. Oke, kalau gitu gua mau lihat Yesus sekarang. Lihat gimana? Dia sudah di surga, Bang, Mas. Mau lihat dia sekarang kan nggak bisa, Bang. Kan terlihat. Bang, ngadi Bang. Pertama-tama. Inilah kenapa. Inilah kenapa gua bilang kalian itu ngomong Tuhan kalian terlihat. Lah, oke. Ya gua mau melihat. Gak bisa Tuhannya di sorga. Ya Tuhan lu gak kelihatan jadinya. Ujung-ujungnya Tuhan lu menjiplak konsepnya Islam gitu, tidak mampu dilihat oleh penglihatan mata. Ya Allah, baru ngerti ya, baru ngerti sekarang ya. Pak, gini Pak, kalau Bapak mau melihat Yesus, ya Bapak hidup di zaman Yesus waktu itu, waktu Yesus datang ke dunia itu, nah itu Bapak bisa lihat itu. Oh, kalau hidup di zaman Yesus baru bisa lihat. Ya di zaman itu kan semua melihat. Lah Bapak kalau mau lihat ya Bapak zaman itu bisa lihat itu. Lah kalau Kristen yang tahun 2023 nggak bisa lihat Yesus. Nanti lihat akan kalau Yesus datang untuk kedua kalinya. Oh, jadi nanti lihatnya. Jadi Yesus tuh dari awal ya, dari awal dia. Dari awal maksudnya? Dari awal sebelum penciptaan Yesus sudah ada gitu ya. Sudah ada kan rohnya, itu adalah roh Allah. Oke, jadi dari awal Yesus nggak kelihatan, terus kelihatan, terus nggak kelihatan, terus kelihatan lagi. Ya nanti kan dia datang, bisa lihat. Tuhan lu komet hale. Maksudnya apa ya? Dalam Islam tuh ya, basic dalam Islam, ketika Allah berfirman terus gitu loh. Jadi nggak pernah ngomong tiba-tiba jadikan gua. Yesus itu mengajarkan di Yohanes 5:37 ya. Kita buka Yohanes 5:37. Nah, kalau ada biblos cetaknya dibaca aja. Yohanes 5:37. Gurunda udah hadir euy. Aku satu Gurunda. Yohanes 5:37. Lanjut deh, lanjut. Di sini dibilang, ini aku satu lagi Gurunda. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Bapak ini siapa? Nah, kita buka di ini dalil kado dari Gurunda, 1 Timotius 1:17. Hormat kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa, amin. Ketika Yesus kelihatan 2 kali, ini kan jadinya pelitat-pelitut ini. Katanya tak nampak, nampak. Loh, udah nampak, tak nampak lagi. Loh, kok jadi nampak sekarang? Nah, kayak gitu, bre. Maka dari itu, kawan-kawan ya, Freddy, Aldo, please, ayo sini masuk Islam. Karena di Islam lah Tuhan yang benar memberikan firman yang benar, dan Tuhan yang maha benar ini memberikan tujuan yang benar juga gitu loh. Daripada lu nanggung dosanya Adam, capek-capek udah ditebus, masih ada dosa yang belum kebayar. Ini konsepnya nggak tuntas. Begitu, silahkan Gurunda. Iya, saya pingin bertanya lah sama teman kita ini ya. Capek seharian ditanya terus. Boleh nggak nih? Iya, teman-teman. Iya, silakan Bang. Oke.
Ini apa tujuannya sih untuk menyembah Yesus itu untuk apa? Sembah Yesus. Ya. Ya, dia kan Tuhan kami sembahlah. Iya tahu. Untuk apa disembah-sembah itu? Apa tujuannya gitu? Maksud saya agar supaya Ya disembah karena dia telah menyelamatkan. terus Gitu, apa upahnya? Upah menyembah Yesus itu apa? Ya karena sudah diselamatkan karena kasih karunia-Nya. Iya, kalau di dunia oke. Nah, nanti di kehidupan berikutnya apa upahnya? Kehidupan berikutnya ya Iya. kita bersama-sama dengan dia di surga. Mau ngapain di sana? Iya, kita duduk bersama dia, menyembah dia, memuji. Cuman itu aja. Di Sukacita surga, dong. di surga menyembah lagi, duduk lagi bersama-sama Yesus, cuman itu. Duduk menyembah dia dalam kehidupan kekal kayak gitu-gitu aja. Dalam kehidupan kekal nggak pernah mati, nggak pernah haus, pokoknya nggak pernah, ya nggak Iya. bisa kita bandingkan dengan Nggak ada di dunia gitu. Nggak ada lagi kematian, tapi di sana kerja Anda cuma duduk-duduk menyembah Yesus. Dalam kehidupan Ya, karena kekal dia gitu-gitu Tuhan. aja. Ya dia Tuhan. Iya, kita maksud- menyembah, memuliakan nama dia. Iya, maksudku kan gini loh, Bang. Di surganya kalian itu kan diajarkan nanti di sana itu hanya memuji-muji terus, iya kan? Haleluya, haleluya, kayak gitu-gitu ya. Benar nggak? Haleluya. Iya, Ngomongnya haleluya. salah tadi. Haleluya, kan gitu ya. Bukan Ya. kayak gitu juga, Bang. Jadi di surga, Haleluya. iya, haleluya. Nanti kan di surga kalian begitu aja terus ngomong kayak gitu. Di dalam kehidupan kekal gitu. Lalu apa yang kalian lakukan? Ya, kita bersukacita bersama Yesus. Iya, bersukacita itu kayak mana maksudnya? Ya, hidup damai, sejahtera. Bagaimana Anda kira-kira mau hidup damai? Bagaimana kira-kira Anda mau hidup damai kalau hidup Anda seperti malaikat? Kalau saya bukan malaikat, kalau hidup seperti malaikat, Kalau Anda hidup seperti malaikat, seperti yang diterangkan kan ada dalilnya, Matius 22 nomor 30. Nanti di surga, di hari kebangkitan, orang hidup seperti malaikat. Kalau hidup seperti malaikat, berarti di sana Anda memiliki 4 wajah. Di Yehezkiel 10:14, wajah malaikat itu ada 4. Ya, muka pertama adalah muka kerub, muka kedua adalah manusia, yang ketiga adalah muka singa, yang keempat adalah Raja Wali. Jadi kalian punya kepala 1, wajahnya 4. 1 wajah manusia, wajah serigala, singa, 1 Raja Wali, 1 juga lagi muka kerub. Jadi sekarang kan di bumi ini hidup Anda kan wajahnya cuma 1. Nah, begitu nanti Anda masuk ke surga, hidup seperti malaikat, wajah Anda menjadi 4. Jadi 1 kepala, 1 menghadap ke kiri, yang menghadap ke kiri itu kemudian adalah berwajah kerub, yang menghadap ke depan berwajah manusia, menghadap ke kanan adalah muka singa, yang menghadap ke belakang itu berwajah serigala. Serigala. Hidup tidak ada kawin mawin. Kira-kira kalau yang wajah manusia melihat sesuatu, iya tahu, tapi wajah kalian 4 kan? Enggak lah, hidup seperti malaikat. Benar nggak? Itu. Hidup seperti malaikat itu. Nah, hidup seperti malaikat. Hidup seperti malaikat itu ya hidupnya, kehidupannya. Ya, terus kan kalau hidup seperti malaikat berarti kan berwujud seperti malaikat, kan hidup seperti malaikat. Kalau hidup seperti kucing ya harus, kalau hidup seperti kucing yang harus berwujud kucing. Kalau hidup seperti ayam harus berwujud ayam. Hidup seperti malaikat berwujud malaikat. Nah, malaikat di surga menurut kitab Yehezkiel itu berwajah 4. Gimana itu? Bang, maksudnya gini. Hidup ini ya noise di mana ini ya?
Aku kah? Tadi kan udah aku jawab, Bang. Itu adalah dalam hal hidupnya. Lah, Iya. kalau apa Hidup pengertian seperti sepertinya itu yang dimaksud seperti ini kan kehidupan di sana gitu loh besok itu. ya, Begitu. kalau Anda masih hidup seperti manusia atau seperti malaikat? Seperti kehidupan di sana. Seperti kehidupan malaikat-malaikat di sana. Nah, kehidupan malaikat-malaikat di sana itu berwajah 4. Malaikat-malaikat lah, kehidupan malaikat-malaikat di sana adalah memuji, menyembah. Iya. Itu. Iya, 4 wajahnya. Harus hidup seperti malaikat. Kalau Yang hidup dibilang seperti hidup manusia yang ya dibilang seperti hidup- sekarang. yang dibilang hidup seperti malaikat itu adalah kami nanti akan memuji-muji, menyembah. Malaikat kan melakukan seperti itu. Malaikat di sana Iya. kan melakukan seperti itu. Malaikat wajahnya malaikat seperti kerubim itu bagaimana wajahnya? Malaikat memuji dengan menggunakan 4 wajah atau 1 wajah? Nggak tahu. Kan Anda memuji seperti malaikat. Malaikat memuji dengan 4 wajah. Memuji-muji, Bang. Kami di sana akan memuji-muji Tuhan. Malaikat kan di surga itu memuji-muji Tuhan. Menyembah Iya Tuhan. tahu. Tapi Anda memuji kami juga- Tuhan laksana Lah, kami juga malaikat. begitu. Lah kan malaikat kehidupannya di sana kan memuji-muji Tuhan, menyembah Tuhan. Lah kami besok juga begitu nantinya. Anda memuji malaikat. Malaikat itu adalah makhluk yang memang tidak makan minum, betul? Malaikat itu makhluk yang makan minum tak? Tidak. Menurut saudara? Tidak. Tidak. Nah, Anda adalah makhluk yang di muka bumi ini makan minum. Kira-kira nanti ketika di sana surga, nanti tidak. Di Anda sana tidak nanti makan. tidak. Di sana nanti tidak. Oke. Kan tadi sudah dikatakan Oke. kan akan hidup di sana akan seperti malaikat lah. Di sana kan malaikat tidak ada makan Iya. minum. Kami juga seperti itu. Oke, itu kodrat malaikat, tidak makan minum, oke, itu kodratnya dia. Tapi Anda kan kodratnya manusia. Manusia yang tidak makan minum itu apa namanya? Siksaan atau kebahagiaan? Kodrat manusia. Maksudnya manusia di mana dulu? Di dunia ini atau udah di surga dulu? Mau di dunia, mau di surga yang namanya manusia. Kenapa? Iya, di surganya Anda itu manusia atau Anda malaikat di sana? Gini, Bang, di Sebenarnya sana kalau itu sudah kita di tidak akan surga, ya pasti kita bukan manusia lagi. Kan kata Abang sudah hidup berubah. seperti malaikat. Anda di sana berubah menjadi makhluk lain dari sekarang Anda manusia. Sampai di sana Anda bukan lagi manusia gitu. Kita hidup seperti malaikat. Enggak, ini di sana. makanya menyembah. Iya. Menyembah gimana ceritanya? Bukan Menyembah kita berubah gimana nih? menjadi malaikat. Bukan seperti itu. Jadi tetap Anda tetap di sana manusia. Bukan manusia lagi. Anda tetap kita sudah hidup kekal. Lah. Enggak, maksudnya gini. Kalian ketika masuk ke dalam surga, ketika masuk ke dalam surga itu masih manusia atau sudah berubah bukan manusia? Kalau udah masuk ke dalam surga, Iya. ya kita bukan manusia lagi. Wih. Jadi Anda berubah. Menjadi apa Anda? Ih, ngeri kali. Yang berubah, nggak berubah. Kita bukan manusia lagi, tapi kita sudah menjadi manusia yang sudah hidup kekal dan tidak mati lagi. Ya, itu Bukan betul, lagi itu. manusia, tapi kita menjadi manusia. Maksudnya apa? Ngerti nggak? Ini, Manusia Pak. yang tidak pernah mati. Host Burunda izin turun. Nggak ngerti saya, nggak ngerti. Mau- Anda Di sana kan sudah hidup kekal. Iya, Dinda. Iya. Tidak perlu makan minum lagi. Di sana sudah Iya. hidup, nggak perlu makan minum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya.
Halo. Hai. Sinyalnya Apa nih nanti ya. Anda di sana menjadi manusia atau bukan manusia? Manusia, cuman kan sudah kekal. Iya tahu kalau kekal itu pasti. Udah pasti sekarang ini Anda di sana berwujud manusia atau bukan lagi berwujud manusia? Manusia. Berarti wujud manusia kan? Iya. Nah, sebagai wujud manusia yang tidak makan, bagaimana ceritanya itu? Menderita nggak? Loh, orang sudah kayak sudah kekal itu bisa wujud. Orang sudah kekal itu ya. Anda katanya Anda di sana masih manusia, berarti Anda masih makan. Masih manusia tapi sudah tidak butuh makan dan minum. Jadi isi lambungnya Anda apa? Isi lambungnya Anda apa isinya? Ya kita nggak tahu lah itu kehidupan di sana kok. Loh, tadi terus kenapa Anda mengatakan Anda tidak makan? Dari mana Anda tahu Anda tidak makan? Ya memang Gini Bang Tuna. tertulis begitu kan. Ada Lukas 13:29 dan orang akan datang dari timur dan barat dan dari utara dan selatan dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Kok nggak makan sih? Maksudnya apa ini? Kitab Anda mengatakan makan, Anda mengatakan tidak makan. Yang mana yang benar ini? Bersama dengan Tuhan. Iya, makan kan di sana? Makan. Nah, makan. Ini sama malaikat atau tidak sama malaikat? Katanya hidup sama seperti malaikat. Makan, malaikat itu makan. Makan. Enggak. Terus kenapa manusia makan dan minum bersama di kerajaan Tuhan? Gimana Bang? Dia makan, tapi angin. Ibadahnya itu seperti malaikat. Oke, ibadahnya sama seperti malaikat. Jadi ibadahnya seperti sama malaikat itu seperti apa? Ibadah malaikat itu seperti apa? Karena malaikat itu memiliki 4 wajah. Kalian bisa meniru cara mereka beribadah? Kenapa tidak? Oh, berarti kalian harus 4 wajah dong di sana. Dalam wujud kita ini dalam wujud manusia bukan malaikat. Oh, wujudnya manusia. Berarti di sana masih punya kelamin. Iya, berarti di sana masih punya kelamin. Untuk apa kelaminnya? Untuk apa kelaminnya? Di surga. Iya, bagaimana caranya kelamin bersenang-senang di surga? Ya dengan pasangan-pasangan. Berarti masih ada pasangan di sana. Berarti kalian juga melakukan kawin mawin di sana. Iya dong. Surga bebas. Bang. Mana dalilnya di Bible? Di surga tidak ada. Ada dalilnya di Bible. Di surga tidak ada kawin mawin. Nah, yang mana yang benar? Di surga katanya tidak ada kawin mawin. Yang satu mengatakan memuaskan birahi di sana. Yang mana yang benar ini? Gini aja, kita itu belum pernah ke surga, jadi jangan terjebak pertanyaan itulah. Tanya yang enggak aja lah, Bang. Harus berdasarkan kitab masing-masing. Harus berdasarkan kitab masing-masing. Jangan berasumsi lah. Harus berdasarkan kitab. Ini aja Bang, kalau tanya itu ya belum tahu lah, belum pernah ke sana. Ini enggak, kitab Anda mengatakan apa? Kitab Anda mengatakan apa? Ada kawin mawin atau tidak ada? Tidak ada. Lalu kelamin Anda buat apa di sana? Alat pukul alat? Ya nggak tahu lah buat apa. Karena nggak lagi dengan hawa nafsu. Gimana? Kalau di surga nggak ada lagi hawa nafsu. Berarti di sana Anda jadi impoten dong.
Namanya di sana hidup. Kalau di surga Iya, itu Anda punya kelamin tapi tidak ada hawa nafsu, impoten dong jadinya. Ini surga atau apa? Surga impoten. di sana tuh hidup kudus, artinya kalau di situ sudah hidup. Iya, hidup kudus artinya, kalau hidup kudus kan artinya suci. Apakah Anda mengatakan bahwa bersetubuh dengan istri itu tidak suci? Kalau kita hidup dengan api itu bukan orang suci, bukan orang kudus. Itu udah salah lagi kalau menurut aku. Saudara, orang yang menikahkan, dengar, orang yang sudah dinikahkan, apakah ketika mereka bersetubuh itu tidak suci? Itu di mana, di dunia ini atau di surga, Bang? Aku nggak bisa pastiin dulu, Bang. Di mana saja. Sekarang begini, kenapa ada kenapa ada pernikahan dan siapa yang kenapa ada pernikahan dan siapa yang memerintah? Di sana sudah Kan? di sana sudah tidak ada apa yang hawa nafsu. dipersatukan Tuhan tidak bisa apa yang lalu kenapa Anda bisa kemudian memuji kalau tidak ada hawa nafsu? Hawa nafsu itulah, hawa nafsu yang dengan itu. apa Anda memuji? Hawa nafsu yang itu. Maksud saya, dengan apa Anda memuji kalau nafsu tidak ada? Dengan apa Anda memuji kalau tidak ada nafsu? Dengan roh. Dengan roh. Orang memuji, dengan roh. Nafsu yang maksudnya gimana? Maksudnya nafsu yang seperti apa? Maksudnya gimana? Kenapa? Iya, maksudnya gimana? Orang, Anda tahu enggak nafsu itu apa? Nafsu itu apa? Nafsu itu keinginan. Nafsu itu keinginan, kehendak. Itu disebut nafsu. Nah, nafsu syahwat itu artinya keinginan melakukan seks. Nafsu makan itu apa namanya? Keinginan untuk makan. Manusia masih punya nafsu di sana. Apa buktinya? Anda memuji. Kalau tidak ada nafsu, bagaimana Anda bisa memuji? Dari mana dasarnya Anda memuji? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau di sana Anda cuman roh, berarti di sana tidak punya akal. Bagaimana caranya akal Anda bisa memuji kalau Anda tidak bisa berpikir? Apakah ada orang gila yang bisa memuji? Tidak bisa. Berarti hidup di sana itu laksana manusia seutuhnya. Kalau manusia seutuhnya, berarti manusia masih membutuhkan apa yang manusia menjadi kodrat manusia. Anda menghilangkan kodrat kemanusiaan Anda. Jangankan di surga, di dunia aja dulu. Di dunia aja dulu. Kalau di dunia kodrat kemanusiaan Anda dihilangkan, itu bahagia atau tidak? Misalnya, Anda tidak punya nafsu makan. Dengar, Anda tidak punya nafsu makan, Anda tidak punya nafsu minum, Anda tidak punya nafsu terhadap lawan jenis. Itu kira-kira Anda hidupnya bahagia atau tidak? Bang, saya mau tanya dulu, Bang. Manusia Hawa dan Adam dulu menurut versi Islam itu kan dulu hidupnya kan di surga ya? Surga. Iya, betul. Iya. Apa itu? Apa melakukan itu, Bang? Melakukan. Di surga mereka tidak sempat kemudian beranak cucu di sana. Kenapa? Karena perintah beranak cucu itu di bumi, bukan di surga. Loh. Nah, ya, kalau orang dia kan diturunkan akibat itu. Apakah melakukan? Tidak ada tertulis di Bible, di Al-Quran mereka melakukan persetubuhan di surga. Loh, memakan buah itu apa? Apa Ya, yang paling menarik? Memakan buah bukan bersetubuh. Kalau di Bible, Bang, Hawa bukan di surga, di bumi. Gimana? Kalau di Bible, Adam dan Hawa itu bukan di surga, tapi di bumi. Di bumi. Kalau dia di bumi, berarti ketika dia bersoal jawab dengan Tuhan, berarti Tuhan pada saat itu di bumi juga. Bukan, di surga itu kan suaranya. Kan bagaimana ceritanya Adam di bumi mendengarkan jejak kaki Tuhan melangkah? Ya itu mungkin pada waktu sedang ke bumi atau ke bagaimana kan? Maksudnya? Ya mungkin pada waktu itu sedang ke bumi atau bagaimana itu.
Siapa yang sedang ke bumi? Kan tadi abang bilang ada jejak langkah, terdengar jejak langkah. Ya mungkin aja waktu sedang ke bumi Tuhannya. Oh, Tuhannya sedang ke bumi, maksudnya gitu. Mungkin aja kan? Mungkin aja. Nah, setelah Adam diusir dari mana ke mana? Dari Taman Eden diusir keluar dari Taman Eden. Ke? Ya kemananya nggak tahu lah. Ke bumi. Ya ke Pokoknya bumi. Yang mana yang benar ini? Kalau menurut Bible, dari Taman Eden ke bumi. Apakah Taman Eden bukan di bumi? Kalau menurut Bible, Taman Eden itu di bumi. Gitu. Ayo. Menurut Bible di bumi. Berarti dari bumi ke bumi diusir gitu. Diusir keluar dari Taman Eden. Diusir keluar dari taman itu. Diusir keluar dari taman itu. Ke? Ya kemana nggak tahu. Pokoknya nggak boleh keluar dari taman itu. Tapi kan ada dalilnya. Ada dalilnya diusir dari Taman Eden. Hehehehehehe. Diusir dari Taman Eden ke bumi. Maksudnya gimana itu? Ya diusir keluar toh. Diusir keluar dari Taman Eden. Dari Taman Eden. Ke bumi. Enggak ada. Ke bumi katanya. Gimana nih? Yang mana yang benar ini? Diusir kalau keluar dari, diusir keluar dari Taman Eden. Begitu aja. Di Alkitab begitu aja. Ya begitu aja. Kalau ada dalilnya, kalau ada dalilnya gimana? Ya nanti biar bisa dibahas toh. Nanti bisa dibahas. Kalau Adam itu diusir. Bukan dari Taman Eden. Mereka kan hidupnya di bumi, di Taman Eden. Loh. Kenapa bisa di bumi hidupnya? Sementara dia diusir ke bumi. Bukan diusir ke bumi. Mereka itu diusir ke mana? Mereka waktu diciptakan itu ditempatkan di Taman Eden, mereka waktu diciptakan itu ditempatkan di Taman Eden. Lah Taman Eden itu di bumi. Loh, kok Taman Eden di bumi? Kalau Taman Eden di bumi, kenapa dia diusir ke bumi? Loh, itu kan ada taman begitu. Mereka hidupnya di situ, di lingkungan itu. Iya kan? Di lingkungan terus itu. Diusir ke bumi. Terus diusir ke bumi. Mereka hidupnya di lingkungan itu. Di bumi kan ada lingkungan yang namanya Taman Eden. Terus ketika dia diusir dari Jakarta, diusir kemana dia? Ke bumi. Loh, bukan. Di Jakarta itu ada taman. Nah, ada terus ketika diusir dia diusir mereka ke bumi. Diusir dari taman itu ke di Jakarta. Di Jakarta keluar taman. Di Jakarta itu keluar ada taman Jakarta. Di Jakarta itu ada menuju ke gini menuju Pak, ke di Jakarta itu di Jakarta suatu taman kan? Yes. Nah, mereka betul. dikeluar dari taman itu. Iya, saya tahu. Kenapa sih kalian ini? Saya tahu dia diusir keluar dari taman. Kemana? Kemana diusir kemana mereka? Ya kemana itu ndak ada informasinya. Pergi kemana? Mungkin pergi ke Afrika. Pergi ke Afrika ya. Gimana orang-orang ini? Gimana sih kalian caranya belajar? Taman Eden itu kan suatu taman yang ada di bumi. Lah kemudian mereka kalau dia dengar, kalau Eden itu ada di bumi, kenapa mereka diusir ke bumi? Loh, siapa yang bilang diusir ke bumi? Loh. Jadi Adam diusir kemana? Diusir keluar dari Taman Eden. Kemana? Yang nggak tahu kemana. Pokoknya keluar taman. Keluar taman katanya. Iya, keluar taman. Nggak boleh masuk taman. Keluar taman. Ya bisa. Dirinya ya keluar taman. Kemana ya keluar taman? Keluar taman itu kemana? Di luar taman. Kita nggak tahu. Keluar taman mereka pergi kemana? Ke Afrika kemana nggak tahu. Yang penting udah di luar taman. Iya. Begitu? Iya. Masa kayak gitu sih?
Iya, diusirnya dari taman ya ke luar taman. Gitu aja. Kok repot? Loh, bukan kayak begitu. Loh, begitu Coba di lah, Alkitab. coba lah yang jujur lah. Diskusinya tuh yang jujur gitu. Di Alkitab begitu. Yakin? Iya. Yakin? Tuhan- Coba ditulis di mana tuh? Iya, ditulis di mana? Ditulis di mana? Itulah di kitab Kejadian itu pada waktu pembuatan manusia, penciptaan manusia. Iya, di mana? Tertulisnya di mana? Itu nyari dulu tuh nih. Kitab Kejadian. Nah, terus. Ayat Nah, terus? ayatnya ayatnya 23, lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Itu aja lah. Terus? Cuman gitu aja. Iya udah, pokoknya nggak boleh. Kalau taman. Oke. Di taman itu seluruh makanan, seluruh buah-buahan ada berkumpul di sana. Kamu nanya lagi. Ada. Ada di taman. Itu udah diusir. Harus tanya di taman Iya, lagi. Kan mereka nggak ada di taman. maksud saya di Gan Eden itu semua tumbuh-tumbuhan ada di sana. Itu kan Tuhan membuat suatu taman, dan di taman itu Tuhan memberikan mereka macam-macam makanan, macam-macam tumbuhan. Kalau tertulis di Bible Anda itu, di kitabnya orang Yahudi, semua buah-buahan tumbuh ada di Taman Eden, betul? Iya, betul. Nah, kalau betul, Apapun di mana dicari sana ada. di mana di wilayah yang ada di bumi ini semua tumbuh-tumbuhan, buah-buahan berkumpul di sana. Itu di mana? Loh, itu kan zaman dulu Bang, kita nggak tahu sekarang di mana. Dulu bagaimana kan kita nggak tahu. Kenapa bisa kayak gitu? Kan di sana tumbuh-tumbuhan ada Ya, kan? karena Iya. Ya artinya Itu di kalau Taman dia di Eden bumi, ada. artinya kalau dia di bumi, tentulah semua pohon ada di sana. Nah, sekarang pertanyaannya, di mana di wilayah di atas muka bumi ini yang semua buah-buahan ada berkumpul di sana? Bukan semua berkumpul di sana membuat Tuhan. Enggak. Bukan semua pohon berkumpul di situ, bukan. Gini. Ya, Gimana? semua ada di sana. Namanya juga Eden, surga, ya tentu semua ada. Tuh, surga, harus Eden, mati surga dulu. katanya. Dengar. Kamu harus dengar. Taman. Nah, mati dulu baru bisa lihat itu. Aduh, gimana sih? Lah tadi kamu katakan Eden surga. Gimana? Yang mana yang benar ini? Eden itu bukan surga, Eden itu taman. Kesleo lidahnya. Eden itu taman, bukan surga. Yang tadi yang surga bahasa, itu yang Oke. Yang surga itu versi Islam. Oke. Iya. Oke, baik. Sama sebenarnya. Bahasa Versinya beda. Bahasa Ibraninya apa di situ? Bahasa Ibraninya di situ kan jelas Gan. Gan itu artinya apa? Gan itu artinya apa? Taman. Taman. Bi artinya apa? Nggak tahu. Bi artinya di. Eden artinya apa? Eden artinya kenikmatan kayaknya, tidak salah. Nah, sekarang yang berarti taman di Nah, Johnny. Taman surga sama Eden itu sama. Iya, makanya aku tanya, Taman di Eden kan Gan bi Eden artinya bahasa Indonesianya apa? Taman Eden. Aduh. Artinya taman di sana itu. Taman itu kan penuh dengan di sana senang, di sini senang, di mana-mana hatiku senang. Di dalam bahasa Ibraninya disebutkan Gan bi Eden, taman di Eden apa tadi? Gan bi Eden. Eden apa?
Eden apa artinya Eden? Bang, itu apa cuma Artinya itu, Bang? surga. Itu apa cuma itu? Surga, Kenikmatan berarti taman di surga. Tepuk tangan dulu, pintar. Taman dan Masya surga Allah. sama. Anak-anakku ini sudah semakin pintar. Masya Taman dan Allah. surga itu sama. Taman dan Cuman surga, berarti dia bukan di bumi kan? Di Surga. bumi. Surga Di dengan bumi. bumi sama nggak? Ayo. Cuman harus mati dulu baru lihat itu. Kenapa bisa taman di surga, Bang? Taman surga. Siapa bilang taman di surga? Nah, taman surga, Bang, betul. Ganbi Eden artinya adalah taman di Eden. Berarti kalau taman di Eden itu menandakan bahwa ada sebuah alam. Di alam itu ada yang bernama apa? Gan. Ada bernama taman. Itu ada sebuah taman. Nama taman itu apa? Gan. Gan ini berada di mana? Di Eden. Eden ini di mana? Eden ini di mana? Eden ini di mana? Eden artinya apa, Bang? Eden itu artinya jannah kan? Menurutmu kan? Surga kan? Bukan. Bukan. Lalu apa? Bukan. Lalu apa? Eden itu bukan surga. Eden itu adalah salah satu nama dari surga. Salah satu nama dari taman. Ayo. Gini, Pak. Taman Eden itu artinya itu kenikmatan. Bisa. Saya katakan kepada saudara, dengarkan. Kalau Anda mengatakan itu ada di, bisa juga berarti surga. Ya, berarti taman kenikmatan. Kan? Berarti taman kenikmatan kan? Gan bi Eden berarti taman tempat yang dimana di situ kenikmatan. Tempat di mana yang di situ ada kenikmatan. Kan di situ ada segala macam buah-buah. Nah, itu dia. Di situ kan ada segala makanya macam. Ya, Gan bi Eden berarti taman di dalam Eden. Artinya taman di dalam sebuah alam yang bernama Eden. Alam itu bukan bumi. Bukan Eretz. Oke? Bukan bumi dia. Antara Eretz dan Eden itu berbeda. Bumi dan juga surga. Kalau yang dikatakan bumi itu Eretz, itu jelas itu. Kalau dia adalah surga, ada namanya Eden. Ayo, udah beda kan? Nah, ini Gan, ini taman berada di bumi, berada di Eretz atau berada di Gan, berada di Aden. Ternyata berada di Aden, bukan berada di Eretz bumi. Ayo. Makanya diusir dari Eden menuju ke bumi. Diusir dia, bukan dari bumi ke bumi. Nah, sekarang yang kedua, saya kasih data. Di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 9, lalu Tuhan Elohim menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi. Coba. Berarti Eden itu bukan di bumi. Semua pohon-pohon buah-buahan yang ada di bumi itu diambil, diangkut ke Eden untuk ditanam di sana. Bang, gini saya cerita sebentar. Itu di bumi. Ya, ceritalah. Pada waktu mereka setelah saya diusir keluar dari taman itu, kemudian taman itu dijaga dengan apa itu? Selama berputar pedang ya, api yang berputar mereka tidak bisa lagi masuk ke situ gitu. Di mana itu posisi? Iya, sudahlah, kita sudah paham itu. Sudah paham. Intinya Anda sudah mengakui bahwa Adam itu di surga, di Eden, bukan di bumi. Bang, kalau itu di surga mereka diusir yang ke bumi. Ya, buat apa mereka buat apa dikasih itu tadi pedang buat menjaga supaya mereka tidak bisa masuk. Eden itu di bumi. Lah, iya memang kan. Eden di bumi. Gimana? Di mana? Di mana? Eden aja namanya Eden itu apa Eden? Eden itu apa? Bumi atau apa itu Eden? Iya, kenikmatan. Kenikmatan itu di mana? Di bumi. Kenikmatan. Ya, kenikmatan. Itu kan kenikmatannya di bumi. Ya kan berbagai macam. Kenikmatannya di bumi. Iya, tempatnya itu. Tempatnya gimana? Kayak gini lah, kayak tubuh lah itu. Kamu Halo, punya Bang Jum.
Selamat Tapi malam dia Bang Juma. bukan bumi. Gitu. Oke, Dia bukan saya bumi. bantu ya kawan-kawan ya. Iblisnya Kalau diusir dari mana? Kita ikut bumi versi atau dari Islam mana? lah. Kalau memang Taman Eden itu surga. Pertanyaan saya sederhana Bang Juma. Emang di surga ada setan? Iya. Tadinya iya. Tadinya semua ada di atas, bukan di bumi tadinya. Wa is qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sekarang saya tanya, yang diusir ini, yang dikatakan Lucifer itu diusir dari mana? Jawab. Duluan mana diusir? Diusir dari mana, Lucifer? Atau Adam Hawa diciptakan? Duluan Adam, kan dia bersamaan dengan Lucifer. Loh, duluan Adam. Malaikat itu duluan. Gimana? Iya. Baguslah betul, menerangkan malaikat isi belum- Al-Quran. Dengar. Malaikat belum diusir sebelum Adam diciptakan. Sekarang pertanyaan saya, malaikat diusir dari mana? Kita ikuti cara berpikir Bang Juma. Jangan ikuti saya, Yang dulu jawab diciptakan aja manusia. Versi Bibelmu dulu. Versi Bibelmu dulu, jawab. Iblis Kok mengelak? diusir dari Kok mana? mengelak kan kalian tadi memaksakan Taman Eden itu adalah surga. Saya betul, tanya. Memang betul. Oke. Memang betul. Saya ikuti cara berpikir Bang Juma ya. Kalau memang surga itu duluan Adam Hawa itu duluan diciptakan. Kalau duluan Adam dan Hawa diciptakan, berarti dari mana datangnya setan? Harusnya kan sudah ada dulu penggoda setan, baru diciptakan Adam Hawa. Gimana coba? Logikanya gimana? Anda salah. Malaikat itu Iya, lebih bagus. dulu dicipta, baru Adam. Oke. Ya, iya makanya kau diam. Makanya kau diam. Jangan cuma modal mulut besar tapi otak nggak ada. Adam itu dicipta setelah malaikat ada. Makanya ketika Adam diciptakan, malaikat ini disuruh kemudian sujud menghormat kepada Adam. Mereka tidak mau bersujud. Inilah mereka dari golongan iblis. Nah, sekarang pertanyaan saya, iblis ini diusir dari mana? Dari surga. Dari surga. Ya sudah, tepuk tangan aja dulu. Gimana sih? Oke, terus terus tepuk tangan. Oke, hore. Terus Terus masih mau mengatakan bahwa Adam itu dicipta di bumi? Kan enggak, kita runut dulu ceritanya. Kan diciptakan Adam Hawa. Terus si malaikatnya nggak mau sujud menyembah. Terus diusir dulu kan dari surga gitu maksudnya. Mereka diusir, Adam juga diusir, iblis juga diusir. Turunlah engkau ke bumi. Loh, ada perintahnya tuh. Loh tadi gimana katanya? Tadi gimana? Apanya yang tadi? Malaikat suruh menyembah Adam itu kan versi Islam. Yang bilang malaikat suruh menyembah Adam itu kan versi Islam. Di kami nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Nah, terus apa lagi? Terus? Enggak, kita runut. Aku belum paham ceritanya Bang Juma. Ini agak lompat-lompat ini Bang Jum. Jelas ya, aku kan mau belajar Otakmu juga yang ini. nggak berfungsi, Bung. Otakmu yang tidak berfungsi. Iya, kan otak Bang Juma berfungsi. Jadi ajari dulu yang tidak berfungsi. Mulutmu terlalu besar, otakmu kecil. Dengarkan. Malaikat lebih dulu dicipta. Lalu Adam. Lalu malaikat disuruh sujud menghormat. Tapi mereka kemudian tidak mau menghormat. Di kami nggak ada. Yang bilang di kamu siapa? Bentar dulu Bang Freddy Musa. Bang Freddy, kita ikuti dulu. Kita ikuti dulu cara berpikirnya ya. Terus kamu hanya bentar Bang Freddy. Kau hanya menggunakan kitabnya orang Yahudi pun. Di kitabmu nggak ada yang kayak gini-gini. Paham? Itu bagus banget. Terus aja Bang. Kitabnya orang Yahudi kau ambil. Kembali ke materi. Iya. Nah, terus kemudian Adam disuruh menghormat, iblisnya, malaikatnya disuruh menghormat. Mereka sungkan untuk menghormat kemudian kepada Adam. Lalu kemudian iblisnya minta penangguhan untuk membuktikan, karena derajatnya daripada mereka. Dia manusia kok, dari tanah, aku dari api.
Terus dia mengatakan, aku akan menggodai mereka, aku akan mencobai mereka, dan aku akan membuat mereka semuanya tersesat. Diberikanlah kesempatan iblis ini untuk membuktikan ucapannya menggodai Adam. Ternyata terbukti. Adam terperdaya melalui istrinya. Makanlah dia buah pengetahuan itu. Setelah itu kemudian iblis berhasil. Adam diusir dari surga, iblis pun diusir dari surga. Itu versi kami. Nah sekarang saya tanya sama kalian, iblis diusir dari mana? Oke, Kaku kan? belum selesai ceritanya. Kaku kan lidah kalian? Kaku kan? Iblis diusir dari surga. Tapi terjadi penggodaan itu. Berarti dia menggoda Adam di mana? Pada waktu terjadi penggodaan itu iblisnya mengunjungi bumi. Aduh, parah. Terus bang, ayo bang, terus. Aduh, kasihan sekali lah. Mulia sekali di surga itu ya. Jadi dia sudah membangkang, dikasih pula kesempatan untuk menggoda. Oh luar biasa malaikat itu ya. Oh gitu pula ceritanya ya. Terus coba luar biasa. Iblis diusir ke bumi itu dari mana? Dari surga. Ngapain iblis di surga? Ngapain iblis di surga? Ngapain iblis di surga? Kenapa diusir dari surga? Jawab. Semua itu malaikat. Malaikat itu diciptakan punya tugas masing-masing. Jadi Lucifer itu punya kecemburuan, ya, seperti Tuhan. Nah, ini yang menjadikan dia sebagai penentang. Lalu kemudian diusir ke bumi atau ke neraka. Lalu kemudian Tuhan menciptakan. Sebentar dulu. Kamu jangan dongeng. Iya, sebentar dulu. Tadi kan udah nanya, Bang Juma. Saya tanya samamu. Dia diusir dari mana? Diusir dari mana ke bumi? Diusir dari mana? Dari surga. Semua malaikat itu kan di surga. Udah selesai. Udah. Udah ya. Udah, alhamdulillah. Apa yang bingung Bang Juma? Kenapa ketawa? Ternyata Adamnya di surga kan. Bagi-bagi ketawanya. Iya. Itu kan menurut kami Adam di surga. Udah selesai. Iya. Ya mana yang benar? Yang benar kita runut ya cerita mana yang lebih logika, ya Bang Jum. Iya. Kan silakan. Makanya saya lanjut cerita. Ya udah, lalu kemudian Tuhan menciptakan manusia. Ya kan? Laki-laki dan perempuan menurut gambarannya, ya kan? Lalu kemudian manusia pertama itu ditempatkan di Taman Eden, ya. Kalau di Taman Eden itu melihat bukan di Taman Eden, di Taman di Eden. Taman yang berada di Eden maksudnya. Jangan pokoknya. Itu Bang, baca dulu. Dipersoalkan Eden itu letaknya di mana? Taman di Eden. Kalau yang saya baca itu Taman Eden. Kok Taman di Eden? Kalau yang Taman di Eden itu kan versi Islam, ya kan? Taman Eden makanya saya bilang. Jadi Taman di Eden, Ganbi Eden dalam bahasa Ibrani-nya Ganbi Eden, bukan Gan Eden tapi Ganbi, Taman di Eden. Itu dalam bahasa apa itu? Ibrani. Dalam bahasa Ibrani. Dalam ajaran mana? Kristen, Muslim. Ajarannya orang Yahudi. Mana ada Kristen? Itu kitabnya Yahudi. Pandai-pandaian. Itu mana Bang? Udah selesai kita kan? Nah berarti Adam itu betul, dia dicipta di surga, di taman di Eden. Eden itu apa? Versi kamu. Lah, versi kamu pula. Kalau tadi katakan versi kamu pula. Kalau cerita bagaimana? Sudah ketemu tadi beda. Dia diciptakan di Eden, bukan di surga. Itu kalau dia apa? Adamnya di surga, di Gan. Gannya berada di mana? Gannya berada di bumi atau berada di Eden? Jawab dulu. Ayo jawab dulu. Gannya berada
versi mana? Kristen apa Muslim? Kalau versi Muslim kita tidak tahu. Kalau Taman Eden ya pasti kita tahu itu ada di dalam isi Alkitab. Dan itu kan udah jelas kan Bang. Kalau di Eden kan kita nggak ngerti itu gimana. Yang sampai yang abang maksud itu yang dari versi abang tentang itu dari surga. Itu mungkin karena bukan. Saya tanya sama Anda. Saya tanya sama Anda, Adam itu dicipta di Eden atau di bumi? Di Eden atau di Haares? Di Taman Eden, Bang, kan saya udah jelas sih. Gan Eden itu, Gan itu Tuhan. Eden itu di Eden bumi. itu taman. Bukan, salah Anda. Enggak lah. Salah. Coba baca teks asli. Enggak, jangan ngaco. Dengar. Anda dengar. Adam itu di Eden atau di Haares? Jawab saya. Eden itu taman, Gan itu Tuhan, berarti tamannya Tuhan. Dari mana lagi itu Eden Tuhan? Dari mana lagi? Coba Wikipedia bahasa aslinya. Di mana Eden itu artinya Tuhan? Di mana? Bukan Edennya. Ya Edennya apa? Eden apa? Oh, ngomong mulut aja yang besar. Mana sih? Kok dikasih penjelasan mulut besar? Gimana mau pintar? Kalau bertukar, kalau sharing informasi itu dikasih informasi, paling tidak cari dulu, jangan langsung mengejudge mulut orang besar. Kalau kasih informasi itu jangan mulutnya yang besar, informasinya yang harus akurat. Iya, tadi kan saya udah kasih rujukan. Coba itu baca di Wikipedia itu, ketika aja Gan Eden. Gan itu Tuhan, Eden itu taman. Jadi diharmonisasikan jadi taman Tuhan. Gan itu apa? Gan itu bahasa Ibraninya. Gan itu artinya taman. Lo usah muter-muter lagi Bang Cuma. Maksudnya kan udah jelas muter-muter. Kalian enggak paham kan? Itu bukan kitab kalian, itu kitab yang tahu Yahudi, bukan ya, kalian. Itu kan kitab abang. Kalau kita iya, makanya tadi saya jelasin kan. Gan itu Tuhan, Elohim, YHWH. Eden itu taman. Kok kenapa susah untuk menerima? Kok searching aja Bang Juma. Kan dari punya tim toh, punya kawan-kawan suri aja dulu searching. Dari mana Anda mengatakan Gan itu Tuhan? Aduh, malas sekali sih. Gan itu Tuhan, dan itu taman, Bang Jumaku sayang. Aduh, taman itu, Gan itu bukan Tuhan, Gan itu taman. Lucunya orang ini. Allahu Akbar, suaranya aja yang kenceng. Bagaimana ini Adinda Gon? Pegangan Bang, pegangan. Nah. Di Eden atau Taman Eden? Taman Bi Eden, Gan Bi Eden. Gan itu artinya taman. Masih mau datang besok. Oke ya, jadi Adam itu di Taman di Eden itu di mana? Bukan diciptakan di Haares. Haares itu bumi. Kalau Eden itu alam yang di luar daripada bumi. Aden itu surga, jannah, alam jannah dia. Oke. Nah, bukan dicipta di Haares. Oke, kalau Haares itu adalah ya, paham ya? Di Alkitab dikatakan itu Gan Bi Eden atau Gan Eden. Di Alkitab itu artinya adalah di bumi. Taman itu di Alkitab. Di mana dalilnya? Cari BL 1000 noise, BL 1000 noise, BL 1000 bisa cari.
Tunjukkan ke saya di mana bahwa taman itu diciptakan di bumi. Ya. Kores. Aduh, parah. Silakan cari. Jadi Bang Jun, kalian ya. Saya tanya lagi ke Pak. Bisa membangkang terus dikasih pula kesempatan untuk menggoda ya. Jadi Bang Juma ketika menggodai Adam itu udah jadi setan dia. Siap. Halo, monitor. Yang jadi setan siapa? Yang jadi setan siapa? Tadi kan yang menggodai Adam Hawa di surga kan setan kan? Iya, betul. Saat kapan ditasbihkan jadi setan? Mereka kan ini masih di surga semua nih. Iyalah iblis, setan. Itu ini bantu saya logikanya ini. Semua orang itu masih dalam wujud malaikat toh, baru kemudian dalam wujud manusia, lalu kemudian Tuhan. Kan berarti ada tiga elemen ini, tiga individu, malaikat, manusia dengan Tuhan. Mereka satu tempat gitu semua. Gimana Bang Jum? Mental. Orang kalau Mana dia? Jaringan. Kores. Oh, ini si Kores kebiasaan kalau apa nggak standby. Kores. Bantu dulu Kores. Panitia Kores. Dia kebiasaan. Kalau apa nggak standby, tak tidur. Alasannya nanti BAB jauh. Ya. Apa nih? Nah itu. Topiknya apa honornya, nih? Cuma mental. Kurangnya aja honornya Kak. Iya. Jadi Potong gimana? gaji kok 5 bulan Kores. Waduh, 5 bulan, 7 tahun lah. Apa jadi topiknya apa nih? Taman Eden di bumi atau di surga, Bang? Taman Eden. Kita bahas Taman Eden versi Islam dulu kan, biar kita paham. Kalau kita nggak ada konsep Taman Eden. Kan Taman Eden. Iya, Taman Eden kata Bang Juma tadi. Oh, iya. Gan Eden itu di mana ya? Kejadian berapa ya? Enggak sih, dari Islam dulu. Taman Eden itu di mana, Bang Kores? Kita nggak ada Taman Eden. Kita. Iya, Taman di Eden kata Bang Juma tadi. Oh, itu Ibraninya. Coba coba Taman Eden ya, kita coba Taman Eden. Lu tadi gue denger juga gan Tuhan tuh dari mana lu tuh kayak Taman Eden. Wikipedia. Gan Eden, Taman Tuhan ku bilang. Oh, kita terjemahannya aja dulu. Taman di Eden. Nah, kita open cam ya. Boleh, sama-sama belajar kita, nggak apa-apa lah. Peace. Oh, kamera depan. Untung gua nunduk. Ya, sip. Nah, misalnya ini Kejadian 28. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden. Tuh, ada di Eden. Saya di suatu tempat yang bernama Eden toh. Nah, itu karena posisinya gini, Bre. Kalau misalnya taman di Eden kalian bilang di bumi, itu hanyut dong pas banjir Nuh, iya enggak? Masa tamannya Tuhan hanyut? Enggak, Bray, itu kan zamannya udah beda. Kalau zamannya beda, tamannya berubah gitu atau bergeser atau gimana? Kalau memang semua sudah dimusnahkan, kenapa?
Sudah Ya lucu. sudah musnah, bro. Dari zaman Adam ke Nuh udah terlalu jauh, bro. Oh berarti taman ini temporer ya kalau di kalian itu ya? Bukan temporer, cuman itu tempatnya itu di bumi sekarang terus jadinya di mana, jadinya seperti apa kita kan nggak tahu. Lo kan itu ada ciri-cirinya, batas timurnya Sungai Efrat, utaranya sungai itu kan bumi banget kan? Nah iya. Kalau kalian kan bumi banget kan? Nah kalau misalnya di bumi hanyut dong sama banjir tuh. Ya kenapa kalau hanyut? Nah itu konsep. Kok bisa-bisanya Tuhan menciptakan suatu taman yang jadi manusia itu hanyut gitu? Aja semua kan sudah dimusnahkan waktu air bah itu, udah. Ya udah kalau gitu Eden ini lokasinya di mana? Kalau di bumi? Itulah di sungai apa tadi tuh, dekat sungai apa tadi itu? Oh nyontek lu dasar. No, nyontek apa? Nyontek gua. Loh, itu kan di Alkitab toh. Yang kamu baca tadi Alkitab toh. Ah. Makanya nggak pas, maksud Gurunda tuh gini loh, nggak pas kalau taman di Eden itu dibilangnya di bumi gitu karena hanyut. Gurunda kembali, Gurunda gas lagi. Iya, coba taman di mana? Di Eden. Iya. Berarti tadi ada aku udah kasih lihat. Eden. Kalau Eden Anda artikan taman, berarti taman di taman gitu. Eden itu alam. Ada alam, itu alam, ada. Eden itu bukan bumi. Kalau dikatakan taman di Haares berarti di bumi, tapi ini taman di Eden, berarti tempat di luar selain bumi. Itu kalau di Islam disebut Jannatu Aden, Taman Aden. Paham ya? Jadi Adam itu dicipta bukan di bumi. Dia dicipta di sebuah taman yang ada di Eden. Eden itu lain. Eden itu alam berbeda dengan Haares. Oke? Nanti kan dia diusir dari Eden diusir ke bumi. Diusir ke bumi ngapain? Apalagi? Ngapain diusir ke itu bumi? Itu kan menurut Islam. Iya menurut kamu kan sudah itu. Ya udah. Menurut kita enggak kok. Nah, kalau coba kau narasikan, coba kamu narasikan tadi tuh kitab Kejadian, diusir dari mana? Dia dicipta di mana? Di Eden. Ini loh. Dia dicipta di mana? Taman di mana? Taman di mana dia dicipta? Taman di mana? Itu tidak tahu pada waktu dicipta itu. Setelah dicipta itu mereka ditempatkan di taman itu. Setelah ditempatkan di taman itu. Paham nggak? Taman apa? Taman apa namanya? Ya taman di Eden tadi itu, di suatu tempat. Jadi ya, di bumi taman di Eden. Jadi taman di Eden, bukan taman di bumi. Taman di Eden. Kalau itu taman ada di bumi, maka tulisannya taman di bumi. Aneh juga. Ada suatu tempat yang dinamakan Eden. Nah, tamannya ada di situ. Di bumi. Apa? Taman di bumi atau taman di Eden? Taman di bumi atau taman di Eden? Eden itu di bumi. Eden itu suatu tempat. Nenekmu kiper. Kipermu. Di bumi. Tempat di bumi. Di bumi. Boleh. Bumi. Baca itu Alkitabnya baca. Eden di bumi. Mana dalilnya? Baca, cari. Mana dalilnya? Cari. Ada dalilnya Bang Jum di Kejadian 2, Bang. Apa di mana tertulis Eden itu di bumi mana? Pandai-pandaian. Mana? Ku baca ya Bang Jum. Jangan emosi Bang Jum. Okay. Kalau salah kan bisa diajari Bang Jum. Emosi. Enggak emosi. Aduh, emosi lah. Emosi, santai aja, Bro. Bang Jum. Memang begini. Iya, santai kita. Bukan emosi ya, bukan emosi. Oke, kan ada di Kejadian 2, broku. Nah, perlu dibaca, ini panjang kali ini penjelasannya tentang Taman Eden ini. Enggak, lu bunuh diri, Bre. Baca aja, bunuh diri. Eden itu di bumi. bunuh diri apa? Oke. Kalian itu sudah demikianlah orang, aku baca ya. Tak paham. Kitab orang siapa? Ya udah bacalah. Kalau taman itu di bumi ngapain? Kitabnya orang Yahudi itu.
Kalau itu di bumi ngapain setelah mereka diusir kemudian ngapain? Buat penjagaan. Ngapain dibuat penjagaan supaya mereka tidak bisa masuk? Ngapain? Kalau itu di surga ngapain dibuat penjagaan? Terus kalau tidak ada penjaga, emang bisa kamu ke sana? Loh, kalau itu di surga kita tidak bisa, walaupun tidak dijaga itu tidak bisa. Tapi karena itu di bumi, makanya dibuat penjagaan. Cek gurunya. Udah tenang Freddy. Freddy tenang Freddy. Cek. Ya, coba mana dalilnya? Mana dalilnya? Perbaiki. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Saya minta dalil. Mana? Cari guru. Udah ngotot. Guru dah. Udah Cari ngotot. Guru cari. Udah ngotot. Kamu kan guru. Udah bukan kitabnya, ngotot lagi. Bukan kitabnya juga kan? Ya, dalil apa guru? Saya tidak pernah Emang kamu Al-Quran itu kitabnya orang Yahudi. Di agama orang remajanya itu kitabnya orang Yahudi nempel. Habis itu kau yang suruh orang cari. Nubuatan semua tentang Yesus. Kenapa kalau kami jadikan kitab kami? Nubuatan nenekmu. Nenek kau. Gurunya putus-putus loh, tumben. Kitabnya, nggak malu. Kenapa percakapan kita ini main ke nenek-nenek? Tidak diakui pun sama orang punya kitab. Bukan nggak diakui. Kan tunjukkan mana guru yang tidak diakui itu Mesiasnya, bukan tidak diakui kitabnya. Guru gimana sih guru? Kitabnya orang Yahudi kenapa nempel sama Romawi? Kenapa tempel kitabnya agama Yahudi di agamamu? Kenapa? Karena di situ ada semua nubuatan tentang Yesus. Ngerti enggak kamu? Mau dengar. Yang aku tanya, kenapa kitabnya orang Yahudi nempel di kitabmu orang Romawi? Situ ada semua nubuatan tentang Yesus. Tahu enggak? Karena di situ nenekmu saya enggak tanya itunya. Saya tidak tanya. Saya enggak tanya itu, saya enggak tanya. Sebelum Kristen itu beragama, dengar, sebelum orang Indonesia beragama agama Belanda, aku tanya samamu ya, yang pertama kali beragama Kristen itu Roma. Pertanyaan saya, apa orang Roma mengambil kitabnya orang Yahudi? Kenapa? Hubungannya? Kenapa? Kan di situ ada semua nubuatan tentang Yesus. Kenapa? Yang mana coba nubuatan Yesus yang mana di kitabnya Yahudi? Coba tunjukkan satu aja, satu. Ya Mazmur. Banyak itu. Mana? Baca. Kitabnya orang kitabnya enggak malu. Kenapa? Mana nubuatan mana? Mana nubuatannya? Tentang Yesus. Mana nubuatannya? Tunjukkan satu aja nubuatannya di mana? Di kitabnya orang Yahudi mana? Baca kitab Mazmur. Baca. Dari tadi baca. Yang punya kitab Anda. Loh, kok kamu yang punya? Ya makanya. Kenapa kamu malu? Baca kitabnya agama. Tenang. Kitabnya orang diakui kitabnya. Udah saya bilang kenapa kami kitabnya orang itu, diakui kitabnya. Saya bilang kenapa kami pakai karena di situ ada semua nubuatan tentang Yesus. Kenapa apa urusanmu? Kenapa? Terus apakah di situ ada nubuatan untuk Yesus? Ada semua nubuatan. Coba saya tanya. Yang mengatakan ada Yesus di situ kan kalian agama Romawi. Sekarang yang punya kitab mengatakan ada nggak Yesus di dalam? Ada nggak? Ada nggak? Terserah mereka. Mereka memang tidak pernah mengakui. Terserah mereka. Ya kami lebih percaya kepada yang punya kitab daripada kalian. Mereka memang tidak mengakui. Dasar. Mereka memang tidak pernah mengakui. Manusia halu. Kitabnya diambil terus diklaim. Kitabnya orang diambil habis itu diklaim isinya kitab tentang Tuhan kami.
Nenek Lucifer. Emang Yahudi mengakui Yesus aja kagak. Baru ada nubuatan di dalam. Terus apa hubungannya? Apa hubungannya? Apa hubungannya dengan orang Romawi? Apa hubungannya orang Romawi dengan kitabnya Yahudi? Apa hubungannya? Semua nubuatan Yesus ada di situ, goblok. Semua nubuatan. Coba kau teriak. Coba kau sampaikan ke orang Yahudi yang punya kitab. Yahudi, semua yang ada dalam kitab itu ada tentang Yesus. Coba apa kata orang Yahudi samamu ketika mendengar itu? Memang mereka tidak pernah mengakui, goblok. Aduh, parah. Tidak ada hubungannya. Kitabnya orang Yahudi dengan agama Romawi. Agama penyembahan dewa-dewa yang nuzul menjadi manusia. Mengambil kitabnya orang Yahudi, menempelkan di kitabnya agar Zeus dianggap sebagai sebuah kebenaran. Karena Nenek Lucifer. Sana semua nubuatan tentang Yesus itu menurutmu karena kau pingin kali ngambil kitabnya orang. Kenapa? Itu menurutmu. Nah, sekarang menurut yang punya kitab gimana? Yang mengerti tentang kitabnya orang Yahudi, yang mengerti tentang kitabnya orang Yahudi, Romawi atau Yahudi sendiri? Jawab. Mereka tidak pernah mengakui, goblok. Makanya mereka berarti Yesus. Tidak ada. Berarti tidak ada di kitab mereka. Bukan tidak ada, mereka tidak mau mengakui, bukan tidak ada. Berarti tidak ada di kitab mereka. Kenapa kau nulis-nulis kitabnya orang? Kenapa? Tidak ada karena tidak mengakui. Kenapa kamu nangis-nangis? Kalau tidak mengakui berarti kitabnya. Hayo. Tidak mau mengakui. Mana di dalam kitab tentang Yesus mana tunjukkan. Mazmur Yesaya itu Mazmur baca. Mazmur berapa? Mazmur berapa ada Yesus di sana? Mazmur berapa? Baca lagi. Cari. Aduh, kasihan kali. Ngambil kitab orang, tidak mengerti tentang isi kitabnya orang, tapi mengertikan seenak perut. Itu menurut ngambil kitabnya orang. Buktinya masih sampai hari ini kok. Sampai hari ini mereka tidak mengakui di kitab mereka ada Yesus. Sampai hari ini mereka tidak mengakui di dalam kitab mereka ada Yesus. Terus kenapa kamu maksa? Di kitab Yahudi Nabi Muhammad diakui ya, Bang Jum. Karena mereka tidak mengakui dan kami tidak mengklaim bahwa di situ ada Nabi Muhammad. Kami tidak mengambil kitabnya. Dengarkan. Kami tidak mengambil kitab mereka. Kami tidak mengambil kitab mereka. Lah kalian siapa? Kenapa? Berarti Nabi Sulaiman Daud itu orang Arab ya? Di kitab mungkin. Kenapa kamu mengambil kitabnya Yahudi nempel di kitab Romawi? Ya, bukan tidak ada, mereka tidak mau mengakui. Atau Daud? Aduh, parah. Kenapa kekaisaran Romawi? Kenapa kekaisaran Romawi mengambil kitabnya orang Yahudi, menempelkan di dalam kitabnya? Kenapa? Sudah saya bilang tadi. Kenapa kekaisaran Romawi Sudah saya bilang tadi, kamu nggak dengar. Goblok. Kenapa coba? Kenapa kekaisaran Romawi, dengarkan, kenapa kekaisaran Romawi mengambil kitabnya orang Yahudi, menempelkan di kitabnya? Kenapa? Tadi saya sudah bilang kenapa. Karena apa? Tadi sudah apa belum? Jadi kalian nggak, Bang Jum, jadi kalian nggak ngambil? Karena apa? Nggak ada kami Yahudi. Apa kamu pikir di Al-Quran itu ada perjanjian lama? Ditempel. Oh, berarti Nabi Sulaiman itu orang Arab ya? Tapi Nabi Sulaiman itu kan orang Arab berarti ya? Tapi yang punya kitab, tapi yang punya di dalam kitab mereka itu ada yang bernama Yesus.
Tidak mau mengakui, bukan tidak ada, tapi tidak mau mengakui. Siapa yang memperbodoh diri di sini? Tidak ngambil, berarti Kekaisaran kesimpulannya Romawi, kepercayaan nenek moyang mereka. Dengarkan saya, dengarkan. Tapi tidak mau Kepercayaan mengakui. nenek moyang mereka itu Itu adalah ibadah, dewa tapi mereka tidak mau nusul mengakui. menjadi manusia. Lalu kemudian supaya mereka punya kitab suci, mereka mengambil kitabnya orang Yahudi dalam bentukan Septuaginta di dalam Bukan kitab mereka. Itu fakta. Itu fakta. Kitabnya orang Yahudi dirampok oleh Kekaisaran Roma, lalu ditempel di kitabnya. Itu disiarkanlah kemana-mana, dibawalah penjajah ke Indonesia. Kamu imanilah itu kitab, padahal itu bukan kitabmu, itu kitabnya orang Yahudi. Diambil satu kitab, diambil dalam bentukan dinempelkan di surah-surah Paulus, dijadikanlah kitab suci. Ayo, nangis gak? Bapak nangis yang disebut gak? Yesus, di kitab itu apa enggak? Nangis. Goblok, Bapak yang disebut Yesus Nangis ada di situ gak? apa? Goblok, Bapak yang disebut Nangis. Yesus ada di situ atau tidak? Nangis kan? Nangis, Bapak nangis kan? Di mana? Tambah 1 menit aja. Menangis mereka, menangis. Ada izin. Iya. Lanjut. Oke, brother. Lanjut, 1 menit nanti brother Zuma lanjut ya. Brother, apakah bisa baca John 5 atau Yohanes 5:4-6, brother? Brother, sudah turun ya? Brother Freddy menangis, dia menangis, sedih. Dia terharu dengan dirinya Brother sendiri. Freddy, brother, terharu meratapi. Brother Freddy bisa. Iya, brother. Brother Freddy, tolong bisa baca Yohanes atau John 5:4-6, brother. Tolong. Aduh, saya baca itu. Saya kalau keluar ini nanti nanti keluar loh ini saya. Brother Zuma bisa tolong saya untuk baca 5:4-6? Gimana? Saya tidak punya itu bahasa Indonesia, brother. Yohanes 5:4-6. Ya, sekiranya kamu 5, percaya 4, kepadamu. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, gitu ya, itu ya. Tentu kamu akan percaya juga kepadaku. Sebab ia telah menulis tentu. Benar, seperti brother. Dalil ini yang eksplisit, brother. Eksplisit dalil ini. Menyedihkan. Kenapa? Yohanes kenapa? Ini sama seperti nasibnya Lukas 24 ini, Ari. Lukas 24 ada tertulis tentang aku di dalam Taurat. Lah ya ada toh. Di situ pengarang Yohanes mengatakan ada tertulis tentang Yesus di kitabnya Nabi. Mana? Coba tunjukkan tertulisnya di mana? Goblok, cari di Mazmur, Yesaya. Kamu pulang ke rumah aja cari. Yohanes 5:4-6 itu bukan di mana di Yesaya tapi di Taurat. lanjut Dahi. Brother, itu memang brother Freddy. Bagaimana ada nama Jesus di dalam perjanjian lama yang ini bukan zaman Jesus, brother? Loh, harus berpikir dulu. Yes, di situ belum muncul. Iya, brother. Yang tidak ada nama untuk Jesus. Kenapa Anda percaya seperti itu? Loh, ada Bapa. Yesus menyebut Bapa kan? Ada Bapa enggak di situ di kitab Yahudi itu? Iya, terus? Iya, ya udah. Yang ada Bapa artinya itu Jesus ya? Bukan. Di kitab Yahudi itu belum ada Yesus, itu masih brother ada, di dalam John, brother. Di dalam John ada info Jesus cerita ada nama tulis cerita untuk Jesus di dalam Old Testament, yakni perjanjian lama ya. Di mana itu, bro? Gak ada. Ada apa?
Tidak ada nama tulis. Tidak ada nama tulis di dalam perjanjian lama untuk Jesus. Tidak ada info, brother. Untuk Jesus gak ada info di dalam perjanjian lama. Tidak ada nama Yesus di sana. Iya, gak ada. Dan muncul di situ, memang belum muncul. Lanjut, brother Henry. Iya, di zaman Nabi-Nabi belum muncul. Di zaman Nabi-Nabi itu Yesus memang belum muncul. Ini brother Freddy, ini belum muncul. Kenapa Jesus cerita ada nama yang belum muncul? Lo kan memang masih Bapak yang di situ. Yang di situ bercerita tentang Bapak, belum tentang itu. Oke, menurut brother Freddy, menurut Anda, apakah bisa kasih ayat 1 cerita untuk Jesus? Perjanjian lama. Bukan cerita untuk Yesus, itu di situ Bapak. Tapi di dalam John 5:4-6 cerita tulis seperti ini cerita untuk Jesus. Tapi Anda di sini cerita tidak ada yang tulis untuk Jesus. Apa yang benar, brother? Kenapa ada banyak kontradiksi dalam Bible seperti itu? Nubuatan. Kalau nubuatan menurut Anda nggak ada. Tapi John cerita ada. Siapa mau yakin? Anda atau John atau perjanjian lama? Bingung. Yang ada di lanjut betul semua. Yang ada di lama adalah nubuatan tentang Yesus. Nubuatan tentang Yesus. Yang tahu itu ya. Dengar. Yang tahu itu nubuatan untuk Yesus, yang itu nubuatan untuk Yesus atau bukan untuk Yesus itu siapa yang tahu? Yang punya kitab atau Anda? Goblok. Itu mereka memang tidak pernah mengakui. Mereka memang tidak pernah mengakuinya. Goblok. Tidak mengakui. Mereka tidak pernah mengakui. Mereka tidak pernah mengakui. Mereka tidak pernah mengakui. Habis itu kau yang ngaku-ngaku. Memang mereka itu menolak. Memang mereka menolak. Iya, mereka tidak pernah mengakui. Terus kamu ngaku-ngaku. Kenapa? Kamu yang bukan punya kitab, kamu yang ngaku-ngaku. Yang punya kitab pernah mengakui karena memang tidak ada diceritakan. Mana kalau Anda tunjukkan mana coba? Karena mereka memang menolak Yesus padahal iya, sekarang permasalahannya mana nubuatan yang tertulis tentang Yesus di kitab mereka? Baca kamu pulang aja itu Mazmur Yesaya itu baca. Dengarkan, siapa yang menulis Mazmur? Yang menulis Mazmur siapa? Mazmur itu ya Daud. Siapa yang nulis? Daud. Kalau Yesaya siapa yang nulis? Daud. Nah, sedangkan di dalam Yohanes 5 nomor 46 di situ dituliskan Musa tentang Yesus. Mana tulisan Musa tentang Yesus? Mana? Nubuatan goblok, Tuan. Iya, mana tulisan Musa tentang Yesus? Mana? Di situ ada tertulis mengenai seorang hamba yang akan menderita, mengenai seorang hamba yang nanti akan. Di mana tertulis itu? Di mana tertulis? Kamu suruh nyari-nyari saya ya lama. Kamu pulang aja baca. Ini di Yohanes 5:46, kitabnya orang Romawi mengatakan begini. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya kepadaku juga, sebab Musa telah menulis tentang aku. Jangan kau tunjukkan kitabnya Daud, tapi tunjukkanlah kitabnya Musa yang menuliskan tentang Yesus. Tulis di mana itu di kitabnya Musa tentang Yesus? Jawab coba. Goblok. Musa bernubuat bahwa nanti akan muncul seorang nabi yang di mana Musa menubuatkan itu? Di mana? Sana kamu cari sana. Aku banyak tertawa. Kamu lucu. Di mana tertulis di tulisannya Musa tertulis di mana tentang Yesus? Cari di mana? Ada nubuatan tentang seorang nabi yang akan datang yang sama seperti Musa. Cari. Memang Yesus itu nabi.
Nabi. Kenapa kalau nabi? Kenapa? Oh, berarti bukan Tuhan. Nabi tapi rohnya adalah roh Allah. Kenapa? Oh, berarti Musa rohnya Allah juga. Bukan, goblok. Lah, tapi sama seperti Musa katanya. Sama seperti Musa itu sama seperti Musa dalam hal kuasanya dia bisa bermujizat seperti Musa itu sama seperti Musa. Yesus dia kecil mau dibunuh, dia kecil mau dibunuh sama seperti Musa. Dia kecil sama seperti Musa. Sama seperti Musa. Yesus berkuasa, berarti sama seperti Musa. Yesus berkuasa. Oke, Brother Zuma kasih 1 menit lagi itu ya. Kasih 1 menit lagi. Perbuatan mujizatnya. Brother Fedi. Menurut Brother Fedi. Musa kecil itu mau dibunuh. Yesus kecil itu juga mau dibunuh. Itu sama. Oh iya. Musa. Oh yes, betul. Oke, tinggal saya, brother. Menurut Anda, Jesus itu, oke, brother. Menurut Anda, Jesus itu Masias atau Masiha dijanjikan di dalam perjanjian lama, betul atau tidak? Betul. Baca. Bilang dulu. Brother. Masias dijanjikan. Oke. 2 Samuel ayat 7. 2 Samuel ayat 7 12, brother. Brother Zuma. Mana dia tahu? Jangan disiksa, Ki. Orang ini baru nanti hilang. 2 Samuel 7 12, baca dulu. Saya kalau bacanya nanti ikut bilang. Surah apa? Kitab apa? 2 Samuel, brother, 2 Samuel 7 ayat 12. Biasanya atau apa ini? Cek. Samuel itu apa dalam bahasa Indonesia, saya nggak tahu, brother. Esther. 2 Samuel itu apa, Esther? Samuel. 2 Samuel 7 ayat 12, brother. Suara saya kedengaran nggak? Brother, dengar. Aman bang. Oke. Apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat pemberhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian, anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Itu ya. Brother. Oke, Brother Freddy, menurut Anda ini ayat untuk Jesus atau tidak? Coba gimana? Bunyinya gimana? Baca lagi, Brother Zuma. Sorry ya. Baca lagi. Baca dulu, brother. Ulang lagi, brother. Apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat pemberhentian bersama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian, anak kandung, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Ya, itu sepertinya nubuatan Yesus itu tentang Yesus. Berarti Yesus anak kandung. Anak kandungnya siapa? Ya, siapa di dalam data itu disebutkan di Samuel 2, di Samuel nomor 7? Anak kandungnya siapa? Anak kandung Daud, anak kandung David. Anak kandung David itu ya, anak kandung David. Atau Daud. Yesus anak Daud, kandungnya Daud. Ready. Roma 1 nomor 3, Yesus berasal dari sperma Daud. Cici.
Kalau dari keturunan Daud kenapa? Ya nggak apa-apa, nggak masalah. Matius 22:42 brother, baca brother Bang Cuma. Matius 22:42. Matius 22 nomor berapa? Nomor 42 brother. 42. Matius 42 bahasa apa dia? Katanya orang 4. Pendapatmu 42 brother, 42. Itu kan anak siapa kata mereka? Anak Daud. Iya, anak Daud. Kenapa? Dari keturunan Daud. Yakin brother? Sahih. Anak Daud kan? Isa ya, Jesus itu anak kandung Daud atau tidak? Dari brother Freddy, Daud, menurut brother Freddy. Dari keturunannya Daud. Di sana ada tulis anak kandung brother. Nah iya tuh, secara dagingnya kan memang anak manusia dia. Dikandung oleh Maria. Iya. Artinya ya Allah subhanahu wa ta'ala. Bahasa Ibraninya Me'ah. Anda sudah baca silsilah Jesus atau tidak? Iya, Me'ah. Literal brother, literal. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah, kenapa? Anda sudah baca silsilah Jesus atau tidak? Sudah. Maryam sudah nikah dengan siapa? Maryam alaihissalam nikah dengan siapa? Maria menikah dengan Yusuf. Itu bapak Jesus atau tidak? Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Kenapa? Yusuf itu bapak Jesus atau tidak? Ayah Jesus atau tidak? Loh, tidak. Loh, Yesus itu dikandung Maria karena Roh Kudus. Urus lagi di bawah-bawah. Dinda Kores monitor. Lanjut brother Hendy, lanjut brother. Suara saya agak gangguan ini. Dinda Kores. Masuk Gurunda Udah yang ya, kami selesai hormati ya dan kita ya. sayangi. Gimana? Udah pulang sana cari. Insya Allah. Pulang cari yang tadi itu. Kenapa tuh Gurunda dia tuh? Kok marah-marah mulu Freddy Musa sama Gurunda? Jaringan kenapa? Jaringanku putus-putus. Dia sakit hati karena ternyata di kitabnya Nabi Musa tidak ada tertulis tentang Yesus. Menurut kau. Wow, iya. Emosi ya dia. Mana coba mana tunjukkan. Makanya kamu saya bilang kamu sana pulang cari baca kitab Yesaya, kitab Mazmur itu baca semua. Kan ini ada di kitabnya Nabi Musa menulis tentang Yesus mana? Ada sistemnya kayak gini loh. Di Yesaya itu ada nubuatan tentang seorang hamba nanti yang akan menderita. Bukan Yesaya. Yesus tidak mengatakan di Yesaya. Yesus mengatakan di kitab Musa. Kau ngerti kitabnya Musa? Ngerti? Kalau kau belum ngerti, kau ambil Kalpanax, kau minum. Kau mau kitab Musa? Kau mau kitab Musa? Kau mau kitab Musa? Nah ini Yesus mengatakan, sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku. Sebab Musa telah menulis tentang aku. Musa tentang Yesus. Mana? Musa Tunjukkan. menulis bahwa nanti akan datang seorang nabi. Kamu itu orang nabi. Siapa nabi? Siapa nabi itu? Siapa nabi itu? Loh, siapa? Kamu cari sana siapa? Kalau saya nabi itu ya menubuatkan Yesus.
Jadi Kena dia. Nabi yang dinubuatkan oleh Musa itu adalah Yesus. Yesus itu nabi kenapa? Yesus itu nabi kenapa? Ya sudah, Tuhan. Tapi rohnya itu adalah roh Allah. Kenapa? Yesus Dari itu mana? nabi. Dari mana Yesus Anda itu mengatakan? nabi. Dari mana Anda mengatakan roh Allah? Berarti rohnya Musa juga adalah rohnya Allah. Goblok. Quranmu sendiri. Quranmu sendiri bilang Isa itu dari Roh Kudus. Quranmu sendiri bilang Isa itu dari Roh Kudus. Dengarkan, Nabi Musa juga itu punya roh Tuhan, Roh Kudus, roh Allah, rohnya Allah juga, roh itu Musa. Ayo. Rohnya Musa adalah rohnya Allah. Rohnya Yesus adalah rohnya Allah. Yesus dan Musa adalah nabi yang sama. Berarti Yesus hanya nabi, bukan Tuhan. Musa bisa mengampuni dosa. Musa bisa mengampuni dosa apa tidak? Pokoknya ayo sendiri mengakui bahwa Nabi Musa sama seperti Yesus. Ya sudah. Ya, Musa mana lagi? Sama seperti Yesus itu sudah saya kasih tahu. Sama seperti Yesus itu saya kasih tahu sudah tadi. Masa kecilnya Musa mau dibunuh. Yesus juga. Kamu udah. Kamu dengar apa? Inti Musa itu sama seperti Yesus sudah. Berarti Yesus itu adalah manusia. Berarti karena Adam juga Musa juga manusia, Yesus juga manusia. Sudah, berarti Yesus bukan Tuhan. Udah selesai. Tepuk tangan. Samanya itu karena itu tadi salah satunya Musa kecil mau dibunuh. Ya, sudah begitu. Kalau sakti bukan Tuhan. Kalau sama berarti bukan Tuhan. Udah selesai. Ngapain? Mau ngapain lagi? Samanya di mana itu? Lo gimana? Apa lagi? Yang sama seperti Musa adalah Yesus. Udah selesai. Samanya itu di mana? Yesus Nabi. Yesus Nabi. Yesus Nabi. Yesus kecil juga bunuh. Yesus Nabi. Yesus memang nabi. Yesus ada. Berarti dia bukan Tuhan. Tuhanku. Tadi katanya Yesus sama seperti Musa. Dia adalah nabi. Nah, sekarang apa dia? Berarti dia tidak sama Musa. Loh, samanya itu di mana kan tadi saya sudah bilang goblok. Apanya yang sama? Marah lagi. Musa bermujizat, Isa bermujizat. Musa bermujizat luar biasa. Isa bermujizat luar biasa. Musa kecil mau dibunuh. Isa kecil mau dibunuh. Berarti sama-sama. Samanya yang dimaksud itu seperti itu. Nah, terus yang tidak samanya apanya? Yang tidak sama apanya? Sorry brother, saya mau tambah satu menit di sini. Isa ibni Maryam alaihissalam waktu kecil orang mau bunuh Isa. Tulis di mana brother seperti itu? Loh, itu loh waktu kecil itu dia mau dibunuh sama apa itu? Brother, Anda cerita Anda klaim di Musa mau bunuh, oke. Waktu Isa ibni Maryam alaihissalam kecil, Isa mau bunuh juga. Di mana tulis waktu Isa kecil? Orang mau bunuh Isa. Isa mau dibunuh. Di mana tulis dalam Bible waktu Isa ibni Maryam kecil, orang mau bunuh Isa? Di mana tulis? Di mana tulis? Ayo. Masih mau ada utusan dari Herodes menyuruh mencari itu Yesus. Di mana tulis? Malah orang-orang datang, orang Saduki datang sujud menyembah. Di mana tulis? Ayo. Masih mau datang. Kau mau saya cari lama tapi saya keluar dari sini nanti mau. Mana tulis? Mampus lu. Kau suruh saya cari lama. Gimana lama? Tunjukkan. Lama kalau saya cari. Saya masih mau datang besok. Ya besok saya kasih tahu ke kau, saya kasih tunjuk kau. Ini Ahizia ini orang.
Berdosa, akhi. Yesus mau dibunuh Raja Herodes. Kau paham apa tidak? Iya. Yesus mau dibunuh Raja Herodes. Bohong. Berdosa, Ahizia berdosa bikin siksa Di mana Freddy malam titiknya? ini. Kasihan Yesus kecil itu mau dibunuh Raja Herodes. Ya. Freddy sudah mulai Di mana tulis? keringat di itu. Dalam cari ya lama. Nangis. Ada itu. Ya, sedikit lagi dia panggil Ada bininya. kisahnya itu. Kamu suruh saya cari lama. Sedikit lagi dia panggil emaknya. Sedikit lagi Freddy panggil emaknya. Mak, aku disolimi sama Aisyah. Mak, aku disiksa. Sedikit lagi Freddy nangis. Udah kamu pulang sana cari Sedikit itu. lagi Yang Freddy saya bilang. Kamu pulang sana lo cari itu. Enggak masalah. Yang saya bilang tadi. Masa nangis sini, Aisyah. Mau menangis. Janganlah disiksa orang. Kumisnya sudah mulai gemuk. Yang tersiksa kamu. Tadi datang. Tertawa mau menangis. Mau menangis. Ketawa saya sudah mau habis mau ini. menangis. Dari tadi kau ngata-ngatain orang yang emosi dia kan lu. Brother Freddy suka makan domba pedes ya? Makan domba suka? Pedis sih. Suka makan domba, betul daging domba. Temanmu tuh kan seperti itu, ya toh? Iya toh. Nah, seperti ini. Ya sama, ya toh? Apa yang kalau kamu sama? baik, saya baik. Aku begitu ya, saya begitu. Kayak begini kan. Memang ada yang jahat dari tadi di sini. Mulutmu itu loh yang kamu tanya, bukan saya. Marah-marah yang terus, ngata-ngatain kita yang katain bodoh, ngatain goblok siapa kan kamu. Orang cuma senang-senang aja. Gimana sih? Kadang senang ayo. Tulis ayo di mana tulis? Ayo. Di mana tulis Yesus itu mau dibunuh pada saat dia bayi? Saya kamu suruh cari ini lama. Kamu cari. Ada itu kisahnya Yesus mau dibunuh. Di mana Yesus mau dibunuh? Ada aja, ikut aja kamu. Makanya kau jangan ikuti agama dan ditanya data-data kitabmu berat, nangis. Kamu cari, ada itu, cari. Kenapa saya yang harus cari? Saya suruh cari ya lama. Saya kembali sana. Kembali lagi Ahisugi. Lega Freddy lega dia. Iya lega udah ketemu orang itu udah lega saya. Jadi kita sepakat. Ya, jadi kita sepakat bahwa Yesus itu berarti dia bukan Tuhan. Oke, dah ya. Nabi kenapa? Nabi tapi rohnya adalah roh Allah. Kenapa? Dia nabi ya, rohnya. Semua manusia itu rohnya. Kamu rohmu. Musa juga demikian. Roh Allah kamu. Ya, pasti dong. Pasti roh Allah. Bukan. Kamu tuh siapa? Kamu tuh siapa? Roh Allah itu kudus. Kamu tuh roh saya ini roh dari mana? Roh Allah itu kudus. Kamu tuh siapa? Rohmu ya diciptakan. Kamu pikir roh saya diciptakan? Lah Yesus rohnya Yesus juga rohnya Yesus itu rohnya Allah. Rohnya Yesus. Roh yang diciptakan. Rohnya Yesus itu rohnya Allah. Kamu baca itu rohnya Yesus itu. Ya, rohnya Yesus. Iya tahu. Karena dia tidak. Iya tahu. Yesus dikandung dari Roh Kudus. Roh Kudus itu roh 34. Sebab menyampaikan firman Allah karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak
menyampaikan firman Allah, semuanya memiliki roh Allah. Musa diutus juga menyampaikan firman Allah, berroh Allah. Masih mau rohnya Musa itu ya rohnya Musa, rohnya Musa itu ya rohnya Musa. ini Rohnya dalilnya, Allah. ini ada Yohanes 3 nomor 34. Kau mau kemana kan ini? Ini Yohanes 3 nomor 34. Musa dari sperma goblok, Musa dari sperma goblok. Marah. Kamu tahu sperma kamu? Ini Tahu Yohanes. nggak? Kamu tahu sperma Ini nggak? Yohanes 3 nomor 34. Ini Yohanes 3 nomor 34. Siapapun yang diutus oleh Allah, dia menyampaikan firman Allah karena Allah mengaruniakan rohnya dan tidak terbatas. Berarti Musa menyampaikan firman, berarti Musa memiliki roh Allah. Kucluk. Goblok. Semua nabi itu kudus. Semua nabi mendapatkan karunia Roh Kudus. Tapi roh Allah yang ada pada Yesus ini, ya, ini roh Allah yang menetap selama-lamanya. Semuanya memiliki roh Allah, kan? tapi Musa dari sperma. Tapi Musa dari sperma, kucluk. Kalau Hawa dari spermanya siapa? Kalau Hawa dari spermanya siapa? Kena lagi. Kenapa? Kalau Hawa kan kenapa? Kenapa? Ya, Hawa itu dari spermanya siapa? Berarti rohnya di dalam roh yang ada. Hawa itu adalah roh dari siapa? Loh, karena dia tidak berasal dari sperma. Loh, Hawa tidak ada roh Allah. Hawa itu mana ada roh Allah di Hawa itu? Enggak ada. Jadi dia Hawa bukan, tapi dia tidak berasal dari. Hawa bukan tapi nabi. dia tidak berasal dari sperma. Tapi dia tidak berasal dari sperma. Lah, roh Allah ada sama dia apa enggak? Lah, rohnya itu ada, roh Allah ada sama dia apa enggak? Roh Allah, tapi dia bukan dari sperma. Roh Allah ada sama dia. Kalau tidak ada roh Allah sama dia, mungkin dia hidup. Loh, dikasih nafas. Tahu dikasih nafas? Ayo. Masih mau aku datang besok. Kita kasih Masih nafas mau aku datang. Hawa, kamu katakan adalah roh Allah karena Yesus tidak berasal dari sperma. Nah, Hawa berasal dari sperma. Sebenarnya dia hidup, berarti rohnya itu adalah. Kamu tidak bisa samakan Musa dengan Yesus karena Musa dari sperma. Hawa gimana? Hawa ada roh Allah apa tidak? Hawa ada roh Allah apa tidak? Nah, jelas kalau tidak ada roh Allah tidak mungkin dia hidup. Itu nafas. Rohnya sendiri. Itu rohnya sendiri, nafas. Aduh, parah ini, parah. 3 nomor 34. Siapapun diutus Allah, dia memiliki roh Allah dan tidak terbatas. Allah menghembuskan nafas kepada Adam. Allah menghembuskan nafas kepada Adam. Sekarang yang utus Musa siapa? Yang utus Musa itu Bapa. Nah, berarti dalam diri Musa. Ini dalilnya nih. Kenapa? Ini dalilnya ini. Yohanes 4. Siapapun yang diutus menyampaikan firman, maka dia memiliki karunia roh Allah yang tidak terbatas. Semua nabi itu dikasih karunia roh, semua nabi dikasih karunia roh, tapi Musa tidak sama dengan Yesus. Sama dengan Yesus. Musa tidak sama dengan Yesus. Musa dari sperma. Kau tahu sperma enggak? Nah, kalau dia tidak berasal dari sperma, membedakan dia dengan orang-orang yang diberi roh, maka dia sama seperti. Putus Gurunda. Jaringan Bang Juma nggak bagus. Jaringan Gurunda. Ntar lagi mental tuh.
Jaringannya Gurunda hilang. Ada di gunung ini. Man mental kan? Jaringan. Waduh, gimana nih? Jaringan. Malam minggu kan? Oh iya. Wah, tuh. Banyak yang pakai sinyal soalnya. Malam minggu. Ini ta- nama akun XS tuh. Coba aku pengen tahu tadi Freddy, ini sambil nunggu Gurunda ya. Jadi Yesus ada roh Allah. Kalau manusia biasa, rohnya dari siapa dia? Bukan dari aku. Manusia. Rohnya manusia. Oh, rohnya bikin Allah menciptakan roh. Kamu pernah baca Allah menciptakan roh? Allah menciptakan, baca enggak? Apa? Allah menciptakan roh. Allah menciptakan roh manusia, pernah baca enggak? Iya. Nah iya sudah toh. Oh, kalau roh manusia itu bukan roh Allah dibilangnya ya? Loh, roh manusia kok rohnya Allah? Kamu itu roh Allah itu kudus suci. Kamu kudus suci apa enggak? Kamu kok ada rohmu kok kamu itu manusia kok rohnya Allah? Roh manusia kok roh Allah? Soalnya selama aku hidup aku lupa gitu kapan aku bikin roh buat aku sendiri ya. Loh. Yang ciptakan itu Allah yang ciptakan. Oh, yang ciptakan. Jadi yang menciptakan Allah, tapi roh kita bukan punya Allah, bukan ya? Loh. Roh manusia kan diciptakan oleh Allah. Manusia. Jadi kita ini gas Gurunda. Yesus manusia enggak? Yesus manusia enggak? Yesus manusia, tapi rohnya itu bukan roh manusia, rohnya itu roh Allah karena dia dikandung dari Roh Kudus. Bagaimana ceritanya roh Allah? Sementara nabi-nabi yang lain juga adalah roh Allah. Yohanes 3 nomor 34. Mereka cuma dikaruniai itu roh itu tidak tinggal terus menetap di tubuhnya mereka itu tidak. Kata siapa? Nih. Karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas kepada mereka. Tidak terbatas, kucluk. Kayak nabi kau itu ya. Kalau ada datang ayat itu ya, itu baru ada rohnya. Nih. Mengaruniakan rohnya terbatas. Kalau terima ayat, kayak nabi kau kalau terima ayat, itu baru datang Jibril. Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Lu mau apa, kucluk? Kalau terima ayat, itu baru datang Jibril. Itu baru datang Jibril. Seperti itu. Allah seperti itu. Musa seperti itu. Jadi kalau datang roh dari itu ada Jibril. Semua nabi diberikan karunia roh Allah yang tidak terbatas dan itu ada di dalam kitabmu, kucluk. Terus Hawa itu lebih hebat. Hawa lebih hebat karena Hawa tidak dikandung. Kalau Yesus dikandung 9 bulan dia. Jadi embrio dulu menjadi bayi dia. Netek ke ibunya. Yesus kalau tidak netek Hawa dia tidak perlu netek. Langsung dewasa dan Hawa. Lebih hebat Hawa daripada Tuhanmu Yesus. Hawa tidak pernah netek. Hawa tidak pernah netek, langsung dewasa. Tuhanmu Yesus netek dulu dia. Muhammad netek apa enggak Muhammad? Kamu sadar kucluk. Kamu sadar kucluk. Sabar. Dari tadi kamu itu ngatain om bodoh, ngatain orang goblok, giliran disuruh tunjukkan darahnya orang lain kau suruh baca. Itu kan kucluk namanya. Karena kamu selama ini saya lihat itu depan itu tidak punya adab. Makanya saya juga begini. Tidak punya adat gimana? Tidak punya adat. Nah, kamu yang ngatain orang dari tadi. Kamu ngatain orang dari tadi goblok, lu apa bodoh. Giliran kamu kucluk, disuruh baca kitabnya Ya sudah, kalau saya tidak punya adat, malah saya buat kamu babak belur kan? Babak belur di mana? Orang yang tidak punya adat membuat Freddy panas dingin.
nggak bisa ngapa-ngapain kecuali hanya mengatakan orang goblok dan do. Karena kamu tidak punya adat. Orang yang tidak punya adat membuat kamu nangis. Gimana ceritanya itu? Fred. Siapa yang Fred. Udah kamu pulang sana, pulang. Kamu cari semua yang saya bilang tadi itu kamu ya, cari. jadi Kamu sudah sabar. kesimpulannya Kamu buka lagi kesimpulannya Alkitab itu. adalah kesimpulannya adalah Hawa lebih hebat daripada Yesus. Udah itu aja kesimpulannya. Ya Hawa kan, tidak Fred? bisa mengampuni dosa. Hawa bisa mengampuni dosa enggak? Yesus bisa. Wah, mental Gurunda. Wah, Gurunda mental. Wah, Gurunda mental. Jaringan Gurunda gak bagus. Hawa kok disamakan dengan Yesus? Hawa itu Yesus bisa mengampuni dosa, Hawa bisa tidak. Yesus tidak bisa. Yesus tidak mengampuni. Apa Hawa tidak mengampuni dosa? Tetapi Hawa dari rahimnya keluar miliaran manusia. Yesus bisa nggak? Loh ngapain Yesus? Yang mana ini yang benar? Yang mana yang benar? Hawa yang keluar dari rahim keturunan Yesus atau Yesus yang keluar dari keturunan Hawa? Mana yang benar? Pingin nangis lupa nadanya. Hawa keluar dari mana? Ada. Saya pingin nangis tapi nadanya saya lupa. Saya tanya samamu, sehebat-hebatnya Yesus dari Hawa, Yesus keluar dari rahim keturunan Hawa. Ya kenapa? Kalau tidak ada Hawa, Yesus tidak ada. Karena Yesus lahir melalui rahim keturunan Hawa. Nangis nggak tuh Yesus? Nangis nggak? Sebelum Hawa itu sebelum Hawa itu berketurunan, rohnya Yesus itu sudah ada, goblok. Faktanya dia ada nanti setelah keturunan Hawa itu ada. Ayo. Tapi sebelum itu rohnya itu sudah ada, goblok. Tidak ada dikatakan ada, rohnya Yesus goblok. Ada. Mana dalilnya? Rohnya itu kan rohnya dari Bapa. Mana dalilnya? Ya kalau rohnya Bapa, apa lu pikir rohnya Hawa itu roh setan? Hah? Kau pikir rohmu itu dari? Kau pikir rohmu itu rohnya Bapa? Ya iyalah. Jelas itu semua manusia itu. Semua manusia itu roh dari Bapa. Di dalam kitabnya orang Yahudi Zakaria 12 nomor 1, semua roh yang ada dalam diri manusia itu adalah roh ciptaan Allah. Sementara Yesus itu Yesus itu manusia. Berarti rohnya Yesus adalah roh ciptaan. Kalau kamu itu kalau kamu itu roh ciptaan, tapi kalau Yesus itu rohnya Allah. Tidak bisa, harus sama, nggak bisa. Zakaria 12 nomor 1, semua roh yang ada pada diri manusia itu adalah roh ciptaan Tuhan. Kalau Yesus itu tidak begitu, tidak begitu. Faktanya Yesus manusia. Malah di dalam kitabmu diterangkan semua manusia yang dilahirkan oleh perempuan tidak ada yang lebih besar daripada Yohanes. Kala Yesus, Yohanes lebih besar daripada Yohanes. Yohanes lebih besar daripada Yesus. Kamu apa? Kenapa lebih besar? Kenapa? Ya tanyalah saya. Kenapa? Itu dia ngomong tentang roh manusia. Oh. Ini Allah. Itu kan dia tentang roh manusia toh. Nah ini tentang roh Allah. Yesus ini roh Allah. Gimana maksudnya?
Di kitabmu dikatakan semua manusia yang pernah dilahirkan oleh wanita tidak ada yang lebih besar dibanding Yohanes. Itu diterangkan di dalam. Yohanes itu roh manusia. Apa? Yesus. Yohanes itu roh manusia. Ya, kamu pikir rohnya Yesus itu roh ayam? Roh manusia. Yohanes roh manusia itu dia yang terbesar. Kalau roh yang ada di dalam roh Yesus itu bukan roh manusia, Yesus tidak akan tidur, Yesus tidak akan lapar, Yesus tidak akan ketakutan, Yesus tidak akan was-was. Yang tidur itu badan, tubuh yang tidur. Oh gitu, begitu. Oh gitu. Roh tidak pernah tidur gitu. Jadi kamu bisa mengetahui kalau kamu tidur rohmu apa yang dilakukan rohmu kalau kamu tidur? Rohku diam, rohku diam tidur. Rohmu ikut tidur, kucluk. Aku tidak rohku itu diam. Kalau dia tidurlah. Ya tidur dong. Tidur. Kalau rohmu tidak tidur berarti kamu bisa berjalan. Ayo. Pada saat kau tidur itu yang tidur itu kau punya badan, kau punya mata, itu yang tidur. Kalau kita tidur, roh tidak ikut istirahat, berarti roh masih bisa menggerakkan akal. Berarti akal bisa berpikir karena roh masih terjaga. Orang yang tidurnya tidak otaknya tidak berfungsi, matanya nggak melihat. Kenapa? Rohnya juga lagi istirahat, kucluk. Itulah yang dilakukan. Tapi Yesus kan rohnya. Itu nenekmu kiper. Kenapa Yesus takut kepada malaikat kalau begitu? Takut sama malaikat gimana? Ya Yesus takut. Ya, kenapa? Ya takut. Katanya rohnya roh Tuhan. Kan manusianya itu bisa merasakan penderitaan. Pada saat dia bertemu malaikat, rohnya Yesus di mana? Tidur. Ngumpet. Karena dia sebagai manusia dia nanti bisa merasakan penderitaan. Sebagai manusia, tapi rohnya kan roh Tuhan. Kenapa dia takut? Kalau badannya nanti mengalami rasa sakit, takut enggak? Saya tanya, kalau yang ada di dalam tubuh Yesus adalah roh Tuhan, roh dalam arti kata Tuhan, kenapa dia takut kepada malaikat? Allahu Akbar. Keringatnya seperti titik-titik darah. Aduh, anak ini. Makanya kamu sunat dulu. Itu bukan takut sampai itu karena dia mau menderita. Karena dia mau menderita sampai begitu. Kenapa dia takut menderita? Kenapa? Katanya dia ada roh Tuhan. Kenapa dia takut menderita? Loh, badannya kan masih bisa merasakan. Itu badannya, tapi kan di dalam tubuhnya ada Tuhan. Kenapa dia takut? Takutlah lawang yang merasakan itu badan, tubuh dicambuk, disiksa. Takut itu adalah keadaan yang dilakoni oleh roh dan dibiaskan oleh jasad. Kamu pernah lihat ada mayat melarikan diri? Pernah? Pernah kamu melihat ada mayat melarikan diri karena takut di dalam kubur, maka dia keluar dari kubur? Pernah? Mayat sudah mati. Kenapa mayat tidak bisa lari? Mayat kan sudah mati. Iya, saya tanya, kenapa mayat tidak bisa takut? Kenapa? Sudah tidak ada kehidupan. Kenapa tidak ada? Kenapa? Saya tanya samamu, kenapa mayat itu tidak takut? Pernahkah kamu mendengarkan telah terjadi kebakaran, 3 mayat melarikan diri? Pernah kamu dengar berita kayak begitu? Pernah? Jadi yang merasakan takut itu bukan jasad. Buktinya tidak ada mayat yang takut kebakar. Bukan jasad yang takut itu roh. Yesus ketakutan, berarti rohnya yang ketakutan. Berarti rohnya Yesus itu bukan roh Tuhan, kucluk. Dari tadi kau ngatain orang bodoh, goblok. Yang ketakutan itu ya, itu Bang Jum. secara manusia. Apanya yang ketakutan? Teacher. Apanya yang ketakutan?
Apanya yang ketakutan? Apanya? Guru, teacher. Yang Apanya yang ketakutan itu ketakutan? secara jasmani, teacher. Secara jasmani, bagaimana jasmani itu bisa takut tanpa ada roh? Hah? Kalau hewan punya roh nggak, teacher? Punya roh, betul. Punya roh. Kalau secara iman Kristiani, hewan itu nggak punya roh. Dan hewan itu bisa merasakan ketakutan. Roh itu adalah unsur yang digunakan makhluk untuk hidup. Itu namanya roh, paham? Yang tidak dimiliki oleh hewan itu adalah akal, jiwa. Jadi akal. tumbuhan punya roh. Jelas. Punya roh Jelas juga. Itu. Berarti iya jelas lah. Memang sangat beda iman Kristen dengan iman ini. Kalau dia tidak Islam. punya roh, maka mereka tidak hidup. Paham dulu itu. Nah, sekarang gitu. pertanyaan Virus amuba punya roh semua. Yang saya tanya sama kalian bantulah itu si Freddy sudah nangis dari tadi. Yang takut pada Yesus ini jasadnya atau rohnya? Yang takut pada diri Yesus ini rohnya atau jasadnya? Jasad. Bagaimana bisa jasad takut tanpa roh? Jasad. Bagaimana bisa takut tanpa roh? Makanya tadi saya bilang ketakutan itu. Saya tanya sama kamu. Tadi saya bilang, teacher. Pernah kamu mendengarkan mayat melarikan diri? Pernah? Nggak pernah kan? Tidak pernah. Karena sudah mati secara jasmani. Nah, karena sudah tidak ada rohnya. Karena pada hakikatnya saya balik. Saya balik. Dengar. Dimensi ketakutan yang ada pada diri manusia itu sumbernya dari roh, respon roh yang dibiaskan kepada jasad. Berarti kesimpulannya adalah saya ambil jawabannya. Berarti kesimpulannya adalah Yesus takut karena roh yang ada. Dengar, Yesus takut karena roh yang salah. Kamu yang salah. Yesus takut karena roh. Enggak. Jadi tumbuhan punya roh. Tumbuhan punya roh. Diam dulu. Saya tidak sedang membahas tumbuhan. Saya yang bahas itu adalah Tuhanmu, manusia Yesus. Tadi korelasi roh dengan ketakutan. Dengar. Jadi kemudian Anda harus pahami, ketakutan yang terjadi pada diri Yesus itu adalah ketakutan yang dirasakan oleh rohnya. Sehingga terbias kepada badannya, sehingga badan Yesus mengeluarkan keringat. Jadi rohnya Yesus sama dengan bukan Tuhan. Demikian pemirsa sekalian. Saya sekarang ya. Boleh, teacher? Ya. Silakan silakan Kuculuk. Janganlah panggil Kuculuk. Saya panggil teacher, kamu panggil Kuculuk. Kuculuk itu panggilan bagus itu. Iya, ya udah. Terima kasih Kuculuk. Oke, Kuculuk. Jadi semua yang hidup ini punya roh, gitu ya. Kita jadi membahas Yesus. Tidak usah kamu kemana-mana. Kita nggak usah bahas yang lain. Yesus yang kita bahas ini Yesus. Tuhanmu. Kan Yesus. Hubungan antara roh dengan ketakutan, teacher. Yesus itu ketakutan. Apakah jasadnya? Nanti include-nya kesimpulan ke Yesus sendiri. Dengar. Iya. Apakah baru Yesus saya ngomong takut? dan dikasih kesempatan. Apakah jasadnya Yesus yang takut atau roh? Jasadnya, teacher. Pertanyaan saya. Ketika jasadnya Yesus itu tidak ada roh, apakah jasadnya Yesus bisa takut? Ketika apa? Ulangi, putus-putus. Ketika kemudian jasadnya Yesus tidak memiliki roh, apakah jasadnya bisa takut? Bisa. Hah? Kalau dalam iman Kristen, teacher, dikatakan roh yang ada padamu lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Harusnya roh itu tidak bisa takut. Roh itu sempurna, teacher. Jadi roh itu didesain untuk tidak takut. Nah, sekarang aku balik. Aku ngomong lah sedikit. Kasih kesempatan, teacher, 1 menit aja. Kenapa mayat tidak merasakan takut? Kenapa? Gimana dia merasakan takut kalau sudah mati secara jasmani? Tadi yang takut itu kan jasmaninya. Kalau jasmaninya mati, apa yang membuat dia bisa takut? Syarat-syaratnya tidak bekerja. Oke. Bisa tidak jasmani itu hidup tanpa roh? Tidak bisa.
Tidak bisa. Berarti ketika manusia itu mati, tidak ada lagi rasa takutnya. Kenapa? Karena sudah tidak ada roh di dalamnya. Berarti yang takut roh adalah itu tidak bisa merasakan ketakutan. Ketakutan itu sifat kedagingan, Gurunda, teacher, Nda. Nah, jadi begini, tadi kan saya mau balikkan statementnya. Bagaimana Hipotesisnya mau saya balikkan. Bagaimana ceritanya jasad bisa takut? Tumbuhan itu punya roh atau tidak? Jawab aja dulu, teacher. Tidak ada yang bahas ke situ, nggak ada yang bahas. Ini berbicara tadi hubungan ketakutan, biar saya buka logikanya teacher ini. Jangan kau larikan kemana-mana. Ini kita sedang membahas tumbuhan. Yang kita sedang bahas itu berhubungan dengan roh dan ketakutan. Tuhanmu itu yang kita sedang bahas. Tadi kan teacher bilang, apakah ada mayat yang takut tanpa roh? Itu dulu poinnya. Kan udah saya kasih tahu, teacher, segala sesuatu itu sifat-sifat ketakutan, kecemasan, bahagia, itu sifat kedagingan, teacher. Tidak ada kaitannya dengan roh. Sifat apakah itu kan kedagingan bisa? Dengarkan. Saya ajari nggak bisa. Dengarkan. Apakah selalu bisa? Saya dengarin. Gurunda yang tidak mau dengar saya. Mulut besar, dengarkan. Apakah jasmani itu bisa merasakan? Bisakah jasmani itu merasakan kebahagiaan tanpa roh? Bisa merasakan. Kalau hewan bisa nggak merasakan bahagia? Aduh, parah ini penyembah manusia. Ditanya apa, melintirinya kemana. Jadi kesimpulannya adalah roh yang kesimpulannya dengarkan. Roh yang ada di dalam Yesus itu bukan Tuhan. Roh yang ada di dalam diri Yesus itu adalah roh makhluk, roh ciptaan Tuhan. Karena dia merasakan takut, dia was-was, dia lapar. Oke ya, selesai ya. Jasadnya Yesus adalah Gurunda, teacher. Jasadnya Yesus adalah ciptaan. Kecemasan itu semua berkaitan dengan rohnya Yesus jasmani adalah ciptaan. Yang mengatur itu adalah sistem saraf pusat. Kebahagiaan itu sistem saraf pusat. Ketakutan itu sistem saraf pusat. Buktinya ketika Anda takut, jantung Anda itu tambah kencang. Jasadnya diterangkan di dalam Roma 1 nomor 3 adalah berasal dari sperma Daud. Rohnya di dalam Zakaria 12 nomor 1, rohnya Yesus berasal dari ciptaan. Oleh karena Yesus rohnya ciptaan dan jasadnya adalah ciptaan, maka pada diri Yesus sama sekali tidak ada ketuhanan selain daripada hanya utusan Tuhan. Selesai. Close. Tidak ada lagi masalah. Oke? Enggak lah, enggak sepaham saya. Di mana pula kebahagiaan, rasa takut, rasa cemas itu roh yang mengatur? Itu diatur sistem saraf pusat. Manusia itu dikendalikan otak. Artinya apa? Gimana? Jadi kalau menurut saya, sebentar Bang Freddy, saya biar kita clearkan ini. Jadi tidak ada kaitan roh itu sesuatu ciptaan yang berasal dari Tuhan. Sesuatu yang berasal dari Tuhan, ciptaan Tuhan dapat berupa roh, itu saya pikir sempurna. Makanya tertulis di Alkitab dikatakan apa? Roh yang ada padamu lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Artinya apa? Roh yang didesain oleh Tuhan itu sudah sempurna. Loh, mengapa saya bisa takut? Mengapa saya bisa cemas? Mengapa saya bisa bahagia? Itu semua sifat-sifat jasmani. Cemas bahagia itu hati. Gimana? Masa nggak pernah belajar biologi atau belajar IPA, Gurunda, teacher? Bahagia, nangis itu hatimu, goblok. Masih adakah Gurunda di sini, teacher? Atau sudah kalah atau kayak mana ini? Gurunda mana pernah kalah? Cek. Ada Freddy itu saudara Simanmu yang ngomong. Enggak apa. Itulah Bunda tiba-tiba hilang tanpa kabar. Saya jaringan gimana diteruskannya? Jaringan Gurunda itu. Oke, jadi kawan-kawan boleh promosi ya Bunda. Apalagi yang mau diperbincangkan? Nggak ada lagi pada rohnya. Bagaimana orang bisa bahagia tanpa roh? Roh itulah yang merespon dan yang kemudian responnya
responnya itu kemudian terlihat dari jasad. Jasad itu adalah penggambaran keadaan ruh. Kalau rohnya ketakutan berbias kepada jasadnya. Jadi kesimpulannya adalah rohnya Yesus itu adalah roh makhluk, bukan roh Tuhan. Oke, makanya Yesus ketakutan. Oke, saya Udah, tanya. selesai. Teacher, saya tanya, Selesai. Kalau Selesai. guru, sedih itu hatimu. kalau guru saya tanya begini, berarti kalau roh yang ciptakan apakah hati Tuhan bisa kalian itu bersedih bisa tanpa takut? roh? Apakah sedih Enggak, roh yang tanpa diciptakan roh oleh itu Tuhan bisa? kalian bisa takut. Tapi yang merasakan Teacher, itu kalau hati. kalau buktinya- roh yang ada buktinya pada manusia- teacher itu bisa takut. Buktinya manusia ketakutan. Ya hatinya, bukan Saya rohnya. bertanya, teacher, kalau Apakah roh yang hati? diciptakan oleh Tuhan teacher itu bisa takut? Makanya ngomong satu-satu, Freddy, Laban, satu-satu. Sebentar dulu Bang Freddy, sebentar dulu Bang Freddy. Buktinya biar kamu kita tanya. ketakutan. Kamu Teacher ini pernah merasakan mahal tahu, ketakutan? mahal semua. Kamu pernah merasakan ketakutan nggak? Pernah nggak? Bukan itu yang saya tanyakan, teacher. Berarti roh yang ada pada kalian yang ciptakan Tuhan kalian itu didesain bisa takut ya? Yo jelas. Di mana dalilnya? Di mana dalilnya, teacher? Coba tunjukkan sama saya. Roh itu adalah ciptaan Tuhan. Segala sesuatu yang diciptakan oleh Tuhan pasti punya keterbatasan. Kamu ingin mengatakan roh itu tidak punya ketakutan gitu? Hah? Punya, dalilnya, teacher. Dalilnya, teacher. Dalil. Yang dikatakan roh itu adalah unsur ciptaan. Oke? Roh itu yang menghidupkan, yang takut sedih itu hati. Lah, sedih, hatimu bisa sedih tanpa roh. Tidak sedih. Tidak sedih. Aduh, ada mayat bersedih. Ada mayat bersedih. Dasar. Roh yang bikin Aduh, kalian itu gimana sih? Saya heran sama kalian ini. Yesus itu Kalau dalam Yesus iman itu- Kristen, teacher, Yesus- yang punya Yesus roh itu itu mana-mana. hanya manusia. Hewan Yang itu tidak punya roh, tumbuhan itu tidak punya roh. Ya udah, itu dari itu makhluk itu dari paling tamu. lihat. Itu dari tamu. Itu dari tamu. Itu dari berarti- tamu. Itu dari tamu. Oke, kalau dalam Itu dari Islam tamu. tumbuhan itu punya roh juga. Yes, jelas itu, jelas. Oh, berarti tumbuhan bisa takut. Roh, dengarkan, jasadnya manusia, jasadnya binatang ataupun tumbuhan itu tidak sama dengan komponen yang dimiliki oleh organisme manusia. ternyata Paham? tumbuhan bisa takut. Dengarkan, dengarkan dulu. Kamu jangan, bukan begitu, bukan begitu cara. Tumbuhan punya roh, bukan bisa begitu takut. caranya. Dengarkan. Di mana roh itu bertengger, itu akan membiaskan tergantung kepada jasad yang dia tempati. Paham kamu? Nah, sekarang roh itu masuk ke dalam tubuh manusia, maka yang ada adalah sifat manusia. Kamu lihat Yesus, ada sifat ketuhanan pada dia? Tidak ada. Semuanya sifat kemanusiaan. Menangis, bersedih, ketakutan, was-was. Hah? Masa mungkin tumbuhan bisa tertawa? Nggak mungkin. Kenapa? Karena Tapi tidak punya roh. disifati. Yes, makanya dia hidup. Ayo, masih mau bicara kamu? Masih mau bicara? Tidak bisa. Berarti Karena- tumbuhan bisa takut. Tumbuhan bisa tidak takut. bisa, tidak bisa. Tapi dengarkan. Saya tanya samamu. Roh itu adalah zat yang digunakan oleh Tuhan untuk menghidupkan. Makhluk hidup Iya, menghidupkan jasmani. Dengarkan. Makhluk hidup Tapi yang berdasarkan merasakan itu kodrat hati. masing-masing. Oke? Sekarang ketika Yang merasakan itu jasadnya Yesus itu ada, ketika jasadnya itu Yesus ada, dia adalah benda mati. Dimasukkan roh, benda mati yang tadinya tidak takut apapun, ketika masuk roh di dalamnya, maka benda itu bisa merasakan takut. Itulah yang dialami Yesus. Ketakutan, was-was, kelaparan. Oke? Itu Paham hati. ya? Oke, Kak. Itu hati lagi. Teacher, kasih saya dalilnya dibilang tumbuhan itu punya roh. Lalu apa yang digunakan oleh tumbuhan untuk hidup? Fisik, sifat. Sifat apa? Tumbuhan Sifat hidup apa? dari akar, Sifat apa? Tumbuhan hidup dari Sifat apa? akar. Tumbuhan hidup dari Sifat akar. apa? Dari akar. Aduh, ya Allah ya Karim. Kasih saya dalilnya aja, teacher. Mana rujukannya bahwa roh atau hewan dan tumbuhan itu punya roh? Sekarang Nanti segala ngarang sesuatu. teacher.
Oh, enggak dong. Enggak dong. Segala sesuatu yang hidup itu pasti, segala sesuatu itu. Ya, saya juga sekalian belajar. Dengar. Segala sesuatu yang hidup itu pasti punya roh. Roh manusia dengan roh yang ada pada hewan dan tumbuhan itu tidak sama dengan rohnya manusia, beda. Kenapa? Karena dia adalah makhluk yang punya dimensi berbeda dengan manusia. Tumbuhan itu roh Pahami jin. itu dulu. Tumbuhan itu roh jin, rohnya jin. Mulai gila dia. Aduh. Mulai gila. Jadi Yesus itu adalah makhluk biasa, makhluk seperti kita. Yesus hanya diberi kekuasaan dengan mukjizat. Oke. Jadi, Bunda, jadi kalau misalkan manusia mati itu rohnya kembali ke pencipta ya? Ya, betul. Oke. Lalu kemudian ada nggak di Islam itu diceritakan penghakiman? Ada, jelas. Oke. Tumbuhan dan hewan itu ketika mati rohnya kemana, Guru Runda? Kembali kepada yang menciptakan, itu udah pasti itu. Mereka dapat penghakiman juga? Tidak. Dihakimi apa dia? Oh, beda ya. Mereka tidak diberikan amanah untuk tunduk sujud beribadah seperti manusia. Kalaupun mereka akan dihakimi berdasarkan kodratnya mereka. Itu yang perlu kamu pahami. Berarti yang diberikan semua tanggung jawab, yang diberikan tanggung jawab itu adalah manusia untuk menjadi pemimpin di atas muka bumi ini, bukan hewan. Maka yang mendapatkan nanti penghakiman yang nyata yang kita ketahui adalah makhluk seperti Yesus. Yesus itu dihakimi nanti. Paham? Karena dia manusia biasa yang hanya diberi kekuatan mukjizat. Andai saja Yesus tidak diberi kekuatan mukjizat, dia sama halnya dengan tukul. Sama seperti tukul dia, sama seperti Rambo, tidak bisa ngapa-ngapain. Bayangkan itu. Yesus hanya diberi kuasa. Kalau tidak diberi kuasa, Yesus manusia biasa, sama seperti Bang Zuma. Kuasa apa? Mengampuni dosamu. Ya toh? Berarti pahami itu. Oke. Apa bedanya roh manusia, hewan dengan tumbuhan, teacher? Ya jelas. Kenapa cuma roh manusia yang bisa merasakan takut? Lah, dan hewan dan tumbuhan. Hewan dan juga, manusia. Dengarkan. Saya sudah katakan samamu. Roh yang menjadi unsur yang menghidupkan makhluk itu diberikan kepada makhluk sesuai dengan dimensinya masing-masing. Paham? Tidak mungkin roh hewan masuk ke dalam tubuhmu karena tidak sesuai dengan alamnya. Tidak mungkin roh tumbuhan masuk ke dalam tubuhmu karena tidak sesuai dengan alamnya. Semua dicipta berdasarkan kodratnya masing-masing. Unsur roh adalah unsur yang digunakan oleh Allah untuk menghidupkan. Sekarang pertanyaan saya, apakah hewan itu hidup? Hidup. Apakah tumbuhan itu hidup? Hidup. Apakah Yesus hidup? Hidup. Berarti Yesus dan tumbuhan setara, sama-sama hidup. Kenapa dia sama-sama hidup? Karena dia dihidupkan. Kalau Yesus tidak diberi kehidupan, Yesus mati. Paham? Kalau tumbuhan tidak diberi kehidupan, mati tumbuhan. Jadi setara antara bunga kaktus dengan Yesus itu setara. Paham? Sama-sama makhluk hidup. Tidak setara karena kau pagan, karena kau ingin menyembah dia. Itu menurutmu. Kalau aku sama. Ya terserah pula. Kalau itu iman pun itu. Yesus dengan ikan buntala itu setara, sama-sama makhluk. Kamu baca kitab pengkhotbah. Kau baca kitab pengkhotbah nomor 3. Hewan dan manusia itu sama. Paham? Itu kitabmu loh. Kitab yang kau ambil dari agama lain itu mengatakan itu. Paham? Yesus dengan ikan hiu itu sama, setara menurut pengkhotbah 3. Paham? Yesus dan bunga kaktus itu sama, setara dia. Paham? Nah itu manusianya kamu yang setara itu. Masih mau datang besok? Enggak lah. Ya, itu dalil. Makanya dengarkan. Dalil teacher. Dalil kita kan enggak seperti itu, teacher. Filipi 2 nomor 7 nomor 8. Yesus Tuhan mengosongkan diri. Tuhan mengosongkan diri dan menyetarakan dirinya dengan manusia. Ayo, masih mau datang besok? Ya. Dia itu mulia, Jadi saya dengan Yesus itu setara, paham? Bedanya saya dengan Yesus, saya jago bertinju, Yesus jago ditinju, paham? Itu bedanya, saya lebih hebat. Iya, hebat kau. Oh iya dong.
Yang mengampuni dosamu itu Yesus. Yesus tidak pernah mengampuni dosa. Saya kasih tunjuk. Mana dalilnya? Yesus Mana? berkata dia berkata dia mengampuni dosa. Di mana? Di mana tertulis? Saya turun sekarang dan saya tutup komal saya dan saya tidak mau lagi berdebat kalau ada dalilnya Yesus menghapus dosa. Mana? Betul. Mana? Tunjukkan saya. Yesus berkata di dunia ini dia berkuasa mengampuni dosa. Janji ya. Saya tunjukkan. Saya janji. Iya, saya janji. Kalau saya tunjukkan habis itu kamu tidak boleh live lagi ya. Ya. Jangan sampai lebaran monyet kau nyari ayatnya. Ya. Burung tidur kami. Brady, jangan sampai lebaran monyet kau cari ayatnya. Kalau nggak ada, disunat aja deh ya Gurunda. Iya, sunat pakai ini mesin giling padi. Giling apa ini? Giling beras? Yesus bedanya cuma diberi kuasa, bro. Dengan saya jagoan saya, bro. Saya kalau sama Yesus panco, kuganda. Hanya saja dia dikasih kuasa. Diam. Ambil lagi tabung. Kalau saya Yesus lomba lari kalah. Diam. Ready, pokoknya kalau nggak ada ayatnya kau disunat. Dan Yesus itu hebat. Kenapa? Yesus itu hebat karena dia tokoh fiktif yang dibuat hebat. Kayak ini dia mengampuni dosa. Mana dalilnya? Aku mengampuni dosa. Mana dalilnya? Wow, Rinti, makasih. Bang Nandar, kalau mau naik minta permintaan Bang Nandar. Mana dalilnya? Mana? Markus 2 nomor 10 bedengnya. Ya, janji baca. Kamu enggak boleh live lagi ya. Enggak boleh live ya. Oke, Bos. Oke, dibaca. Mana? Baca. Mana? Iya, baca. Kau lah baca. Kau dari tadi nyuruh Gurunda aja baca. Kau yang punya Bibel. Supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Oke. Kalau begitu, kenapa dia masih berdoa kepada Tuhan? Dengarkan. Dengarkan. Tunggu. Kalau begitu, kenapa dia masih berdoa? Kenapa dia masih berdoa? Di dunia ini Yesus berkata, mengampuni dosa. Yesus berkata, ampunilah mereka Tuhan, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ya Bapa, ampunilah mereka. Yesus berdoa. Yesus besok turun ke bumi mengadili. Yesus besok turun ke bumi mengadili kamu. Yesus mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan. Berarti Yesus hanya diperintahkan untuk berkata seperti itu. Di dalam Lukas 23:34, Yesus berkata, mau diperintahkan mau ya, tidak, tapi dia yang dengar, tapi dia yang mengampuni. Dengar, Lukas 23 nomor 34. Dengarkan. Tapi dia yang mengampuni. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Masih mau aku datang besok. Itu ayat 10. Anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Kamu supaya anak kamu manusia tahu di situ. Anak manusia itu semua orang. Saya juga Yesus anak manusia. Yesus itu punya dua gelar. Yesus itu punya dua sebutan. Yesus itu punya dua S1 sebutan. dengan S2 gitu. Sarjana apa dia? Sarjana bahasa daerah. Yesus itu punya dua, itu menyebut dirinya sebagai anak manusia dan sebagai anak Allah. Iya, anak manusia. Terus kenapa emang kalau dia anak manusia? Kenapa? Nah, iya, kenapa? Kamu pikir Bang Suma bukan anak manusia? Hah? Lah kamu bisa mengampuni dosa. Kamu anak manusia bisa mengampuni dosa. Bisa. Kamu mengampuni dosa saya bisa.
Bisa. Matius Saya kemarin 6, dengarkan. Ini dalilnya. mengampuni bisa. Ini dalilnya. Bisa. Ini dalilnya Bang Suma bisa mengampuni dosa. Ini. Matius 6 nomor 14 nomor 15. Jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapakmu yang di surga akan mengampuni kamu. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapakmu tidak akan mengampuni kesalahanmu. Ini. Saya habis bunuh. Saya kemarin habis bunuh orang, kamu ampuni dosa saya. Saya kemarin habis bunuh orang, kamu ampuni dosa saya. Ini dalilnya ini dalilnya nih. Yesus berkata, Yesus berkata, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, ini nih. Jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, nih. Saya bunuh jikalau orang, kamu ampuni dosa saya. Saya habis bunuh sekarang orang, kamu begini. ampuni dosa saya. Hah? Kalau kau curi saya punya ayam, kau berdosa atau tidak? Saya habis bunuh orang, kau yang ampuni. Kalau kamu mencuri ayam saya, kamu berdosa atau tidak? Loh itu kalau salahnya sama kau, saya habis bunuh orang kemarin. Kemarin itu saya habis bunuh orang. Kemarin saya habis bunuh orang. Parah. Ini Yesus mengatakan, karena jika kamu mengampuni kesalahan orang lain, maka Bapakmu yang di surga akan mengampuni kamu. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapakmu yang di surga juga tidak akan mengampuni kamu. Berarti aku pun bisa mengampuni, karena ini dalilnya. Sekarang kalau kamu curi ayam saya, kamu berdosa atau tidak? Kalau saya bunuh orang, kamu yang ampuni. Saya tanya samamu. Bunuh orang, kamu yang ampuni. Loh, orang yang kau bunuh itu bukan punyaku, itu punyanya Tuhan. Yang bisa mengampuni kamu itu adalah Tuhan. Ayo, kau yang ampuni. Nah, sekarang kalau punyaku yang kamu ambil, saya yang mengampuni kamu. Sekarang kamu curi ayam saya, kamu berdosa tidak? Jawab. Saya habis bunuh orang. Saya tanya samamu. Kamu curi ayam saya. Kamu berdosa tidak? Saya habis bunuh orang, kau yang ampuni. Iya. Kalau kamu membunuh orang, kamu berdosa kepada siapa? Kalau kamu bunuh orang, kamu berdosa kepada siapa? Berdosa kepada Allah. Ya, minta doa, minta tolong kepada Allah. Sekarang kalau kau curi ayamku, kau pada siapa? Itu ayammu. Sekarang kalau kau curi ayam saya, kamu berdosa kepada siapa? Saya tidak curi ayamku. Kalau kamu curi ayamku, saya bunuh orang. Kalau kamu curi orang. Dasar pencuri ayam. Dosa pencuri itu melanggar perintah Tuhan apa tidak? Dosa mencuri ayamku itu mencuri ayamku itu melanggar atau tidak? Mencuri ayamku itu berdosa atau tidak? Mencuri melanggar perintah Tuhan tidak? Mencuri ayamku itu melanggar atau tidak? Mencuri melanggar perintah Tuhan atau tidak? Melanggar. Jadi kalau kau curi ayamku, kamu harus minta maaf kepadaku supaya aku ampuni dosamu. Kau yang ampuni. Saya mencuri perintah Tuhan. Kau yang ampuni. Sudah, saya mencuri. paham ya? Perintah Tuhan. Makanya di gerejamu itu ada surat penebusan dosa. Surat pengakuan dosa. Kamu masuk di bilik pengakuan dosa, bayar perpuluhan, dosamu diampuni. Kotak masjid. Jadi pendeta bisa mengampuni dosa juga. Kamu datang ke pendeta pengakuan dosa. Tuhan, pendeta, Bapak, semalam saya curi ayamnya Bang Suma. Bayar perpuluhan ya. Ya, itu kau yang diampuni. ngomong. Udah selesai. Itu ajaran di mana? Itu kau yang ngomong. Itu ajaran di mana ada bilik pengakuan dosa itu di mana? Di masjid atau di gereja? Itu pengakuan dosa karena kita mungkin habis berbuat dosa. Karena ya itu dia. Kamu kemana? Di mana bilik pengakuan dosa itu di mana? Di masjid atau di gereja? Kalau di gereja kenapa?
kita Ya, mengaku berarti pendetamu bisa mengampuni dosa karena kamu tinggal ke sana pengakuan. Bapak pendeta, saya ingin pengakuan dosa. Masuk ke dalam. Begitu masuk bayar. Tapi bukan pendeta yang mengampuni, goblok. Setelah bayar, udah dosanya sudah diampuni. Terus kenapa harus ke gereja? Kenapa nggak di rumah aja? Kenapa harus ke gereja? Kenapa harus ke gereja? Kenapa nggak di rumah aja? Melanggar perintah Tuhan yang mengampuni siapa? Ya terus kenapa harus ke gereja pengakuan dosa? Melanggar perintah Tuhan yang mengampuni siapa? Siapa Kenapa? melanggar perintah Tuhan yang mengampuni siapa? Kenapa pengakuan dosanya harus ke gereja? Kawan-kawan, siapa yang mengampuni? Saya Bang Juma. Saya izin duluan ya turunnya besok mau kamu sana janji sudah kamu janji loh sudah tidak boleh live. Kamu janji sudah tidak boleh live loh. Oke. Kak HST izin turun ya. Markus 2 ayat 10. Iya Bang Laban. Oh, itu bukan dari dirinya sendiri. Oke, selamat berdiskusi. Salam NKRI. Salam NKRI harga mati. Aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri. Berarti Yesus hanya mendengarkan firman. Bukan dia yang mengampuni dosa. Aku tidak dapat berbuat apa-apa. Tapi dia ngomong dia yang akan mengampuni. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Makanya dia berdoa, ya Bapa, ampunilah dosa mereka, sebab mereka tidak mengetahui apa yang mereka perbuat. Berarti Yesus tidak bisa mengampuni dosa. Markus 2 ayat 10 baca. Markus 2 ayat. Kamu pulang itu baca buat sangu, buat bekal kamu pulang. Markus 2 ayat 10. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Markus 2 ayat 10. Markus 2 ayat 10. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Ketika kemudian ada orang yang melakukan dosa di depan Yesus, pernah tidak Yesus mengatakan? Pernah tidak Yesus mengatakan dosamu telah kuampuni? Ada enggak pengakuan Yesus begitu? Ada enggak? Loh, itu tadi. Ada tidak? Dia berkuasa mengampuni. Saya tanya, ada tidak Yesus pernah mengatakan dosamu telah aku ampuni kepada orang yang melakukan dosa? Ada tidak? Ada. Ya, contoh, mana coba? Ada kemarin di sebuah anak manusia berkuasa mengampuni dosa itu Yesus bicara begitu. Biar saya yang jawab. Di sebuah kota Yunani ada perempuan. Markus 2 ayat 10 ya. Perempuan yang sangat jina dan mendekati Yesus. Dan Yesus mengatakan, dosamu telah kuampuni. Di mana dalilnya? Oke, saya kasih ayatnya. Ayatnya. Oke. Di mana? Di mana? Markus 10. Di mana? Markus 10 itu anak manusia, berarti bukan cuma hanya Yesus. Makanya aku bacakan tadi dalam Matius. Jika kau curi ayamku, lalu kau kuampuni dosamu hilang. Gitu Kalau karena itu, ya Yesus nggak perlu ngomong seperti itu. Buktinya dia mengatakan anak manusia. Berarti saya juga dong. Nah, apa buktinya saya juga? Saya tanya sama kamu. Kalau kau curi, yang dijuluki anak manusia itu Yesus. Saya juga anak manusia. Saya juga anak manusia. Ternyata Tuhanmu anak manusia. Kalau memang yang dimaksud seperti kau bilang itu Yesus tidak perlu ngomong seperti itu, goblok. Kuclok. Jikalau kamu mengampuni kesalahan orang lain, Bapakmu yang di surga juga akan mengampuni kamu. Oke? Makanya saya katakan, kau curi ayam saya, dosamu ku ampuni. Bisa kan aku mengampuni dosa? Aku sama seperti Yesus. Saya sudah mencuri, kau yang Saya sudah mencuri, kau yang ampuni. Itu kan perkataan Yesus. Berarti kamu sudah mengikuti perkataan Yesus. Berarti kamu adalah orang Kristen, benar nggak? Kalau pengikut Yesus itu bukan Kristen. Yang Kristen itu pengikut Paulus.
Belajar Kristen lagi. itu artinya di bahasa Yunani itu Kristos yang artinya pengikut Kristus. Ya, itu artinya, tapi faktanya tidak seperti itu. Kamu abad ke-7, kami sebelum kami sudah duluan lahir daripada kamu. Kami abad ke-1 sampai ke abad ke-6. Kamu abad ke-7 sok tahu, sok ngerti, sok paham. Kalau kitabnya Nabi Musa abad keberapa? Kitabnya Nabi Musa abad keberapa? Kitabnya Nabi Musa. Kitab Nabi Musa itu abad pertama. Udah bang, pulang. Kitabnya Nabi Musa abad pertama. Aduh, kucluk. Aduh, inilah orang semuanya nih ya. Kamu abad ke-7, sepengetahuan kamu kitab, itu dari. Oke, Musa abad keberapa? Musa abad keberapa? Musa abad keberapa? Musa itu 2000 tahun sebelum Yesus, goblok. Berarti lebih duluan Yesus lebih duluan Musa daripada kalian. Berarti ajaran Musa lebih hebat. Berarti ajaran Musa lebih betul. Ada nggak ajaran Musa? Ada nggak ajaran Musa? Ada nggak ajaran Musa untuk menyembah manusia Yesus? Ada nggak? Nggak ada kan? Berarti ajaran Musa lebih hebat. Harusnya ikuti ajaran Musa. Jangan kau ikuti ajaran Romawi. Karena kenapa? Ajaran Musa 2000 tahun katanya, meskipun 1400 tahun sebelum Masehi, kucluk. Oke, jadi ajaran Musa lebih duluan. Kalau mau menang-menangan duluan, berarti harusnya kamu mengikuti ajaran Musa. Yesus sudah ada sebelum dunia ini ada, kuculuk. Rohnya Yesus. Biar ku jelaskan. Biar kamu. Hei, abad ke-7 diam. Abad ke-7 bentar. Aku mau jelaskan dulu tentang Yesus Kristus itu siapa sebenarnya. Nah, jelaskan aja dulu. Siapa, di mana Yesus mengampuni wanita tadi kamu bilang? Mana dalilnya? Kamu mau tahu di mana? Yesus mengampuni perempuan itu di Lukas 7. Tunggu, sabar. Lukas 7 ayat 36. Ayat 3 nomor 36. Apa yang dikatakan di situ? Lukas 7 ayat 37. Lukas 7 ayat 37. 37. Seorang perempuan yang telah banyak berdosa tinggal di kota itu. Dia tahu bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi. Dia ingin melakukan sesuatu yang istimewa bagi Yesus. Terus dia berlutut dan membasuh kaki juru selamat dengan air matanya. Kemudian dia menyangka kakinya dengan rambutnya dan menciumnya. Dia juga mengoleskan minyak wangi di atasnya. Orang Farisi itu tahu bahwa perempuan tersebut telah melakukan banyak hal yang salah. Dia mengira bahwa Yesus hendaknya tidak mengizinkan perempuan itu menyentuhnya. Terus dongeng apa ini? Mana dosanya dosamu telah kuampuni, mana? Mana? Sabar, masih banyak ini ayatnya. Kamu nih harus bertobat. Bapakmu belum lahir, aku udah tamat pelajari ini. Kamu menafsiri Alkitab itu salah. Lah, kamu nggak usah nafsir. Aku juga nggak perlu nafsir. Tunjukkan aja dosamu telah aku ampuni itu mana. Tidak perlu kamu tafsir, kuculuk, itu sudah jelas. Makanya Markus 2 ayat 10 itu kamu sudah tidak usah tafsir. Itu sudah jelas. Emosi kuculuk. Kamu itu Markus 2 ayat 10 itu tidak usah kamu tafsir lagi. Itu sudah jelas. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Mana? Coba, mana dalilnya? Kamu itu membaca Alkitab itu kamu nggak usah ceramah di sini, nggak usah. Untuk permasalahan debat. Tunjukkan aja dalilnya mana. Ampun, abad ke-7. Menghujat dia karena emosi, nggak bisa tunjukkan Yesus dosamu kuampuni. Aduh, udah perlu ditafsir, kucuk. Sudah kubilang. Aku bilang kalian ikan bapakmu belum Bible. Ya, bapakmu kan Tuhan. Aku yang ngajarin pendeta-pendetamu. Iya.
Ya ampun, itu kan Apa Yesus lagi? memberitahu orang Farisi Mana? itu bahwa dosa-dosa perempuan tersebut telah diampuni. Di mana katanya? Katanya tadi. Jangan terguncang kamu ya. Di Lukas 7 ayat 44 sampai 46 itu baca pakai mata. Terguncang Bang Suma, terguncang. Apa? Pegangan, Apa? pegangan Apa? Bang, pegangan. Pegangan Bang. Apa? Pegangan. Apa? Kenapa lebay? Pegangan Bang. Jangan terguncang Bang, pegangan. Apa yang terguncangnya di mana? Terguncangnya di mana? Markus 2 ayat 10 nggak usah ditafsir lagi. Ya, Bagaimana kalau kita lari ke original teksnya? Bagaimana kalau kita lari ke original teksnya? Markus 2 nomor 10. Sudah Berani malam, enggak? udah ngantuk, udah malam, ya. Berani enggak? Berani enggak? Kamu pelajari sendiri. Udah ngantuk. Kutanya samamu. Berani enggak kamu kita masuk ke dalam Markus 2 nomor 10? Di terjemahan barunya kan dikatakan begini. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Mau enggak kita masuk? Sudah jelas Mau enggak kita masuk ke original teksnya? Apakah betul mengampuni? Sudah malam, kamu cari sendiri. Iya, aku bilang mau tidak kita kaji secara original teks supaya kita tahu apakah betul di situ mengampuni. Kamu pelajari sendiri di sana. Aku udah ngantuk. Di situ, udah malam. Kamu tahu enggak? Di situ original teksnya adalah apiemi. Apa itu apiemi? Api. Apa itu artinya? Meninggalkan. Jadi terjemahan yang sebenarnya adalah, tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa meninggalkan dosa, bukan mengampuni dosa. Kucluk. Kalau mengampuni dalam bahasa Yunani itu adalah sinkoremenos. Sinkeromenos baru mengampuni. Paham kau? Di situ tidak dikatakan sinkromenos, tapi dikatakan sesuai dengan apa yang saya ajarkan barusan kepadamu. Mengampuni itu yang harusnya tidak dikatakan di dalam kitab yang kau karang-karang terjemahannya itu adalah apemi. Apemi artinya meninggalkan. Pelajari dulu aja. Pulang dulu. Meninggalkan. Jadi arti yang sebenarnya kalau tidak disesatkan adalah, tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa meninggalkan dosa. Apa bahasa Yunaninya dosa? Hamartia. Meninggalkan dosa itu apa? Hamartia. Apa itu? Jadi dikatakan, tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa meninggalkan dosa, bukan mengampuni dosa. Meledak. Meninggalkan dosa artinya apa? Meninggalkan dosa dengan mengampuni dosa itu berbeda. Kucluk. Mau aja kau dibodoh-bodohi sama lai kau. Hah? Kamu tahu, kamu kenal, kamu ngerti kau diskusi dengan siapa ini sekarang? Kamu ngerti? Kamu kenal? Dengan ustaz. Ngerti? Dengan ustaz. Aduh, parah. Kamu abad pertama, tapi kitabmu yang harusnya dituliskan harusnya dituliskan meninggalkan berubah menjadi diampuni, mengampuni. Kamu memang abad pertama, tapi kitabmu muncul di abad 2023. Jadi kitabmu itu muncul kapan? Tahun 2023 baru muncul kitabmu ini. Hah? Sedangkan Nabi Isa kau, sedangkan Nabi Isamu berbeda dengan Nabi Isa kami. Apeimi artinya meninggalkan, bukan mengampuni. Dia bisa meninggalkan artinya apa? Dia berkuasa untuk meninggalkan artinya apa? Saya juga berkuasa meninggalkan dosa. Semua manusia berkuasa meninggalkan dosa. Sampai ke sana loh. Dosamu kamu bawa ke neraka. Tidak. Saya berkuasa meninggalkan dosa. Artinya saya berkuasa pada diri saya untuk tidak melakukan dosa. Itu maksudnya. Dosamu kamu bawa ke neraka. Aduh, begini aja. Pendetamu yang menguasai Bible suruh ke sini. Buat dia mencari tepung. Kalian ini hanya sekolah minggu. Juga udah kalah kau kok ini.
Kamu mau menipu saya dengan mengatakan Lukas 2 nomor 10, Yesus mengampuni dosa. Ternyata Yesus berkuasa meninggalkan dosa. Kau bisa meninggalkan dosa. Meninggalkan dosa. Kau berkuasa meninggalkan dosa. Aduh, parah ini anak-anak teos, ini anak-anak molok, ini belajar di mana? Berkuasa kau meninggalkan dosa. Berkuasa dong, berkuasa dong, berkuasa. Aduh, parah. Kalau tidak ada penjajah Belanda, kalian tidak Kristen. Berkuasa kau meninggalkan dosa. Abad ke-7. Gimana? Gimana? Bang Juman ini berkuasa dia meninggalkan dosa. Awok. Coba bayangkan aja itu. Bayangkan saya didatangi oleh orang-orang kalian 2 miliar untuk menjadi penyembah Yesus. Aku tinggalkan. Aku berkuasa meninggalkan dosa penyembahan terhadap manusia. Tepuk tangan untuk Bang Sulman. Berkuasa kau meninggalkan dosa. Berkuasa kau meninggalkan dosa, ya. Yesus datang dari surga. Yesus datang dari surga dan datang ke dunia, menjanjikan surga, dan menyetarakan dia kepada Allah, dan dia masuk bangkit kepada surga. Oke, kamu ke surga, kamu ngapain di surga? Kamu ngapain di surga? Ngapain? Di surga kamu ngapain? Adakah manusia yang menyetarakan dirinya kepada Allah? Oke, sekarang ngapain kalau kamu dikasih surga? Kamu ngapain di surga? Mau ngapain? Yesus telah menjanjikan surga kepada kami. Iya, oke. Kamu dijanjikan surga. Sekarang kamu tunjukkan di mana Yesus menjanjikan surga untuk orang Romawi. Mana coba? Mana? Berkuasa ampuni Iya, saya minta mana Yesus menjanjikan surga untuk orang Roma? Mana? Yesus mengatakan, Aku dan Bapa adalah satu. Berarti kan sehakikat, setara. Itu pengakuan Yesus kepada murid-muridnya. Sekarang mana jaminan surga untuk orang Roma? Mana? Tunjukkan ke saya. Kamu kan pengikut orang Roma. Sabar ya. Mana? Tunjukkan. Kau jual baju celana itu untuk ke gereja, walau tidak jual otak. Sama saja, istighfar. Sama-sama dengan makhluk tak berotak. Sudah dikasihnya nggak malu. Sama-sama memfitnah Yesus. Dikasih dalil kau nggak malu. Ternyata bukan mengampuni, tetapi meninggalkan. Itu namanya kucluk, ajaran kucluk. Cici, aku sama kau sudah dikasih dalil kau nggak malu. Dalilmu itu dalil tipuan. Di situ apa ini? Cici, aku sama Yesus kau. berkuasa meninggalkan, bukan mengampuni. Ini aku bacakan ya, abad ke-7. Diam. Oke, silakan. Yohanes 14 ayat 2. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Bapaknya itu Allah yang di sorga. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Dan dengar kuping Bapak itu Tuhan atau bukan? Bapak itu Allah. Oke. Menurut kami orang Kristen. Allah itu Tuhan atau bukan? Loh. Allah itu ya Bapa segala maha kuasa. Iya, berarti Tuhan kan? Berarti Tuhan kan? Iya. Oke, kau ganti coba kata Bapak menjadi Tuhan. Coba kau baca. Bapak kau ganti Tuhan. Bisa enggak? Coba. Loh. Di rumah Tuhanku. Menurut sejarah kami. Di rumah Tuhanku. Dengar. Di rumah Tuhanku banyak tempat tinggal. Benar enggak itu dalilnya? Benar kan? Yesus bertuhan enggak? Loh. Yesus bertuhan. Ini dalilmu. Di rumah Tuhanku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku dengar. Di rumah Tuhanku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Pertanyaan saya, mu di sini untuk orang Roma atau untuk orang Yahudi? Jawab. Loh. Bapak itu begitu saja kok kaget loh. Kalau kalian begitu tidak saja percaya kok Tritunggal, heran.
abad Sekarang ke-7 saya itu ulang lagi. mempercayakan Saya ulang lagi. Saya ulang lagi. Dosanya. Saya ulang lagi. Di rumah Tuhanku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Pertanyaan saya, mu di sini untuk Yahudi atau untuk Romawi? Jawab. Gini. Meninggalkan dosanya. Mu di situ murid-muridnya yang Bani Israel atau mu di situ adalah Romawi? Jawab. Jawab. Loh, itu murid-muridnya lah. Muridnya itu orang Yahudi atau orang muridnya itu orang Yahudi atau orang Romawi? Gak usah bilang kayak gitu dulu. Ini baru kujelaskan dulu. Kok nggak usah? Supaya kamu tahu Yesus itu sedang berbicara dengan muridnya, bukan dengan kalian. Kok motong-motong? Aku belum selesai bicara. Kok udah motong-motong? Baju celana untuk pergi ke gereja, sampai di sana otakmu tertinggal. Masih tidak punya malu. Ini dalilnya Yesus sedang berbicara dengan orang Yahudi, murid-muridnya. Bukan berbicara dengan Belanda. Bukan berbicara dengan orang Belanda yang datang membawa agama Kristen ke Indonesia. Bukan. Pakai otak. Kau jual baju celana, lalu engkau ke gereja, tapi sayang ke gereja tak bawa otak. Dia menanggung dosanya sendiri dan mentobatkan dosanya sendiri. Berkuasa meninggalkan dosanya. Di rumah Bapakku, artinya di rumah Tuhanku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke itu untuk menyediakanmu. Di sini adalah Bani Israel, keturunan Yakub, bukan kalian. Terus tadi ya Markus 10 Markus 2 nomor 10, di situ tidak diceritakan untuk kalian. Dia akan mengampuni. Di situ diceritakan bukan mengampuni tapi meninggalkan. Malu bang. Besok sudah malu nih. Ternyata bukan. Di situ dikatakan anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Tetapi di situ dikatakan meninggalkan. Yesus berkuasa meninggalkan dosa. Meninggalkan dosanya. Kan tantangan saya tadi, tunjukkan dalilnya jika ada Yesus mengatakan aku berkuasa mengampuni dosa. Aku tantang kan? Ternyata nggak ada. Sengaja aku olor waktu. Aku mau lihat. Ternyata kamu itu cuman bisa keluar-keluar tapi tak ada ilmu. Berarti Bang Suma berkuasa meninggalkan dosanya. Di situ dikatakan bahwa Yesus berkuasa meninggalkan dosa. Aduh, gila ini orang-orang. Kasihan. Jadi dari tadi surga itu ternyata bukan di bumi, kamu jebol di sana. Itu kan kemudian mana Yesus kemudian rohnya ternyata roh ciptaan, badannya jasadnya juga adalah ciptaan. Lari lagi ke pengampunan dosa, ternyata Yesus tidak berkata dosa aku berkuasa mengampuni dosa, tapi berkuasa meninggalkan dosa. Itu udah selesai. Oke. Nah, kalau kamu mau baca dalilnya Yesus diciptakan, baca Efesus berapa udah Bang Suma berkuasa meninggalkan dosanya. Udah Bang Suma berkuasa meninggalkan dosanya. Efesus 4 coba kau baca. Efesus 4 nomor 24 coba kamu baca. Berarti Bang Juma melebihi Allah ya kan, meninggalkan dosanya. Anjay. Oh iya dong. Bang Suma berkuasa. Wah, berkuasa, lebih berkuasa dari Allah, Bang Suma. Berkuasa meninggalkan dosanya. Kan tadi ini sudah dibacakan samamu. Udah dibacakan.
Saya didatangi oleh misionaris. Saya mau dibayar 2 miliar, yang penting saya masuk untuk menyembah manusia Yesus. Saya tinggalkan. Berarti saya berkuasa meninggalkan dosa itu. Ada yang ngajak, ada yang ajak saya kemudian, ada yang ngajak saya menjadi Kristen. Nah, saya berkuasa meninggalkan dosa itu. Jadi berarti saya dengan Yesus sama. Bang, tutor cara hidupkan manusia dong kalau sama, anjay. Apa? Buatkan tutor bang, buatkan tutor. Kalau lu sama, dengan Yesus, coba lu buat kuasa, hidupkan manusia. Buatkan tutor. Yesus kalau tidak diberi kuasa oleh Tuhan, apakah dia bisa menghidupkan orang? Diberi kuasa kenapa? Kalau diberi kuasa dia itu kan kenapa? Keseleo kan? Keseleo bibirmu kan? Keseleo kan? Keseleo kan? Kuasa kenapa? Ternyata karyawan sorga, kirain inisiatif kuasa sendiri, dikasih orang ternyata. Nah, ini buktinya. Yesus diciptakan, Efesus 4:24, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Yesus diciptakan. Cie, penyembah ciptaan. Jadi enggak enak. Kamu diberikan tidak? Kamu diberikan apa tidak? Diberi kuasa dan diberi kuasa. Ingat, dan diberi kuasa. Kenapa dia diberi kuasa? Kuasanya hasil warisan kok dibanggain. Kenapa dia diberi kuasa? Diberi kuasa apa tidak? Yesus diberi kuasa, apakah Yesus itu diberi kuasa karena dia Tuhan atau karena dia bukan Tuhan? Jawab. Dia diberi kuasa. Itu adalah roh Allah. Saya ulang pertanyaannya. Yesus diberi kuasa, apakah karena dia Tuhan atau karena dia bukan Tuhan? Dia rohnya roh Allah. Dia adalah firman. Adalah firman. Kasihan sekali anak-anak kecil ini. Roh Allah. Tahu nggak? Dia itu adalah sang firman yang datang dari Allah. Kalau dia sang firman, kenapa dia tidak bisa berkata-kata dari dirinya sendiri? Kenapa? Allah sudah menunjukkan sang Mesias kepada Masa kamu tidak percaya? Kamu mengatakan dia sang firman, tapi dia tidak bisa berkata-kata dari dirinya sendiri. Itu namanya penipuan. Karena kau katakan dia maha pengampun, dia bisa mengampuni dosa, tapi dia berdoa, ya Bapa ampunilah dosa mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Berarti kalian pembohong. Dia apalagi? Dia kenapa? Dia kenapa? Kalau dia manusia, kalau tidur sana. Loh kok kayak gitu? Apa sih kamu kan mengakui dia manusia. Berarti dia bukan Tuhan. Tuhan, dia roh Allah kok. Roh Allah gimana? Roh Allah gimana? Tadi sudah saya sampaikan. Sudah disampaikan. Yohanes 3 nomor 34. Yohanes 3 nomor 34. Yohanes 3 nomor 34. Semua manusia yang diberi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia memiliki roh Tuhan. Bahkan diberi roh Tuhan tidak terbatas. Zakaria 12 nomor 1. Semua roh yang ada dalam diri manusia adalah roh ciptaan Tuhan. Nah, mereka Yesus bisa manusia kan? dosa apa tidak? Mereka bisa mengampuni dosa apa tidak? Yesus tidak ada mengampuni dosa. Kan sudah kubilang sama kamu, bukan mengampuni dosa. Bukan mengampuni dosa. Kan tadi sudah saya katakan kan, api itu bukan mengampuni tapi meninggalkan. Kucluk. Iya, sama dengan kamu artinya kamu pembohong, artinya kau pendosa, artinya kau pendusta, artinya kamu iblis. Barang siapa yang mengajarkan sesuatu dengan cara bohong berarti dia iblis. Kamu adalah iblis. Semua berkuasa meninggalkan dosanya. Kamu adalah iblis. Berkuasa meninggalkan dosanya. Kamu adalah iblis. Gue juga tahu, gue juga bisa meninggalkan dosa gue. Saya juga. Semua umat Islam berkuasa meninggalkan dosanya dengan hanya mengatakan Astagfirullahaladzim, dosa umat Islam berguguran. Itulah enaknya Islam. Cuma istighfar, cuma istighfar. Ya masuk neraka itu kalian.
Markus 9 nomor 59, semua orang Kristen akan digarami dengan api neraka. Baca kitab kau. Masih mau datang besok. Itu sama dengan tahu. Itu sama kalian. Baca kitabmu, baca kitabmu, baca. Markus 9. Ini apa ini? Markus 9 nomor 49. Semua orang Kristen akan digarami dengan api neraka. Baca. Itu kitab tuh. Iya, itu Markus 9. Markus 9 49. Markus 9 49. Karena setiap orang Kristen akan digarami dengan api neraka. Di dalam kitabmu masuk neraka itu. Dengarkan. Di dalam kitabmu masuk neraka itu kekal. Ini Markus 9:49, semua orang Kristen masuk ke dalam api neraka. Kalau di kami surah Maryam ayat 72, dan orang-orang beriman akan dimasukkan ke dalam surga. Dan membiarkan orang-orang kafir bertekuk lutut di dalam neraka. Berkesesuaian dengan Markus 9 nomor 49. Semua tidak berkuasa meninggalkan dosanya. Semua orang Kristen akan digarami dengan api neraka. Dan Yesus mengatakan di dalam Matius 7 nomor 21, 22, 23, tidak setiap orang yang memanggil aku Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapakku. Kristen menyembah Yesus bukan atas kehendak Bapakku. Kristen makan babi bukan atas kehendak Bapakku. Kristen ibadah minggu bukan atas kehendak Bapakku. Kristen Natalan tanggal 25 Desember bukan atas kehendak Bapakku. Kristen menyembah Yesus anak Maria bukan atas kehendak Bapakku. Maka Kristen dilemparkan kemana? Ke neraka. Apa kata Yesus? Enyahlah daripada aku, wahai engkau orang Kristen, pemakan babi tidak bersunat. Engkau semua adalah pembuat kejahatan. Markus 9 nomor 49, semua orang Kristen akan dilemparkan. Waduh, jangan begitu dong kawan-kawan Kristen. Suara dengan suara. Kok suara dengan report gimana sih? Dia bukti ku sepak kau ya. Sepak kau kores ya, Gurunda diculik. Gurunda kami. Di bawah Gurunda. Di bawah pergi Rosin. Aduh. Alhamdulillah, Ustaz enak banget tuh. Kok makan tengah malam is. Halo Pak, apakah dia Halo Bu. Apakah tadi dia itu iblis atau jin ya? Soalnya dia tadi ngeri kali, Cok. Masa ya? Ya enggak, kalau Gurunda itu malaikat maut memang. Malaikat maut bagi kekristenan. Maut. Gurunda. Ya, kenapa kalian culik Gurunda kami? Diculik sama jin. Ini pasti diculik. Ini Gurunda pasti diculik, mau dibawa ke atas gunung nih untuk diperlihatkan seluruh kerajaan dunia. Yakin lah gua. Untuk disuruh menyembah iblis. Iya. Pasti Gurunda ini mau dibawa ke padang gurun ini. Terus nanti balikin Gurunda kak. di bawah iblis. Gurunda, gimana Gurunda di atas gunung melihat seluruh kerajaan dunia? Aduh, Oten ini, Oten. Harusnya kalian itu berterima kasih tanpa dibayar, meluruskan semua pemahaman doktrin gereja yang selama ini disembunyikan. Udah disembunyikan. Kayak tadi dikatakan Yesus berkuasa mengampuni dosa. Ternyata Yesus hanya berkuasa meninggalkan dosa, bukan mengampuni dosa. Ini harusnya berterima kasih loh kepada Bang Zuma. Kan kalian menuhankan Yesus. Salah satunya alasannya Yesus itu adalah mengampuni dosa katanya. Tapi ternyata di Markus 2:10 itu bukan mengampuni, tetapi meninggalkan. Kau berkuasa meninggalkan. Kau berkuasa meninggalkan dosamu. Berkuasa kau meninggalkan dosamu.
Api Yesus berkuasa meninggalkan dosa. Lah ya Bukan berkuasa kau berkuasa meninggalkan dosamu. mengampuni dosa. Gitu Masa loh. kau Ya, orang berhenti narkoba juga meninggalkan dosa. Orang berhenti prostitusi juga meninggalkan dosa. Kenapa Gitu masih masuk doang. neraka? Kenapa masih masuk Receh neraka? doang. Ya karena yang dibunuh dan yang terbunuh nggak mungkin ketemu di sorga barengan. Freddy punya utang ke Pera Istar 5 juta. Freddy meninggal. Lalu kemudian Freddy mau masuk surga langsung tanpa bayar utangnya Pera. Bisa debat panas gua sama Yesus. Lo enak banget lo. Utang lu belum lunas ke gua, lu tiba-tiba ada di sorga. Coba dipikir ke sana, Fred. Udah capek aku. Aduh, cepetan. Ayo ikutan. Asyhadu. Ayo, sahabat-sahabat. Asyhadu. Asyhadu. Allahu Akbar. Jadi teman-teman, apapun yang saya narasikan tadi itu, ya tolong dipikirkan. Saya bernarasi berdasarkan dengan Kau udah data punya malu, Bible. udah saya keluar, kau udah punya malu. Keluar saya udah punya malu. Bukan kau. begitu, Fred. Fred. Kan kita harus berbicara mengenai ini semua tentang kebenaran. Ya sudahlah, artinya kamu lebih suka kepada iblis daripada kebenaran. Dari mana katanya orang Kristen masuk neraka semua? Loh, di dalam kitabmu memang ada nabi yang diutus untuk orang Kristen, ada rupanya. Nabi siapa? Nabi? Kami tidak percaya nabi. Kami percaya Sang Firman yang datang kepada Allah. Siapa itu? Yang Sang Firman itu siapa? Yaitu Yesus Kristus. Kalau dia Sang Firman, kenapa dia masih menerima firman? Dia memberitakan firman, bukan menerima firman. Loh, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Yesus menerima firman. Yohanes 17 nomor 8. Menurut firman. Yohanes Ya, 14 iya, nomor 24. Firman yang kau dengarkan daripada aku itu bukan dari diriku, tetapi dari Bapa, dari Tuhan yang telah mengutus aku. Mana sang firman itu? Hei, dengar dulu. Firman itu adalah logikanya Sang Bapa. Menurut kami. Aduh. Kalau gitu Yohanes 1 nomor 1 pada mulanya adalah otak bersama-sama dengan Allah, harusnya gitu kan. Kenapa ditulis firman? Firman ya kata-kata. Itu ide, logikanya Allah. Nah ya boleh lah. Pada mulanya adalah logika gitu. Kalau mau kan gitu. Kenapa jadi firman? Ya kan. Adalah Allah yang menciptakan dunia, bumi. Masalahnya Yesus masih menerima firman. Yohanes 14 nomor 49. Aku tidak bisa apa yang aku sampaikan adalah aku tidak dapat berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan dan apa yang aku sampaikan adalah apa yang ditugaskan kepada aku, diperintahkan kepada aku untuk aku katakan dan aku sampaikan. Berarti dia bukan Sang Firman. Kalau Sang Firman itu maha berkehendak. Coba kamu baca di dalam Yesaya 55 nomor 11. Berkehendak dia berkata, apapun yang dia katakan itu yang terjadi. Itu namanya Sang Firman. Mazmur 33 nomor 9. Dia memberi perintah maka semuanya jadi. Dia memberikan berbicara maka semua ada. Yesus mampu enggak? Yesus tidak. Yesus mengatakan, aku tidak dapat berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan. Lah, bukan Sang Firman dia. Dia manusia biasa yang menerima firman. Gitu loh. Ayo, asyhadu la ilaha illallah. Kalau abad ke-7 ini susah dan bebal. Susah karena yang abad ke-7 lebih paham Bible daripada yang datang di abad 2000 ini. Enggak, yang tadi kamu bilang orang Kristen masuk neraka mana? Loh, orang Kristen masuk neraka dalilnya di Matius 7 nomor 21 sampai 23.
yang memanggil Yesus Tuhan itu enyahlah daripadaku. Kalian semua, bukan cuma satu orang, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Ayo, di mana tuh orang yang berbuat jahat akan dilemparkan ke dalam api neraka? Siapa yang dilemparkan ke neraka? Orang jahat. Siapa yang diusir? Orang jahat. Siapa yang diusir? Yang memanggil Yesus Tuhan. Siapa yang memanggil Yesus Tuhan? Karisteng. Masih mau kau datang besok? Jadi kalau di Markus 9 ayat 47 sampai 48 gimana? Markus 9. Markus 9 ayat 47 sampai 48. Itu kan jelas. Dengarkan. Dengan api neraka dalam kehidupan yang akan datang, datang kepada orang yang menolak Yesus dalam kehidupan ini. Oke, sekarang kamu menolak. Sekarang ketika Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel, kamu menolak atau tidak? Menolak tidak? Percaya tidak Yesus dengan perkataan itu? Ayo, kau percaya tidak Yesus ketika Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel? Kau percaya tidak? Jujur kamu. Jujur kamu. Jujur kamu. Jujur kamu. Kamu tafsirkan sendiri. Itu saya salah tidak benar. saya tidak mentafsirkan. Kamu menafsirkan dengan logika kamu sendiri. Itu salah benar. Dan Dengarkan. kamu Yesus mengatakan, kamu membaca Alkitab bukan untuk mendengarkan sang firman, tetapi untuk mendapatkan sang orang Kristen. Anda salah kamu. Yesus mengatakan dalam Yohanes 10 nomor 27, aku mengenal muridku, muridku mengenal aku, mereka mendengarkan aku, mereka mendengarkan aku. Sekarang ketika Yesus berkata, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel, apakah kamu mendengarkan? Domba yang hilang artinya orang percaya kepada Yesus. Ya, kamu ngerti tidak siapa yang disebut domba di dalam kitabnya orang Yahudi? Kau tahu siapa yang disebut domba? Domba yang hilang, yang nggak usah domba hilang, domba aja dulu. Apa yang dimaksud dengan domba di dalam pengajaran Yahudi? Kamu menafsirkan itu dengan logika kamu. Jangan, saya tidak ingin kamu menafsirkan atau saya yang menafsirkan. Kamu dan saya nggak boleh menafsirkan. Kamu dan saya tidak boleh menafsirkan. Sekarang kita kembali kepada kitabnya orang Yahudi. Siapakah domba itu? Jawab. Siapakah domba itu? Menurut kitabnya orang Yahudi, domba adalah ya itu manusia, itu domba. Yang dimaksud domba itu adalah Bani Yakub. Baca kitabnya orang Yahudi. Yeremia 23 nomor 2, nomor 3, nomor 8. Yang dimaksud domba itu adalah Bani Yakub. Yehezkiel 50 nomor 17. Domba adalah Bani Yakub. Sekarang kamu Bani Yakub? Bukan. Berarti kamu bukan domba. Berarti Yesus datang untuk Bani Yakub. Aku datang hanya untuk Bani Yakub yang hilang dari umat Israel. Kalau kata domba dihilangkan artinya aku diutus hanya kepada Bani Yakub yang hilang dari umat Israel. Di luar domba Yesus katakan apa? Gug. Apa pembuktiannya? Baca Matius 15 nomor 22, 23, 24. 21, 22, 23. Coba aku baca di sana. Seorang yang datang percaya kepada Yesus, seorang wanita, bersungut-sungut dia bersujud. Bersungut-sungut dia datang kepada Yesus. Apa dikatakan? Tuhan, sembuhkanlah anakku. Kata Yesus kepada muridnya, usir dia. Dia telah teriak-teriak dari tadi. Terus ketika wanita itu diusir, dia masih mengemis. Tuhan, tolonglah Tuhan, sembuhkan anakku Tuhan. Apa kata Yesus? Tidak patut roti diberikan kepada, tidak patut roti yang adalah untuk anak-anak diberikan kepada guguk. Dengar. Tidak patut roti yang disediakan untuk anak-anak diberikan kepada guguk, kepada anjing, kata Yesus. Apa kata wanita itu? Memang betul Tuhan, tapi bukankah guguk makan remah-remah yang Terima jatuh kasih atas tafsiran Anda. Saya menerima apa yang Anda bilang. Ini bukan tafsir. Kamu buka sekarang. Ini bukan tafsir. Saya sedang menghafal kitabmu. Oke, ini bukan tafsir. Apa kata perempuan itu? Benar Tuhan.
Tetapi bukankah guguk anjing makan remah-remah alias sampah yang jatuh dari meja tuannya? Apa kata Yesus? Benar imanmu ibu, jadilah seperti yang kamu katakan. Apa yang ibu katakan? Aku anjing, aku budak, aku pemakan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Berarti benar. Berarti Yesus mengatakan di luar domba adalah guguk. Anda domba tidak? Anda bukan domba. Berarti Anda adalah guguk. Susah kalian itu berdiskusi dengan Bang Zuma dan kawan-kawan. Ya, susah. Orang-orang api itu orang-orang yang mumpuni di dalam pemahaman Bible. Kalian hanya korban dogma dan doktrin dari gereja. Gitu loh. Ini Bang. Oke, silakan Dinda Kores, gantian kita. Gantian kita, Dinda Kores monitor. Kores, kerja Kores. Dinda Kores. Kamu pengecut sama saya. Saudara Ari. Kamu mau diturunkan? Iya. Ini. Kita sama-sama level. Takut sama kau. Iya. Ayo kita debat. Apa kamu mau tahu cuma? Gaya. Gaya dia, Bang. Ada tahu aku cuma kambur. Ayo kita debat cuma. Siap. Ayo. Saya naik, kamu tabur. Kita kalau lawan berat dia langsung mundur. Udah gak berilmu belagu amat tuh. Kalau lawan berat kan dia mundur. Tenang masih ada. Runda mundur. Kamu mau berdiskusi sama aku? Yakin? Kevin, kan? Tenang aja, kamu mau berdiskusi? Serius kamu mau berdebat sama aku? Ayo kita diskusi. Ayo. Oke. Kamu membawa ilmu apa ini? Kamu bawa ilmu apa? Pertama. Tunggu. Santai, relax. Ayo kita bahas Eden, yuk. Santai. Ayo kita bahas Eden, yuk. Santai. Ayo kita bahas Eden, yuk. Santai. Saya bongkar dustamu. Santai, relax. Gaya. Relax. Berbicara mengenai Gan Bi Eden itu berbicara mengenai kitabnya orang Yahudi. Kamu bisa bahasa Ibrani? La 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 Sesedih-sedihnya nonton film India, lebih sedih jika bicara kitab Yahudi tapi tidak bisa Ibrani. Sesedih-sedihnya film India, lebih sedih membahas kitabnya Yahudi tapi tidak bisa Ibrani. Hanya bisa seperti bencis yang ditusuk anusnya pakai linggis panas. Keluar tapi otaknya kosong, lompong yang ada giginya pada ompong. Bicara tentang Eden adalah bicara tentang kitabnya Yahudi. Ketika bicara Gan Eden, harusnya mereka yang bisa bahasa Ibrani. Turunkan aja Kurunda bising. Sedih sesedihnya film India, lebih sedih bahas kitabnya Yahudi tapi tidak bisa baca Ibrani. Sesedih-sedihnya orang habis makan tapi tidak ada rokok, lebih sedih bahas Yahudi tapi tidak bisa baca Ibrani. Sesedih-sedihnya seorang
seorang janda lebih sedih kalau bahas Ibrani tapi tak bisa baca niku Ibrani. Sesedih-sedih Udah turunin aja gurun dah. India. Udah turun. Sedih-sedihnya habis makan lombok. Habis Aduh, Gurunda MVP malam ini. 3 tritung, ikhwan. Lu dari tadi itu. Lah, Gurunda lagi makan masa diganggu? Orang dari tadi lu dipanggilin sama guru. Iya, tadi kan Gurunda manggil, sinyal putus-putus. Gurunda masuk lagi, sinyal udah bagus. Ya alhamdulillah, gas lagi Gurunda kan. Mari kita bahas Taman Eden. Mari. Oh, Taman Eden. Berarti kita punya orang Yahudi. Iya. Kamu bisa bahasa Ibrani? TikTok. Jadi lu mau apa? Bahas Gan Eden, kitabnya orang Yahudi. Modal apa? Modal mimbar gereja. Modal fitnah. Dibilangin juga, kalau nggak tertulis jangan difitnah. Tuhan sendiri kok difitnah. Duh. Modal Ninda Kores kerja gantian. kerja kos. Selamat malam Alin. Masih ada emang? Waduh, buset banyak banget nih pengunjung. Gantian kita deh, gantian. Ya apa keluhannya Ini sis? kenal sama Bang Zuma ya, jadi kita bisa punya teman. Bang Zuma, saya mau nanya nih. Saya agama apa Mbak Lena? Konghucu, Buddha? Saya ini Buddha. tidak mengkotak-kotakan diri saya ini beragama apa, tapi saya percaya bahwa Yesus adalah Allah. Saya mempelajari banyak kitab karena gini ya, karena saya belajar bahasa Ibrani seperti yang ditanyakan Bang Zuma. Kalau Bang Zuma tanya, adakah yang memahami bahasa Ibrani? Iya, saya paham. Saya belajar bahasa Yunani, saya belajar bahasa Aram dan bahasa Arab, termasuk bahasa Inggris. Ya. Alhamdulillah. Sekarang saya tanya sama Bang Zuma, saya ada lupa nih di kitab dan Injil ya. Saya itu udah off. Iya, kan. Sekarang sama Dokter Kores. Enggak, lagian tadi udah belajar, kirain udah hafal, ternyata masih lihat Google. Enggak, tadi saya tuh lupa. Saya kan lupa. Tadi katanya udah belajar bahasa itu, gak tahu lihat Google. Kan tidak harus hafal 100% kan. Kita juga manusia yang kita pelajari banyak. Kalau ada lupanya, it's okay lah kalau saya nanya. Saya juga karena berdasarkan fakta, bukan karena mengarang atau apa. Tapi kan saya bertanya. Jadi saya kan pernah membaca di Al-Quran ini ya, bahwa kita beriman kepada kitab-kitab sebelumnya, yaitu Taurat dan Injil. Itu betul ya? Ya, betul. Ada dikatakan itu ya, betul. Betul sekali. Pertanyaan saya ada 2. Poin yang pertama, kalau kita beriman kepada kitab Taurat, artinya kitab Taurat itu dinyatakan betul kan? Benar ya? Betul sekali. Kitab Taurat itu adalah kitab Tanak yang diyakini sampai sekarang oleh kaum Yahudi. Benar? Bahwa itu adalah Taurat. Lanjut dulu. Silakan. Nefilim dan Ketuvim, betul? Nefilim apaan? Nefilim. Pinter. Siap. Dengar yang benar. Ya. Benar ya. Terus Nefilim benar. Nefilim bukan. Nefilim raksasa. Bukan, saya nggak bilang Nefilim. Nefilim. Ya udah pinter. Lanjut. Ya. Terus? Nah, itu adalah kitab Tanak. Benar bahwa itu diimani. Di Al-Quran dikatakan bahwa itu benar. Dan sampai sekarang Yahudi pun masih mempelajari dari kitab itu. Dan kitab Tanak itu ada di dalam Alkitab juga, dalam Perjanjian Lama. Alah, ngono. Terus? Kita Perjanjian Lama ya, pertama. Iya. Nah, kemudian yang kedua adalah Injil. Saya mau tanya, kalau kitab Taurat itu benar, sesuai confirm daripada Al-Quran sendiri bahwa harus mempercayai Taurat dan Injil. Kalau kitab Taurat itu benar, berarti kitab yang diterima sekarang dan yang ada sekarang, kitab Yahudi yang masih dipergunakan sampai sekarang dari zaman Nabi Musa dan juga yang ada di dalam Alkitab. Dari zaman Nabi Musa. Oke, lanjut. Dari zaman Adam, ya kan kitab itu ditulis dari zaman Musa tapi diceritakan ceritanya dari zaman Adam. Adanya kitab itu kan di zaman Musa. Ya kan? Nah, ya kan? Moshe Rabbeinu. Nah, itu
Jadi kitab itu diakui kebenarannya kan? Kitab Yahudi Tanakh yang ada sampai sekarang dari zaman Musa dan zaman sekarang Iya, itu diakui yang dari zaman kebenarannya. Musa diakui kebenarannya, yang dari zaman Musa kita akui kebenarannya itu. Betul, tapi Nggak, no itu adalah debate, kitab no Tanakh. debate. Iya, berarti itu adalah kitab Tanakh. Kan kitab Tanakh yang ada sekarang ini kan dari zaman Musa. Berarti kitab Tanakh yang dipelajari oleh orang Yahudi sampai sekarang itu diakui kebenarannya, betul? Wah, betul, dari zaman Musa betul. Oke. Betul. Iya, betul. Nah, yang diakui di zaman Musa itu walaupun sekarang diterjemahkan juga, tapi itu juga ada di dalam Alkitab yang isinya tidak bertentangan, yang isinya tidak berlawanan, tapi sama. Berarti itu benar juga dong ya. Sekalipun itu adalah terjemahan, karena ada konsep terjemahan yang dilakukan oleh orang Kristen bahwa Oke, langsung tidak poinnya semua- aja, sis. Ini poinnya, makanya dengarkan dulu. Karena apa? tidak semua orang akan mempelajari bahasa aslinya dengan mudah, apalagi dalam banyak bahasa. Makanya itulah konsep penterjemahan Alkitab. Alkitab ini supaya orang ini lebih mudah paham dalam bahasa yang mereka gunakan sebagai mother tongue-nya mereka. Maka itulah diterjemahkan, tapi tidak berlawanan dengan bahasa asli. Tapi orang kalau sekarang memang harusnya orang itu kalau mau mengetahui kebenaran memang harus belajar semua itu dari bahasa asli. Jadi kitab Tanakh yang sekarang dipegang oleh Yahudi kesimpulannya adalah asli, dan yang ada di dalam Alkitab itu adalah asli walaupun itu adalah terjemahan karena artinya adalah sama dan tidak bertentangan. Itu betul ya? Iya, Poin iya. ini benar. Oke, poin Benar, ini benar. benar. Oke, Kemudian yang gas. kedua, teman-teman Muslim itu kebanyakan bercerita bahwa Injil yang sekarang ini dirubah, tidak sesuai. Ada anggapan seperti itu, benar? Benar banget. Nah, saya mau tanya, jadi Injil yang asli itu yang mana? Pertama, yang kedua, Injil yang dirubah itu yang sebelah mana? Kalau dikatakan Injil itu tidak asli, padahal Al-Quran sendiri menyatakan bahwa percayalah kepada Taurat dan Injil. Pertama, yang kedua, ini saya buka di dalam Aku sudah tak marah. bisa menghargai orang. Kalau Loh, bisa menghargai orang, tadi ada keluar waktunya Anda tadi bicara, tadi ada keluar waktunya dari saya TikTok bicara. soalnya. No, tadi saya mau tidur, ada pekerjaan, terus kemudian saya ada spare time lagi, saya belum bisa tidur. Ya udah, saya lanjut open lagi. Ini. Ya, Silakan. oke. Ini ya, surat An-Nisa 105. Loh. Nah, ini keluar lagi dia dari TikTok. Tengok data. Geser halaman. Oke, saya bacakan dari Al-Quran ya, versi di handphone saya sebentar. Anissa berapa tuh? An-Nisa 157 dan 158, tapi yang terjemahan oke. ya. Oh, boleh. Oh, katanya udah belajar bahasa Arab. Loh, tapi kan kita kan mau tahu artinya, Bu. Oh, Mau ngono. belajar artinya kan bukan sekedar Siap, perdebatan bahasanya. Sebentar. Buka dulu ya, because ini bolak-balik. Pinjam HP suaminya, sis. Jadi nggak bolak-balik. Ke poinnya aja, ini poinnya panjang juga poinnya ya, Res. Iya, wih. Nggak apa-apa lah. Orang kok panjang kali poinnya. Biasanya kalau tong kosong itu panjang memang. Sabar. Gema Gurunda ya, Kami gema ya. hukum juga. Iya, iya. Ini udah jelas ya. Gitu. Dan kami hukum juga karena ucapan Belajar mereka bahasa Arab, sesungguhnya. Mbak. Anda belajar bahasa Arab? Saya belajar bahasa Arab, tapi saya Udah belum benar-benar fasih mengucapkan dan tahu artinya. Tapi sedikit banyak bisa baca. Oh iya, udah tidur aja tidur. Siap. Bisa baca kan belum tentu tahu artinya. Enggak ya usah kan? terlalu besar mulut. Belum tentu Loh, kalau kenapa saya besar ngomong Ibrani mulut? di sini Anda Anda nggak tahu paham. cerita saya. Anda nggak tahu cerita saya. Buktikan saja kan begitu. Tidak menjadi seorang Kristen seseorang itu kalau dalam keadaan dia jujur pasti pembohong. Udah lanjut. Kenapa pembohong? Pembohong itu berarti tidak ada buktinya, sedangkan saya ada buktinya. Oke, coba dengarkan Ya, Abdullah, Dan silakan kami dilanjut, hukum sis. An-Nisa 157 ya, yang artinya aja nggak dalam ngerti deh. terjemahan bahasa Indonesia ya. Dan Iya, kami hukum juga karena ucapan mereka. Sesungguhnya Kami tidak ingin mendengarkan. Kami tidak ingin mendengarkan terjemahan. Saya ingin mendengarkan bahasa Qur'annya. Silakan Anda bacakan. An-Nisa ayat 157, bacakan bahasa Qur'annya. Ina kotalnal masiha isabna Apa? Maryam Coba
Langitnya bang. Loh, ini tertulis loh. Coba Anda Ini tertulis loh. Udah belajar Coba Anda bahasa baca Arab. bahasa Arabnya Kan Anda saya baca bilang, bahasa Arab. saya bisa baca, tapi tidak murid benar-benar Paulus, dalam murid fase, Paulus, karena saya memang baru belajar. murid Paulus, saya minta Sebentar, Anda sekarang baca. intinya aja ya. Kalau Anda murid punya Paulus, Alkitab yang terjemahan, murid Paulus, sorry, Anda baca murid Al-Quran yang Paulus, nanti saya murid ada Paulus. waktunya akan lihai Murid bahasa Paulus, Arab karena saya belajarnya bahasa Arab ini baru. Dengarkan, Sekarang gini murid aja, Paulus kita saya ngomong minta. tentang artinya ya. Kita ngomong tentang Saya minta artinya. kamu, enggak, kita enggak Enggak, butuh kamu itu. harus dengar, kamu harus dengar. Dan kami hukum juga karena ucapan mereka. Sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam Rasul Allah. Kalau Anda Padahal ingin mereka tidak membunuhnya dan tidak pula kalau menyalibnya, Anda ingin tetapi yang mereka bunuh mengkritisi adalah orang yang Quran pakai diserupakan dengan Isa. terjemahan, Anda Sesungguhnya ke mereka laut. yang berselisih pendapat tentang pembunuhan Isa selalu Diturunkan, dalam diturunkan, keraguan Mas. tentang Turunkan, yang dibunuh itu. turunkan. Mereka benar-benar tidak tahu siapa yang dibunuh, Pembohong, siapa pembohong, sebenarnya yang turun. dibunuh itu. Pembohong, turun, Melainkan pembohong, penipu. Penipu Siap, turun. Guru Dasda. Kami mau berdiskusi dengan siapapun, asalkan bukan pembohong dengan mulut besar. Aku belajar bahasa Arab, aku belajar Ibrani, aku belajar Yunani, aku belajar pembohong. Gak butuh, maaf, gak butuh. Oke? Kami butuh orang Kristen yang sedikit agak waras, bukan yang gila, rada-rada gila kayak kau. Sudah wanita gila, pembohong, baca Quran pakai bahasa Latin, sok lancar-lancarin. Kalihim inna qatalna masihu. Emang kau pikir di sini gereja? Kau bisa tipu-tipu? Hah? Kau bayar santet, kau suruh santet dulu Bang Suma, baru kau bisa nipu-nipu. Kalau masih ada Bang Suma di dunia, terus kau bawa Quran, kau ngaku belajar Al-Quran, kau ngaku belajar bahasa Arab, habis itu kau suruh kau mengaji, begitu cara ngajimu, mending kau itu menjadi kecoa daripada kau menjadi manusia dan ngaku-ngaku belajar bahasa Arab di depan saya. Paham? Kau mempermalukan Kristen yang lain, ngerti kau? Adalah lebih baik kau merendah. Kau membahas Quran, merendah. Jangan kau membesar mulut. Karena Al-Quran itu bukan biblos. Paham? Al-Quran itu bukan biblos. Biblos itu karangan manusia. Al-Quran itu kalam ilahi. Masa kan kau baca wa kaulihim, kau bacanya wa kamilihim. Lama-lama ku tarik juga bibirmu satu jengkal dari mulutmu itu. Inak kotalna, wih buset, huruf K pakai K. Kamu pikir di sini Islam kayak di gereja? Apa yang bisa kau murtadkan dengan cara tipu-tipumu? Gak bisa. Kamu datang merendah aja di sini, Bang. Saya mau bertanya, ada yang saya ingin tahu di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat segini ada artinya kayak begini. Pasti kita ajarin. Ini aku belajar Ibrani, aku belajar Yunani, aku juga belajar Al-Quran, tetapi bohong. Dasar kuntilanak. Udah lanjut Dinda Kores. Siap Guru dah. Terima kasih. Tadi Kores sebenarnya tadi Guru Dah itu udah lelah ya kan, tuh rehat. Tapi Basu betina kayak gitu langsung hilang capeknya. Lapar lagi nih, gitu kan. Ya kan? Murniati Petrus, selamat malam. Selamat malam Yati. Murniati, selamat malam, duhai kekasih. Kenapa suaranya? Mendesah dia. Kenapa mendesah? Kabur. Waduh. Udah kan ada antri dari tadi di bawah. Mungkin pas dinaikin dia lagi mendesah. Pas ditanya dia menjawabnya begitu. Astagfirullahaladzim. Woi, kasihan aku yang jomblo. Astagfirullahaladzim. Woi, aku jomblo, woi, jangan gitulah Glenn. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah habis akhirnya. Habis ya? Apa itu si Aldo? Itu si BL 1000. Ini Melani Sinta Sari. Halo, selamat malam Melani. Selamat malam semuanya. Wah, lagi. Laki-laki. Turunkan. Berarti nggak bisa malam dan pagi, turunkan gitu ya. Iya, oke, turunkan. Salah ya? Apa ini? Aku kira dia minta diturunkan. Lah dia minta apa?
Gak tahu. Katanya turunkan ya udah. Cek halo. Halo, Astagfirullahaladzim. Black Lives Matter 1000. Astagfirullahaladzim. Aneh-aneh masuk ya. Ini pagi bukan. Astagfirullahaladzim. Saya mau izin pamit tidur dulu. Oh iya, selamat tidur. Untuk yang cantik ganteng. Ya, terima kasih ya. Ya, sama-sama. Bye-bye. Aduh, Holy Movement. Aham juga. Dengar-dengar TikTok mau ditutup ya? Kata siapa? Itu soalnya di atas permintaannya ada lambang salib. Plus. Iya. Nanti di sekolah juga nggak akan ada ini, nggak akan ada kali bagi tambah kurang. Adanya kali bagi kurang. Selamat malam. Ini Holly enggak tidur Holly. Begadang dia. Turun lagi bang ya besok. Ya. Begadang. Oh, kasih bang. Cuman mau infoin itu aja. Ya, itu di atas permintaan adalah salib. Ya. Semua tiang jemuran yang bentuknya salib juga di ban ya. Oli, aku baru ngomong. Udah pergi. Halo, selamat malam Reno Alfa Baskoro. Ya, selamat malam. Bastian Baskoro. Oh, Bastian, oke. Reno. Malam. Agama apa? Kristen. Oh, ya. Dari kapan? Dari lahir. Sejak lahir dan sejak lahir Kristen. Wow. Tanya dulu. Spektakuler. Ya, silakan. Kalau bisa kau jawab, jago kau. Waduh, bahaya ini. Wih, kalau bisa kau jawab jago kau Kores. Wih, belum tahu dia siapa kau Kores. Waduh, mengutus Muhammad. Gimana? Kau tunjukkan saya satu ayat saja. Allah mengutus Muhammad secara langsung. Oh, pertanyaanmu belepotan. Dia nggak tahu siapa Kores. Kores data. Tunjukkan. Satu data kau di Al-Quran itu tidak ada. Biar tahu kau. Wih, naik. Terus ini apa ini? naik dia emosi dia res. Udahlah res. Itu mah suruh jauh itu kalau berani. Wih. Udah kau sama Kores aja lah dulu. Nih, Al-Fat ayat 29. Kita buka ini ya. Ini. Al-Fat ayat 29. Muhammad itu adalah utusan Allah. Selamat datang di kebenaran. Aduh, susah banget pertanyaannya. Gak bisa dijawab. Hidupku. Wah, ternyata kau nggak hebat Kores. Wah, ternyata kau nggak hebat. Susah banget pertanyaannya. Gua kira gimana ya? Gimana nih? Waduh, apa gua nyari ini baptis api apa? Allah langsung bersabda sama Muhammad. Jadi nggak usah gila kemudian. Satu pun ayat nggak ada mengatakan. Lah di mana kalau gitu Allah Bapa berbicara langsung sama Yesus kan nggak ada? Ada. Mana? Inilah anak yang kukasih kepadanya lah aku berkenan. Mau bilang apa lagi? Jangan bohong-bohong kamu. Matius 3:16 ya. Matius 3:16. Oh, kena jebakan lu sama gua. Kau yang nggak tahu apa-apa. Weh, gua ini pena tua, bre. Semua ayat Al-Quran kau tuh itu perkataan manusia, perkataan Allah di situ. Sesuai ini ya. Matius 3:17 lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan inilah anakku. Ini penulis yang ngomong. Kalau Tuhan langsung, dia langsungnya di sini. Penulis ini. Lihat. Masa Tuhan mau ngomong ada pengiringnya dulu di papa-papa kayak kakek-kakek kakek-kakek kena diabetes. Penulis yang ngomong itu Matius.
Jadi kok nggak usah Coba banyak bacot sama saya. kasih langsung Allah Bapa ngomong sama Yesus. Enggak ada kan? Semua isi Kitab Al-Quran. Reno kan kitab lu kan di clipping dari kitab Kejadian sampai Wahyu ya. Masa nggak ada satu Tuhan yang ngomong tanpa perlu dipapah penulis? Masa nggak ada? Coba tunjukin satu lagi, ayo dicoba. Kayak gua tuh Al-Fatihah 29 Allah langsung berfirman. Muhammad adalah utusan Allah. Kelar perkara. Nah sekarang mana? Yesus dibilang sama Allah Bapa, Yesus kaulah anakku, Tuhan dan Juru Selamat. Nah di mana itu? Kau jawab dulu pertanyaan saya. Udah dijawab. Sekarang lu jawab pertanyaan gua. Nggak bisa counter ya. Langsung kepada Muhammad. Al-Fat ayat 29. Muhammad adalah utusan Allah. Ayo. Sekarang lu mana? Mana Tuhan tuh bisa berfirman di dalam perjanjian baru? Mana? Itu sabda siapa yang kau Itu tunjukkan saya? perkataan Allah. Al-Quran tuh nggak kayak biblos, perkataan iblis masuk, perkataan roh dusta masuk, perkataan manusia Yunani masuk gitu. Beda bre, jangan disama-samakan. Rendah perjanjian baru lu itu. Itu cuma kok diam aja. Tadi banyak bacot. Loh, Gurunda udah istirahat. Ini shift gua sekarang. Banyak bicara ku tampar nanti kau pakai sendal. Diam. Iya, lu mau gua masukin di botol keratindek roh kudus lu ya? Gua masukin botol keratindek roh kudus lu nggak bisa kemana-mana lagi dia. Kau jawab. Langsung bersuara. Udah gua jawab, lu jawab sekarang pertanyaan gua. Bisa jawab gak lu? Lu kan ada Roh Kudus, Bapa dan Putra dalam diri lu berempat tuh. Ngobrol berempat, kasih gua datanya. Di mana Allah Bapaknya langsung berfirman. Kalau nggak ada ya udahlah, pulang ke rumah Papa di sorga. Udah gua jawab. Sekarang lu bisa bantah nggak? Bisa bantah nggak? Kalau nggak bisa bantah, pulang ke rumah Papa di sorga. Kalau nggak bisa bantah, nangis di rumah, jangan di sini. Kalau nggak bisa bantah, Wah jaringannya wah. Udah. Jaringannya siapa rusak? Si Reno. Wah Reno, lihat Roh Kudus lu aja tidak bisa membuat sinyal lu stabil. Dituhankan. Bisa bantah nggak lu? Di dalam. Lu bisa bantah nggak? Tidak ada satu pun sabda. Jawaban gue bisa bantah nggak? Jawaban gue bisa bantah nggak? Al-Fat ayat 29 bisa bantah nggak? Pertanyaan saya. Oh, jawab pertanyaan saya dulu. Udah, iya, jawaban gue lu bisa bantah nggak? Di situ Al-Fat ayat 29 Muhammad adalah utusan Allah. Jawaban gua lu bisa bantah nggak? Kata Allah Al-Quran. Kecuali lu bisa menemukan kata Jibril di dalam Al-Quran atau kata manusia dalam Al-Quran, gua kalah. Tapi kalau nggak ada ya lu silahkan buktikan Allah Bapa lu berbicara di perjanjian baru. Ada nggak? Ya kalau nggak ada makanya. Kalau nggak ada, Reno, gua kasih tahu, jangan menuhankan orang-orang Yunani yang membuat perjanjian baru. Orang-orang Kristen tuh harus sadar, Reno. Ya, orang-orang Kristen itu harus sadar. Nama Tuhan lu nama Yunani, nama agama lu namanya Yunani. Ya. Satu pertanyaan. Ya nggak? Lalu kemudian nama apa lagi? Nama tokoh-tokoh di perjanjian baru nama-nama Yunani. Bubuklah di hadapan Kores. Masih rata. Satu pertanyaan aja, nggak usah kau jawab. Satu bantahan aja lu nggak bisa bantah. Bantahan gua mana coba? Berani lu bantah? Mana coba? Berani lu bantah? Mana bantahan buat gua? Gua pengen denger gua. Coba. Pengen denger gua bantahan buat gua apa? Al-Fat ayat 29. Bantahannya apa? Pengen tahu gua. Matius 3:17 kan udah gua bubukin. Itu perkataan Matius. Mana bantahan buat jawaban gua mana? Roh Kudus segini doang kemampuannya. Yesus lu suruh masuk TikTok, kasih gua pertanyaan. Permisi, saya mau bertanya. Pertanyaan saya nggak bisa kau jawab, dan nggak usah bantahan buat jawaban gua mana? Bantahan buat jawaban gua. Kenapa bantahan buat jawaban gua nggak dijawab? Kenapa? Hah? Kenapa? Sekarang kau ngaku kalah dulu, baru saya jawab. Yesus lu aja kayak mayat kelakuan yang nggak bisa hidup lagi. Gua disuruh ngaku kalah. Bisa apa lu? Lu mau nyentuh gua bisa apa lu? Kuping dia peka, Kores gak denger dia ngomong. Ya nggak apa-apa, nggak denger dan preset yang di bawah denger. Iya, peka kali kuping dia. Dinda Kores. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al Hidayah. Ayo, gimana coba? Warahmatullahi wabarakatuh. 70%
pendeta 70 Kristen 70 tahun, nggak ada yang bisa ngalahin Kores, nggak ada yang bisa ngalahin Mujahidin Muslim dalam membantah konterannya, nggak ada yang bisa, bre. Pendeta Reform, pendeta Pantekosta, pendeta Protestan, pendeta Advent, semua bertekuk lutut sun kaki di depan Kores kalau dialog. Mana ada yang bisa bantah jawabannya coba? Turunkan Sireno. Pertanyaan biar yang Turunkan ya, Bang. Iya, turunkan. Orang kerasukan Lalu setan. bantahan gua mana? Bantahan gua mana counternya? Nggak ada kan? Nah, pulang lu ke rumah papa di sorga. Ini 998. Silakan. Saya ada 98 agama apa? agama Kristen. Ya, apa yang mau ditanya? Itu Bang siapa tadi namanya ya? Kores. Iya. Itu kan. Saya ada dua pertanyaan dengan satu tantangan. Boleh. Boleh ya. Tapi kalau dijawab harus bisa ngebantah ya. Jangan tantrum. Oke. Sip. Yang pertama, kenapa orang Muslim suka ngurusin hidup yang Nasrani? Yang kedua, bentar dulu. Gak apa-apa, itu pertanyaan kok. Pertanyaan. Yang kedua, kasih tahu saya jawaban kalau Aji Bro Redor. Apa itu? Oh, marahin siapa lu? Bi. Bentar. Iya. Woi, bayar utang. Di mute kalau ngomong sama orang. Gitu di mute. Kau punya motor 2 tahun baru dikembaliin. Apalagi pertanyaan yang kedua? Bentar. Soalnya ada hal lagi. Ya. Ada. Pertanyaan yang pertama, kenapa orang standar Islam satunya dilepas ini motor? Pinjam 2 tahun belum dibalikin. Kalau di tempat kami motor aman sih, aku aja parkirnya di luar. Lah ini kan yang pinjam temen gitu. Pinjam motor ya? Iya, 2020. 2022. 98. Thank you motornya ya. 2 tahun dipinjam. 23 sekarang, bukan 22. Oh iya. Iya nih Bang Juma, tahun depan 2024 nggak nyalek Bang. 98 lama kali loh. Pertanyaan yang pertama, kenapa orang Islam ngurusin orang Kristen Nasrani? Sorry. Iya. Jangan diulangi. Lanjut. Kunpek, cuman ya masalah pekerjaan jadi saya pakai kunpek ya. Sebenarnya mau juga masuk dari tadi di sini. Oke, yang kedua ya. Yang kedua, pertanyaan yang kedua, bisa jelaskan kepada saya kalau ajaran Muslim itu tidak sesat. Nah, itu yang kedua. Dan satu lagi tantangan. Adakah di antara semua di sini yang Muslim itu berani dudukin Bible? Wah, kok mau bayar orang berapa? Kok suruh orang dudukin Bible? Wah, ini nggak ajaran sesat ini, wah. Nantang orang dia. Saya kan punya satu tantangan. Oke, siap. Ya. Kalau nantangin kau harus siapin itunya. Ya nanti kan? kita jelasin itu. Yang pertama kita lihat dulu gitu. Kenapa Islam suka ngurusin agama orang? Kan gitu ya pertanyaannya ya. Nasrani. Oh gitu, agama Kristen gitu. Nah, iya, kita Kristen. buka dulu sini. Lihat ini keras nih. Ini firman Allah keras nih. Al-Hajj ayat 39. Diizinkan berperang kepada orang-orang yang diperangi karena sesungguhnya mereka dizolimi, sungguh Allah Maha Kuasa menolong mereka itu. Jadi bagi kami diizinkan. Ini dong, mute, oi, Kristen. Udah aku mute. Ini dong, mute, oi. Oi, Kores Gasen. Nggak bisa, turunkan aja. Udah aku turun. Ah ya udah.
Nah ini pertamanya, diizinkan berperang kepada orang-orang yang diperangi. Kami boleh berperang ketika kami sudah diperangi, lampu hijau, kan gitu. Nah, terus di sini penguatnya Al-Baqarah 190 sampai 192. Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tetapi jangan melampaui batas. Kami di sini, my brethren, adalah mengcounter seluruh syubhat dan fitnah yang didatangkan kepada Islam, seperti oleh pendahulu-pendahulunya Kristen-Kristen, Tepudin Ibrahim, Zhang, yang baru-baru Ki Ahmad, PC Deking, Sofi Badut, dan banyak lagi para Kristen sejati penyembah Yesus Kristus yang menghujat agama kami. Buat kami itu perang, terkhusus gue pribadi. Sehingga apa yang Allah bilang, perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu. Agama gua diusik, ya gua usik balik seluruh moncong-moncong mereka. Gitu, my brethren. Betul. Moncong-moncong mereka siapa nih? Mereka orang Kristen. Lihat, terhitung penghujat dong. Nah, berikutnya 192. Tetapi jika mereka berhenti, maka sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Contoh siapa? Herdi, Bililin. Mereka udah minta ampun kepada kami. Kami pun tidak memerangi mereka lagi. Kelar perkara, aman. Udah gitu. Terus yang kedua, buktikan bahwa Islam tidak sesat. Nah, ini menarik ini. Yang perlu dipahami oleh 98, yang perlu dipahami, agama di dunia banyak ya. Sepakat? Betul ya. Nah, sekarang perhatikan ini. Bantah gue kalau gue salah. Hanya agama Islam dari seluruh agama-agama di dunia ini yang Tuhannya tidak ada bentuk berhalanya, tidak ada miniaturnya, atau anting-anting dan kalung-kalung. Betul ya? Alhamdulillah. Itu simpelnya itu aja dulu. Sekarang kita ke yang ketiga. Beranikah ya, kan gitu ya. Beranikah kita mendudukin biblos? Ini gua pribadi, bre. Ini gua pribadi. Secara gua pribadi ya gua berani-berani aja. Karena nggak ada kekuatan di sana. Tidak ada sesuatu kejadian kecuali atas izin Allah. Itu Islam. Tapi Allah juga berfirman gitu. Janganlah kamu memaki sesembahan mereka. Itu ada di An-Nahl ayat 125. Ini nanti dampaknya luas. Maksudnya apa nih dampaknya luas? Yang secara general bisa dibilang kita harus mentoleransi dan menghargai agama orang lain. Menduduki biblos itu mencederai firman Allah. Gitu. Itu tidak menghargai namanya. Makanya pernah nggak lihat Islam misalnya kita lihatlah kejadian Swedia ya, membakar-bakar Al-Quran. Lalu kemudian kalau kita ke abad-abad pertengahan, membakar-bakar kitabnya Yahudi gitu kan, itu Kristen. Nah sekarang yang soal Islam nih, ketika Islam dibakar kitab suci Al-Quran ya, apakah ada satu Islam di seluruh dunia yang membakar balik Bible? Nggak akan ada. Nggak nemu loh, nggak akan nemu. Karena sefasik-fasiknya umat muslim, dia tahu perintah Allah untuk menghargai agama yang lain. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam beragama. Lakum dinukum waliyadin. Agamamu agamamu, agamaku agamaku. Makanya itu jawabannya. Secara tantangan lu gue berani, tapi Allah melarang. Oke. Itu bre. Jadi saya ini mau ngomong nih. Jadi untuk dari tadi kok ngomong. Ini loh. Saya ini orang Kristen, jadi saya ini penyampaian dari Pak Perah Istar nih, dari titik pertama berbicara sama saya itu sampai ini detik baru selesai. Nah, ini cara yang orang muslim memang betul menjelaskannya. Nah, kenapa saya ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu? Yang pertama, yang masalah kenapa orang muslim orang muslim itu ajarannya buktikan kalau ajarannya tidak sesat kan. Mohon maaf sebelumnya, cuman ini jangan dimasukkan ke hati, kan banyak yang menonton kan di sini kan takutnya panas atau apa, cuman ini tergantung pembawaannya. Silakan. Banyak juga hal-hal yang dari ajaran-ajaran yang mereka yang benar punya mereka kan, sampai ada yang masalah yang dibacakan tadi, masalah berperang di dalam kebenaran ini kan, Allah katanya kan. Nah sampai ada yang sampai bom bunuh diri, pembakaran gereja. Nah terus kenapa agama muslim ngurus agama Kristen,
sebenarnya sih saya kalau begini itu kayak aneh juga ya orang-orang ini gitu kan. Ya cuman dari penyampaian abang saya ini Perah Istar udah saya memahami. Yo mungkin kalau secara seperti itu bagus, lebih bagus daripada yang penyampaiannya menghina gitu kan, tidak bagus. Nah, habis itu untuk tantangan saya tadi di bagian beranikah duduk di atas Alkitab kan, pernah kejadian di mana, coba cari aja di browsing di internet, saya lupa nama orangnya itu, dia dudukin sampai di kentutnya. Saya pengen pembuktian gitu, benarkah itu terjadi kedua kalinya sampai dia tidak lama gitu kan, tidak sampai 1 bulan menghembus napasnya. Nah itu mungkin kayak gitu. Udah itu aja, terima kasih banyak buat semua. Ya, ini yang dibahas itu, yang apa menduduki Alkitab itu. Jadi kisah sebenarnya itu kan orang terdekat gua juga sebenarnya, itu Koh Agustan, my bre. Beliau seorang mualaf, udah lama gitu. Dan beliau sangat mencintai Islam ini. Alhamdulillah, semoga Allah menerima segala amal ibadahnya. Amin amin Allahumma amin. Beliau itu mendudukin covernya, jadi nggak ada kitab sucinya di sana. Biblioteknya itu nggak ada. Itu yang pertama. Terus yang kedua, gue sudah menemani beliau dari 3 tahun sebelumnya karena penyakit jantung bocornya. Jadi beliau punya penyakit jantung bocor gitu. Lalu kemudian di 1 tahun terakhir beliau terkena stroke gitu. Sehingga apa ya? Ketika lu kena penyakit gede, maka mentalitas lo pun akan terganggu gitu. Misalnya emosi berlebihan atau sedih berlebihan atau sering bagaimana lah. Nah, Koh Agus itu termasuk yang terkena kepada emosi berlebihan gitu kan. Sehingga melakukan hal tersebut walaupun dia masih sempat berpikir bahwasanya kitab suci yang disimpan, covernya saja yang dipakai. Gitu. Lalu kemudian kalau dibilang meninggal sebulan, itu framing gitu. Karena dari kejadian tersebut sampai wafatnya Koh Agustan itu ada sekitar 2 bulanan gitu. Sehingga kalau dibilang sebulan sebenarnya miss gitu. Itu miss. Makanya jadi kalau dibilang ini gara-gara apa? Ini karena apa? Yesus marah gitu. Loh. Kenapa sakitnya udah dari 3 tahun kemarin kalau Yesus marahnya sekarang kan gitu. Nah lihat, dia bilang sebulan lalu meninggal. Kenapa meninggalnya 2 bulan bukannya sebulan? Nah yang kayak gitu-gitulah. Cuma kan sebagai adabnya dan etika muslim, ketika dibahas seorang yang sudah meninggal, itu alangkah lebih baiknya tidak dibahas yang kebanyakannya. Tidak boleh lah. Nah di sini gue jelaskan karena ini urgensinya untuk klarifikasi gitu, my bre. Oke, ini boleh nggak saya mau jawab nih atas komenan orang gitu ya, boleh ya? Nah ini ada dari It's Min. Nah dia ngomen nih, ngetek nama saya kan. Pelajari nilai Islam dari ajarannya, bukan dari oknumnya. Iya, memang saya setuju. Sebenarnya saya udah pelajari agama Islam juga. Kebetulan pekerjaan saya ini, yang saya tadi teriak-teriak tadi, itu adalah sebuah penghormatan. Saya dari militer, Angkatan Darat. Jadi, dari agama-agama itu, dari agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, itu udah saya pelajarin. Jadilah tersimpun ajaran-ajaran itu memang bagus semua, tidak ada mengarahkan ke kejahatan. Nah, kembali lagi kita manusia penuh dengan kekurangan. Nah, di mana di situ kita selalu hilaf tinggallah terjadi sesuatu yang mungkin tidak kita inginkan para manusia yang lain gitu kan. Nah, itu aja yang menjawab komenan dari It's Mine. Itu aja. Cakep, my bre. Nah terus apa ya, gue mau nanggapin juga yang soal bom bunuh diri lalu bakar-bakar gereja. Gue nggak tahu Indonesia di mana ya bakar gereja. Nah kalau bom bunuh diri kan ada beritanya itu. Tapi mohon maaf Kores, tapi dia katanya di angkatan, masa berita kayak gitu dia nggak tahu aslinya. Iya nggak kan, orang kan ketika diberitahukan berita dari orang terdekat mereka biasanya nggak ngecek lagi gitu kan. Oh ternyata gini, ya udah gitu loh. Karena untuk ngecek sampai kebenaran kayak gimana, orang-orang tuh
selama itu nggak nyangkut dalam kehidupannya ya mereka nggak perlu gitu, biasanya kayak gitu. Jadi ya kita wajar-wajar aja. Nah, posisinya sekarang soal bom bunuh diri atau apa tadi tuh yang bakar-bakar gereja, posisinya begini, bakar gereja kita nggak pernah nemu di Indonesia. Atau yang bom bunuh diri, kalau mau dibilang mereka membela agama yang melakukan begini, kita lihat lagi tadi Al-Hajj ayat 39 dan Al-Baqarah ayat 190 gitu. Diizinkan memerangi orang-orang yang memerangi kamu. Lah, ini gereja merangin kitanya kapan? Kok gua sampai nggak tahu nih, gua yang begitu mencintai agama ini, kok gua sampai nggak tahu nih ada gereja memerangi Islam gitu. Oh, nggak pernah gereja memerangi Islam. Kalau begitu mereka yang salah gitu. Lu kalau mau ngebom ya di sono, di Gaza. Oh, sono di Gaza, atau enggak di Uighur gitu kan, atau enggak di Republik Afrika Tengah. Nah, itu tuh baru tuh perang-perang yang sektarian, yang memang perang-perangnya tuh benar-benar agamis gitu loh. Lah kalau di Indonesia ngebom gereja, ini gereja merangin kitanya kapan? Gua sampai nggak tahu. Kayak gitu, my bre. Betul. Kejadian juga Nasrani ada loh yang memerangi masjid. Pernah kejadian di mana di luar negeri, lupa juga saya kejadiannya itu. Di mana dia keluar dari mobil, direkamnya kejadiannya dia nembak orang-orang habis sholat. Betul nggak tuh? Oh iya, itu Selandia Baru di Churchill, Jalan Churchill, masjidnya di sana. Nah itu tapi nggak usah jauh-jauh, my brain, nggak usah jauh-jauh. Indonesia pun ada 2. Pertama Bitung, ada 3 loh malah. Bitung wajar ya, mayoritasnya Kristen soalnya. Lalu kemudian Tolikara Papua itu juga wajar, mayoritas Kristen. Yang unik di Jakarta tuh ada tuh gereja ditolak untuk dibangun. Padahal Jakarta mayoritasnya Islam, tapi ditolak untuk dibangun. Ternyata komplek tersebut mayoritasnya Kristen. Kayak begitu. Sebenarnya buat pembangunan gereja, masjid, itu tergantung orangnya lah. Saya tidak mau ikut campur. Tapi menurut saya sih, kalau mau ibadah kan siapa yang mau larang ibadah? Soalnya agama saya, di mana saya di sini kan di militer. Di militer itu pernah saya mengalami pendidikan. Saya menyesuaikan 5 waktu. Nah, bayangin nih, 5 waktu orang Islam itu kami menyesuaikan. Jadi pagi itu mereka sholat pagi, kami harus bangun, di situ kami harus ibadah, kembali lagi kan ke maghrib atau apa. Nah itu pun kami 5 waktu itu kami menyesuaikan juga, jadi sama-sama gitu, saling menghargai. Ya, alhamdulillah, keren. Memang itu toleransi di Indonesia harusnya seperti itu. Iya, karena Indonesia ini walaupun banyak dari para kawan-kawan penghujat Islam itu mengeluhkan, wah diskriminasi, mayoritas tidak adil kayak begitu-begitu. Indonesia ini menjadi tolak ukur toleransi dari seluruh negara-negara yang agamanya tinggi gitu, keagamanya tinggi gitu. Timur Tengah tuh berkaca ke Indonesia. Bagaimana cara bertoleransi dengan banyaknya agama-agama yang bukan Islam di sekitarnya. Nah, kembali lagi, ini di tempat saya sekarang ini kotanya kota Singkawang. Ada yang tahu kota Singkawang nggak? Dengar, tapi di mana itu ya? Kalimantan Barat. Dia Kalbar adalah kota toleransi paling toleransi ya menurut saya. Di mana di sini Hindu, Kristen, sama Muslim itu berbaur. Jadi ada istilahnya ini Cina, Dayak, Melayu. Cina, Dayak, Melayu itu gabung jadi satu, berbaur di sini. Tidak pernah ada kejadian masalah agama di sini. Itu yang saya di sini yang paling bagus saya rasa. Saya mau juga di Indonesia seperti ini juga. Iya, gini harus 98 juga harusnya ini harusnya bijak juga ngelihat gitu. Ya harusnya wise juga. Kita melihat di luar itu toleransinya bagus Indonesia gitu. Cuman penghujat mainnya enggak secara nyata karena mereka belum kuat. Mereka masih minor. Gitu. Mereka bermainnya di mana? Di medsos. Makanya kalau kerum-kerum yang namanya tadi gua sebutkan, di situ lu akan melihat bagaimana mereka menghujat iman kami gitu loh. Siap. Jadi mereka mainnya di media sosial gitu. Karena kalau di dunia nyata mereka belum cukup kuat untuk itu. Sama
iya, misal lu melihat kami begini gitu, Islamnya tuh sangat sangat kuat ya. Itulah kami Muslim Pride. Tapi ketika kami kehidupannya di luar, walaupun kami mengaji, sholat 5 waktu, berzakat juga gitu dan puasa, teman-teman gua itu Hindu ada tongkrongannya, Kristen ada, Katolik ada juga, Buddha ada juga, dan mereka teman main, deket semua, dan mereka tahu apa yang gua lakukan, dan seperti lu, mereka juga support apa yang gua lakukan, karena mereka tahu alasannya gua apa. Dan ketika mau ngebahas agama di tongkrongan misalnya, oh agama gini-gini, gua tuh nggak udahlah, nggak usah mereka nggak usah bahas itu. Selalu gua yang menengahi untuk gak bahas itu. Oke, siap. Ini saya mau izin undur diri. Ya. Banyak komen yang nggak bagus ke saya nih. Mending saya undur diri dulu ya. Yaudah. Ya, sehat selalu, selamat beraktivitas, salam toleransi, salam satu NKRI. Siap. Merdeka.